anggota Komisi 7 yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya datang bersama sebelah kanan saya Pak Buyung. Kan ini apa? Ya, tapi semuanya berkah. Baiklah Bapak sekalian, selanjutnya sebelum rapat ini dimulai, saya minta persetujuan bahwa rapat ini maksimal, sekali lagi maksimal berlangsung hanya 2 jam saja. Setuju Bapak sekalian ya? Oh bahkan 1 jam. Bagaimana Pak Nasir? Inilah ini Kak. Ketua, kita jadwalkan hanya 1 jam. Kalaupun nanti harus diperpanjang, kita perpanjang. Perpanjang ya? Ini 1 jam. Kita ikuti mekanisme aja Ketua. Ya, kalau udah Pak Nasir begini kan kita ini mau apa lagi kan? Kebetulan Rokan yang punya wilayah Pak Nasir kan. Setuju Bapak sekalian ya? Baiklah. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital. Ini saya kira ini berulang-ulang dan kita semua tahu bahwa migas juga berperan penting sebagai modal pembangunan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mendalami realisasi lifting PT Pertamina Hulu Energi triwulan 1 tahun 2023 dan strategi untuk melakukan peningkatan di sektor hulu migas. Kita sama-sama tahu bahwa sekarang Pertamina mencakup kurang lebih 67% dari lifting nasional. Ini luar biasa. Nanti mungkin bisa gambarkan. Jadi juga Pertamina adalah 32% dari produksi gas nasional. Nah, selanjutnya untuk efektifnya rapat dengar pendapat ini, kami berikan kesempatan kepada Dirut PT Pertamina Hulu untuk menyampaikan pemaparannya dan nanti ditindaklanjuti oleh PT Pertamina Hulu Mahakam dan juga PT Pertamina Hulu Rokan. Saya kira demikian. Dipersilahkan Pak Wiko. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 7 yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya datang bersama sebelah kanan saya Pak Buyung, Direktur PHR. Kemudian ada Pak Oto, Direktur Dukungan Bisnis PHE, dan sebelah kiri saya Pak Khalid, Direktur dalam undangan hari ini sebagai Direktur PHM, Pak. Sebetulnya beliau juga Direktur Regional 3, juga Direktur PHI, Pak. Izinkan kami. Ya, terima kasih pimpinan. Kami menghargai presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Wiko. Namun sebelum dimulai untuk paparan selanjutnya, kami minta klarifikasi Pak. Ya, bertabayun dulu Pak di Ramadan terhadap ada peristiwa bulan yang lalu ketika Komisi 7 melakukan kunjungan spesifik ke PAM Kalimantan Timur. Waktu itu ada Pak Wiko juga ada waktu itu. Dirut PAM tidak hadir sama sekali di kunjungan tersebut. Ya. Kami sampai landing pada pukul 10 pagi. Seharusnya kita melakukan kunjungan ke PAM, berhubung karena Dirut tidak hadir di sana, sampai pukul 8 malam kita tidak ada kegiatan sama sekali. Dan itu dipimpin oleh Pak Doni, rombongan waktu itu full capacity. Nah, full capacity sehingga dilakukanlah pada malam harinya FGD. FGD dipimpin oleh SKK Migas ya Pak. SKK Migas. Pak Doni kan yang pimpin rapat. Nah, kami tanya dengan sekretariat bahwa adakah diundang atas nama Dirut PAM, ada. Kenapa nggak diberi kabar kepada rombongan pimpinan Pak Doni Yukon, ketidakhadiran beliau tidak ada kabar sama sekali. Nah, saya pikir ini sebuah pelecehan lah ya Pak. Ya, pelecehan, kontra parlemen, apapun namanya, sama sekali tidak ada penghargaan Komisi 7 di hadapan PAM pada waktu itu. Justru karena itu pada sebelum dimulai kami minta klarifikasi dulu Pak. Ya, karena supaya jelas ini ya, kita memberikan beberapa poin
kepada beliau ke depan, sehingga yang hari ini yang kami rasakan, ada seorang GM, ya, GM di Region 8 waktu itu, ya, Region 8 ya Pak, zona 8, ya, yang melayani kami, yang memberikan hidangan kopi, yang memberikan hidangan makanan. Apakah gara-gara itu beliau disuspend? Nah, seperti istilah dalam persahaman itu udah suspend, pemberhentian sementara. Nah, kami minta klarifikasi. Kalau memang kehadiran DPR di sana membuat saudara JM ini diberhentikan, berarti kami datang berdosa dong, Pak. Kan gitu. Dosakah kami datang ke sana sehingga ada GM yang dipecat atau yang diberhenti sementara? Tentu poin hari ini kami minta klarifikasi supaya tidak menjadi suuzon, fitnah dan sebagainya. Ya, saya pikir perlu disampaikan oleh dari PHM, ada Pak Wiko sebagai holdingnya di sini. Ya, itu pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya minta persetujuan anggota yang lain. Betul ya, kita perlu tabayun, klarifikasi. Saya Setuju? pikir Ya. selain klarifikasi Pak Ketua, bahwa perilaku itu juga menurut saya adalah udah sebuah contempt of parliament, ya. Karena sampai hari ini itu kita melakukan kunjungan tanggal 7 Februari. Saya masih ingat betul kita bilang ke Pak Wiko, apabila saudara Dirut tidak bisa pagi ini, maka kita tunggu sore atau sampai malam. Betul ya Pak Wiko ya? Sampai malam ternyata yang bersangkutan tidak hadir. Bahkan sampai rapat hari ini tidak ada surat pernyataan apapun gitu loh, ya, atas ketidakhadirannya pada saat itu. Nah, menurut saya bahwa ini adalah sebuah perilaku yang telah melakukan pelecehan terhadap kelembagaan kita. Nah, kalaupun nanti mau dimintakan klarifikasi, tetapi rapat kita kali ini perlu menegaskan bahwa tindakan tersebut sudah melakukan sebuah pelecehan terhadap kelembagaan, contempt of parliament, ya. Itu perlu menjadi satu kesimpulan kita dan meminta kepada Pertamina dalam hal ini holding untuk melakukan tindakan tegas terhadap yang melakukan pelecehan kelembagaan ini. Itu menurut saya. Begitu pimpinan. Interupsi pimpinan. Pimpinan. Falambru pimpinan. Julian Tapi dulu Pak Falah, setelah itu. Terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan kawan-kawan ketika Komisi 7 berkunjung, setidaknya memang harus ada direktur atau yang bertugas itu memang harus hadir. Bahwasannya itu harus perlu klarifikasi atau harus tabayun di bulan yang penuh berkah ini, itu bagus. Tapi kalau terkait dengan harus klarifikasi terkait internal dari PHE, saya pikir bukan klarifikasi. Kalau misalkan ada orang yang memberikan makanan sampai ke ruang meja, kemudian disuspend, itu bukan diklarifikasi mereka. Tapi beliau ini PHE bisa saja memberikan keterangan kenapa harus disuspend. Itu saja. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Ketua, kita sepakat
bahwa di bulan yang penuh barokah ini perlu ada klarifikasi ya terkait kawan-kawan kunjungan ke Kalimantan. Tetapi ada sedikit pendapat saya yang mungkin tidak sama dengan pandangan kawan kita Lamhot terkait dengan konten of parlemen. Ya kan, kita jujur saja, kita juga kan mempunyai tugas kunjungan ke daerah itu kan, ke wilayah atau ke tempat kunjungan kita itu kadangkala kita berhalangan, Pak. Kita tidak hadir. Kita anggota DPR. Apakah kita juga melakukan konten of parlemen? Kan bukan itu juga ukurannya. Mungkin yang bersangkutan tidak hadir dan tidak memberikan klarifikasi. Nah, mungkin di forum ini bisa disampaikan klarifikasi. Ya kan, kalau kita langsung menjudge bahwa bersangkutan melakukan konten of parlemen, salah juga kita. Karena yang hadir juga nggak seluruh anggota juga ke sana. Ya tabayun lah, tabayun. Mungkin itu saja pimpinannya. Terima kasih. Pak Gunhar, karena sudah menyebut nama saya Pak Ketua, Ya. izin. Rasa-rasanya saya setiap ada kunker dan kunspek, ya saya nih Lamhot Sinaga. Kalaupun saya tidak bisa hadir dalam sebuah acara, pasti saya lapor. Saya tidak hadir. Ya. Tapi saya tidak pernah melecehkan saking saya menghargai Komisi 7 ini. Itu saya secara pribadi, Pak. Tapi kalau kemudian ada direksi yang dari tanggal 7 Februari sampai hari ini tidak merasa bersalah ataupun tidak memberikan klarifikasi, tidak memberikan permohonan maaf, ataupun tidak ada surat yang menyatakan apakah yang bersangkutan sakit atau tidak lagi berhalangan, tidak ada surat sama sekali. Bahkan telepon pun nggak ada. Nah, kalau saya secara pribadi, saya pastikan ketika saya tidak bisa mengikuti satu kegiatan komisi, saya pastikan bahwa saya akan memberikan paling tidak pemberitahuan. Terima kasih. Ya, saya sudah menangkap esensi dari ini semuanya. Kita semuanya perlu tabayun, perlu klarifikasi. Jadi melalui Pak Direktur Pertamina Hulu Energi, Pak Wiko, dipersilahkan pihak yang dimaksud untuk menyampaikan klarifikasinya. Kenapa tidak hadir ketika Komisi 7 menyampaikan kunjungan waktu itu dengan berbagai mungkin alasan atau apa dan sebagainya. Dan menurut saya secara pribadi juga itu sangat-sangat tidak etis, dan karena ini adalah semua adalah kegiatan kenegaraan bahwa semua penting pasti, tapi bahwa semua teragendakan dengan baik mestinya. Dan setidaknya ya harus ada pemberat. Silakan Pak Wiko, mungkin nanti juga dipersilahkan yang bersangkutan untuk memberi klarifikasi. Baik, terima kasih pimpinan. Tentu saja yang pertama-tama kami sampaikan bahwa kami sangat menyesalkan kejadian ini dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas situasi yang terjadi di Balikpapan tersebut. Yang kedua, mengenai hal yang terkait CM itu adalah sesuatu yang sangat terpisah. Nanti juga kami bisa jelaskan kalau dimintakan, Pak. Untuk lebih afdolnya mungkin kami persilakan Pak Adit untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus mungkin permohonan maafnya. Silakan Pak Adit. Oke, terima kasih Pak Wiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat. Saya Halid Said, Pak, sebagai Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam. Pada kesempatan ini tentunya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Komisi 7 pada saat kunjungan kerja ke Balikpapan, gitu Pak ya. Kalau sedikit saya tambahkan bahwa pada saat yang bersamaan Pak, kami sedang membahas rencana jangka panjang dengan komisaris, dan juga ada satu insentif untuk PHK gitu ya, dengan teman-teman, ada beberapa teman dari SDM gitu Pak. Itu Pak yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi intinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, setidaknya ada proses katakanlah memberitahu atau apa bahwa Anda tidak bisa hadir dan sebagainya. Waktu itu ada tim yang mendapatkan penjelasan itu misalnya? Ya, yang pertama saya kira bahwa kunjungan Komisi 7 itu bukan hari ini dipikirin, besok berangkat ya gitu. Rencana kunjungan kerja Komisi 7 juga adalah sesuatu yang terencana
sekian waktu sebelumnya. Dan saya juga yakin bahwa rapat yang Bapak ikuti, kalau itu sedemikian pentingnya, juga bukan sore ini diputusin, besok kita rapat ya. Gitu. Artinya, dua-duanya adalah sebuah hal yang sangat terencana dan terjadwal. Jika memang sudah terencana dan terjadwal, dan kemudian sudah terprediksi akan bentrok dan tidak bisa hadir, kan logika sederhananya itu harusnya bisa dikomunikasikan pada Komisi 7 sebelum kami berangkat ke sana gitu. Jadi kami melihat ini sebetulnya hal yang sederhana Pak, komunikasi, tapi ketika itu tidak dilakukan dan pimpinan dari PHM ini menyepelekan urusan komunikasi. Jadi kalau di, maaf Pak, seorang Jawa Barat, kalau di bahasa Sunda itu ada pepatah hadek kubasa, goreng kubasa. Baik buruk seseorang itu bagaimana dari pola komunikasinya. Jadi klarifikasi tadi mungkin disampaikan dengan sudah sekian lama disampaikan, tapi memang betul Pak, saya termasuk yang hadir ke sana dan kita kecewa berat Pak gitu. Dan bertanya tidak ada satupun yang bisa menjawab, menjelaskan Bapak kemana. Kan nggak menjadi unik gitu, nggak ada yang bisa jelasin Bapak kemana gitu. Kan nggak mungkin. Tidak, apakah yang dari bawah itu semua tidak ada yang berani atau diminta untuk tidak memberikan penjelasan gitu. Kita juga, Komisi 7 ini juga adalah manusia Pak. Kalau diberi alasan-alasan yang kuat, logis, rasional ya Pak Ketua ya, saya kira kita juga bisa memahami gitu. Tapi kalau justru tidak ada keterangan apapun, jadi timbullah berbagai macam persepsi Pak gitu. Ini menurut saya sebuah catatan berat untuk sebuah perusahaan level Pertamina, untuk sebuah posisi setinggi Bapak tidak mampu mengkomunikasikan hal-hal yang sederhana. Terima kasih pimpinan. Ya, bagaimana saudara kenapa tidak mengkomunikasikan kegiatan saudara yang sehingga tidak bisa menghadiri dalam kunjungan tersebut? Mungkin ada HP-nya lowbat atau apa di blank atau apa, atau Anda sedang tersandra oleh situasi yang komunikasi pun tidak bisa. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa kalau dari sisi komunikasi dan yang lain-lain, artinya saya masih bisa lah berkomunikasi. Tapi pada saat itu mungkin mengambil satu keputusan yang salah saya. Jadi lebih fokus untuk pekerjaan yang saya akan kerjakan di hari itu gitu. Ada waktu itu di mana posisinya? Mengerjakan apa? Di Bogor Pak, untuk rencana jangka panjang dengan komisaris dan ada pembahasan sedikit tentang insentif dari satu blok kami. Komisaris maksudnya komisaris Pertamina, Komut gitu atau apa? Komisarisnya di PHI. Komisaris PHI. Ya, kita biar clear. Nanti kan kita akan track betul. Karena ini bagi kami ini masalah sangat serius. Ini kan persoalan tata kenegaraan ini bukan persoalan sederhana. Jadi sekali lagi Pak, kita tidak ingin tapi kita akan track, telusuri terus. Ya, setelah Pak Nasir nanti Pak Gandung. Baik, terima kasih pimpinan. Enggak, jadi Bapak ini kan diangkat jadi dirut sebagai penanggung jawab. Nah, kalau kita ini tidak Bapak anggap sebagai Komisi 7 datang ke sana, terus maunya apa gitu loh. Loh, Bapak keluar aja dari ruangan ini. Kita juga nggak mau naik muka Anda di sini. Ngapain? Dan nggak usah jadi dirut orang kayak gini. Ngapain ditaruh dirut? Lo kan bertanggung jawab ini. Pertanggungjawabanmu untuk negara, dan kami mengawasi regulasi pengawasan negara. Dan ada yang kami tanya untuk sebagai pertanggungjawaban itu pada dirut. Kalau Anda nggak ada, Anda ngesau ke Pak Wiko nih. Pak Wiko bisa menggantikan ke sana sebagai dirut holding. Iya, terus dia di mana? Bapak bisa menjelaskan pekerjaan yang dikerjakannya? Kan nggak bisa. Dirut holding waktu itu hadir. Iya, tapi kan bisa Bapak jelaskan pekerjaan yang dikerjakan dia? Kan nggak bisa. Lalu terus untuk apa ini diangkat jadi dirut? Ini diganti aja manusia kayak gini, ngapain gitu? Bapak boleh pintar Pak, tapi hidup ini harus pintar-pintar.
Kalau tolol bilang tolol, kalau bodoh bilang bodoh, belajar gitu loh. Jangan ada pikiran Anda paling pintar di sini gitu loh. Undang-undang ini DPR yang membuat gitu loh. Bukan Anda. Gaya Anda bicara sih itu sengak, apalagi Anda duduk di situ gitu loh. Ini diganti Pak yang kayak gini, jangan ada lagi duduk kayak gini. Anda pikir Anda pintar kali gitu loh. Tidak ada kemajuan Anda buat untuk negara ini gitu loh. Pak Jokowi sebagai pimpinan negara diundang sama lembaga ini aja datang. Beliau menghargain, bukan seperti Anda. Nawacitanya beliau itu untuk membangun negeri ini benar-benar dilihatkan gitu dari semua sisi, bukan seperti Anda merasa sok pintar gitu loh. Kamu keluar aja dari ruangan ini, saya minta izin pimpinan, keluarkan aja manusia seperti ini, tak perlu ada di ruangan ini. Dan gak usah lagi jadi dirut gitu loh. Ngapain jadi dirut kayak gini? Pusing lah anggotanya kalau kayak gini dirutnya. Dia yang salah, orang lain yang disalahkan, kan susah. Saya izin pimpinan, kita nggak usah mulai rapat ini sebelum ini keluar dari ruangan ini. Nggak ada gunanya juga gitu. Karena sebagai pertanggungjawaban di semua regulasi di sini, Pak Wiko ada. Nah, gitu loh. Dan ada 2 dirut lagi harusnya hadir di sini. Berapa dirut di bawah Pak Wiko? Ada berapa? Harusnya kan ada lagi, mana lagi yang lain? Hah? Terus kan ada wakilnya harusnya. Terus yang satu lagi mana? Ini sebagai apa? Ini kan direksi di bagian Bapak aja. Terus kan ada 2 dirut lagi mana? Yang menangin Jawa Barat mana? Di dalam undangan hanya diminta PHM dan PHR saja, Pak. Ya, memang undangannya hanya 2 PHM dan PHR. Oke Pak Nasir, saya kira Ya itu aja Ketua. Jadi maknanya kita luruskan dulu Ya, Ketua, biar oke. clear. Jangan gampang kita menerima regulasi mencemarkan nama baik DPR enggak gitu. Ya. Orang yang seperti ini enggak usah dari sini. Oke. Gitu loh. Ngapain dia dari sini? Nengok mukanya kita pun udah pusing. Ya. Terima kasih pimpinan. Ya, Izin kasih. izin Ya, pimpinan, sebentar. izin pimpinan. Sampai sini Pak Gandung dulu. Tadi ada sudah pinter ojo keminter kan biasanya gitu. Silakan Pak Gandung. Terima kasih. Jadi tabayun itu perlu, tapi kalau tabayun sederhana ini juga nggak bisa kita terima, Pak. Tabayun perlu, baik dalam bulan Ramadan atau tidak Ramadan itu penting. Tapi kalau tabayun seperti ini hanya minta maaf itu kan tidak setaraf dengan level jabatannya. Jadi saya setuju bagaimana biar merasakan. Ini kita suruh keluar dulu tidak rapat ini. Bagaimana rasanya? Nah, itu. Jadi untuk ke depan saya minta ini sebagai pelajaran. Itu masih klarifikasinya belum menjawab kondisi real di lapangan, Pak. Karena tadi saya di ruang sana mengikuti dari sebagian dari itu dalam kronologinya tidak sederhana itu. Dilihat dari situ aja itu juga sudah bagian pelecehan dari kantor parlemen. Kita kemarin tegas dan brand karena melecehkan. Nah, ini harus tegas juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gandung. Ya, Izin silakan Ibu Ratna. Terima kasih pimpinan. Yang pertama mungkin saya ingin sekedar mengingatkan kepada seluruh mitra kami yang ada di Komisi 7 bahwa kunjungan spesifik itu memiliki kekuatan yang sama dengan RDP maupun Raker. Hanya pelaksanaannya saja yang dipindahkan tempat. Pertama itu. Yang kedua pimpinan, kami mengusulkan agar rapat ini diskors dulu sambil kita menunggu kronologi apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam karena tidak bisa menghadiri rapat saat itu karena kebetulan saya juga hadir sampai malam juga kami menunggu. Dan yang ketiga,
saat skors itu kami meminta kepada Bapak Direktur Holding agar segera memanggil yang bersangkutan untuk beliau kan pimpinannya. Pada saat itu saya ingat banget Pak Wiko, kita tanya juga nggak ngerti alasannya apa. Jadi Pak Wiko juga dalam hal ini saya pikir bisa mengkonfirmasi apakah benar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam itu serius dilakukan. Begitu. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Bu Arna. Saya kira oh ya, Pak Ini saya memperkuat Bu Ratna, itu kita skorsing sebentar saja, nanti dilanjutkan lagi di ruangan pimpinan, ngomong baik-baik pimpinan dan beberapa teman yang kemarin ikut ke Kalimantan itu di ruang pimpinan dulu sebelum rapat ini dimulai. Saya kira bisa cepat selesai itu, Pak Ketua. Saya kira bisa cepat selesai, teman-teman yang kemarin ke sana dengan bapak-bapak ini, segera kita rapat mulai ke ruangan pimpinan dulu, jangan dibawa begini, nggak bagus. Jadi begitu, apa kita menuju Ya, izin. Ya, bagaimana Hari Pak? ini saya agak beda sama Pak Marwan ini, boleh ya? Pak Marwan mungkin nggak ikut ke Kaltim waktu itu ya. Wah, beda Pak. Saya usul konkret ya. Pimpinan komisi surat resmi ke Dirut, biar Dirut ini juga nggak main-main soal begini ini. Yang kedua, beliau saya kira tidak tepat ikut rapat pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas berbagai masukan. Pimpinan rapat mengambil kesimpulan demi Pimpinan sedikit aja 1 menit. Waduh, ini ada sedikit kok 1 menit. Jadi saya terima kasih dikasih kesempatan 1 menit. Buat rekan-rekan yang ikut kunjungan ke Kalimantan, ya saya bisa memahami suasana kebatinan. Tapi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Untuk alasan berkah Ya, itu setiap hari kalau kita saya saleh. coba mengutip satu surat Al-As. Ya, wal asri katanya. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam kerugian. Illa lazina amanu wa aminus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisob. Kecuali bagi orang-orang ini yang perlu beriman dan dengan mengerjakan PMI amal dulu soleh. nih. Bener nggak ayat? Ini saya kutip Pak di Google, tenang aja. Jadi memang benar kita mengkoreksi. Saya sepakat. Suasana kebatinan kawan-kawan juga saya sepakat. Memang sebaiknya rapat ini kita skor. Ya, kita bicara. Apa sebetulnya kendala yang tidak bisa hadir? Ya kan? Dan ini jangan terulang kembali Pak Dirut. Dan apa yang disampaikan rekan kita Pak Karding, ini satu partai dengan Pak Marwan pun berbeda. Ya kan? Benar Pak Karding, saya sepakat. Bahkan pimpinan harus membuat tertulis. Ini jangan sampai terjadi lagi. Saya sependapat Pak Karding ya. Saya sependapat Pak Karding. Saya juga sependapat dengan Pak Marwan di skor. Jadi memang kita skor dulu Ketua. Kita bikin poin-poinnya yang menjadi kesepakatan kita dan setelah itu mungkin kita bisa lanjutkan rapat kembali. Terima kasih Ketua. Bagaimana? Para amruh pimpinan, setengah menit. Terima kasih pimpinan. Jadi kita melihat apa yang disampaikan teman-teman tadi dan menghormati seluruh pendapat yang bagus. Saya pikir tadi kalau Pak Khalid ataupun Pak Wiko menyampaikan permintaan maaf itu sudah diawali dengan sebuah kebaikan. Tapi mungkin penjiwaannya tidak seperti WS Rindra Pak. Harusnya mohon banget saya salah. Harusnya penjiwaannya begitu sehingga Pak Nasir tadi melihat itu kurang pas. Gitu loh.
Jadi saya minta diskor saja, sebentar aja 15 menit aja kok. Ya, terima kasih. Bagaimana? Saya minta Pimpinan. pendapat forum. Seperempat menit ya. Tadi ada yang setengah, ada yang satu, ada yang setengah, ada yang seperempat. Saya pikir itu Nasir Nasril itu kan kaum penolong itu Pak. Nah itu bahasanya itu bahasa kaum penolong. Kan begitu Ustadz Pak Marwan. Ya. Jadi Pak Nasir tadi telah meminta kita berikan pertolongan kepada Pak Khalid. Ya. Karena suasana kebatinan yang kemarin itu belum hilang. Ya ketuk kali ini biarlah Pak Khalid itu berada di luar dulu. Kan begitu. Sehingga ini redam. Kan gitu. Pak Khalid tadi sudah ketemu kami satu persatu. Sudah minta maaf. Nah hari ini Pak Nasir minta kepada Pak Khalid. Biarlah Pak hari ini Pak Khalid biar di luar dulu. Nah selanjutnya rapat kita lanjutin. Gak apa-apa hari ini Pak Khalid menunjuk wakilnya silahkan. Jadi perjalanan rapat juga karena mau diskor pun juga ini waktu juga tidak memungkinkan. Itu pimpinan, terima kasih. Ya, dengan berdasarkan masukan dari berbagai anggota yang terhormat dan itu yang perlu kita hormati, pimpinan rapat mengambil sikap. Dipersilahkan Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam untuk meninggalkan rapat ini untuk selanjutnya nanti ada proses selanjutnya. Begitu? Sepakat? Ya. Sepakat. Dipersilakan yang Pak Dirut. Oke, pimpinan rapat, saya melaksanakan arahan perintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rapat kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang mewakili duduk di situ tidak apa-apa karena ini kita personal bukan kelembagaannya. Dipersilakan dilanjutkan Pak Wiko. Terima kasih, izin melanjutkan presentasi kami mengenai kinerja PHE khususnya di 3 bulan pertama. Kita mulai dari slide pertama, Pak. Ini hanya untuk refresh bahwa sejak 2021 Pertamina telah membentuk holding subholding. Secara efektif Pertamina Hulu Energi ditunjuk sebagai subholding upstream. Kita ada yang berada di warna merah, Pak. Pertamina Hulu Energi saat ini membawahi 5 regional, 4 di domestik dan 1 di internasional. Di regional secara entitas yang mengelola blok di migas di domestik ada PHR di Sumatera, di daerah Sumatera, kemudian PEP sekaligus merangkap sebagai Direktur Regional 2 di Jawa Barat, PHI sebagai induknya PHM ada di Kalimantan Timur, kemudian Pepsi ada di Jawa Timur dan Indonesia Timur, termasuk Pepsi ADK dari situ. Dan kami juga memiliki Pertamina International EP atau PIEP yang mengelola aset di Aljazair, di Irak, di Malaysia, juga kepesertaan saham 71% di perusahaan Perancis Morel & Prom yang memiliki lapangan-lapangan di Afrika sampai ke Amerika Selatan. Selanjutnya ada PDSI Pak, anak perusahaan kita yang bergerak di bidang drilling. Ada El Nusa, anak perusahaan kita yang bergerak di bidang upstream services, juga downstream. Dan kita memiliki PT Badak LNG yang bertugas untuk meliquefaction gas dari Kalimantan Timur untuk dijadikan gas alam cair, dikirim ke konsumen kita baik di domestik maupun internasional. Kami lanjutkan ke halaman kedua. Berikut adalah highlight kinerja operasional kami di tahun 2022, yang mana highlight ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga ketahanan energi nasional. Sebagai summary, pada tahun 2022 kita berkontribusi terhadap 68% lifting minyak nasional dan 33% lifting gas nasional. Di tahun 2022 kami juga telah berhasil melakukan on stream pertama proyek strategis nasional di Jambaran Tiung Biru
berupa proyek gas. Kemudian kami menjalankan proyek OPLL di Rokan stage 1 dan 2. Kami juga telah menjalankan water flood dan IOR dengan kontribusi 1.800 barrel oil per day di tahun 2022. Dan kami melakukan kegiatan eksplorasi di mana sukses rasio pada tahun 2022 adalah 64%, menghasilkan tambahan resources sebesar 350 MMBOE. Kami juga peduli terhadap pengelolaan lingkungan, di mana pada tahun 2022 PHE Group memperoleh 28 proper, dengan 5 diantaranya adalah proper emas. Kemudian kami berhasil melakukan trial CCUS di Field Jatibarang. ESG rating kita juga pada tahun 2022 meningkati peringkat 13 dari 143 perusahaan yang bergerak di bidang INP, walaupun sebetulnya kita masih berada di kelompok high risk dengan skor 30 point something. Dan yang terakhir, PHE juga melakukan kegiatan akuisisi dan partnership di blok internasional dan partnership untuk CCUS. Ke halaman ketiga. Ini adalah bar chart yang menunjukkan kinerja kita, Pak. Kita menampilkannya dari realisasi 2021, realisasi 2022, kemudian realisasi sampai dengan bulan Maret 2023, dan besaran RKAP yang terakhir. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2001 ke 2022, produksi migas kita naik, produksi minyak kita naik sebesar 27%. Kemudian di 2023, target produksi kita naikkan dari realisasi 2022 menjadi 595 barrel oil per day, 595.000 barrel oil per day, artinya 5% lebih besar dari realisasi tahun 2022. Sampai dengan triwulan 1, 3 bulan pertama, produksi yang kita capai adalah 575.000 barrel oil per day atau 2% di atas target year to date, di mana kontribusinya 424.000 barrel oil per day berasal dari produksi domestik dan 151.000 barrel oil per day berasal dari produksi internasional. Demikian juga dengan gas, target 2023 5% lebih tinggi dari realisasi 2022, dan sampai dengan bulan Maret 2023 realisasi produksi kita 6% di atas target yang ditetapkan dalam RKAP. Secara barrel oil equivalent per day, realisasi produksi kita sebesar 4% di atas target year to date 2023. Untuk mendukung kegiatan tersebut, kita meningkatkan kegiatan eksplorasi dari realisasi tahun lalu hanya 17 sumur menjadi 32 sumur, 28 sumur diantaranya ada di domestik dan sisanya ada di internasional. Kemudian ada sumur eksploitasi, kita rencanakan pemboran sumur 943 dibandingkan realisasi tahun 2022 yang hanya 689. Sampai dengan triwulan 1, realisasi pemboran kita 169 sumur. Demikian juga dengan walkover, target 2023 688, ini lebih besar daripada target daripada realisasi 2022 yang sebesar 639. Sampai dengan triwulan 1 kita telah merealisasikan 169 kegiatan walkover. Yang terakhir, well intervention dan wear services, target 30.159, ini lebih besar dari realisasi daripada tahun 2022 yang hanya 29.316 sumur. Realisasi sampai dengan bulan Maret year to date sudah 7.176 kegiatan WWS kita lakukan. Dari sisi biaya, CAPEX yang kita spending dari tahun ke tahun terus meningkat. Realisasi 2021 sebesar 2.580 atau $2,5 miliar di 2021. Realisasi 2022 menjadi $3,2 miliar. Sementara di tahun 2023 kita targetkan kita
membiayai proyek-proyek kita dengan capex sebesar 5,7 miliar dolar Amerika. Realisasi sampai dengan bulan Maret untuk capex sudah 431 juta dolar. Untuk mendukung kegiatan tersebut, kita dibantu oleh 73 drilling rigs di seluruh Indonesia dan ada 133 well intervention rig, dan diharapkan di 2023 kontribusi produksi kita menjadi 68% di minyak dan 44% di gas. Lanjut. Slide ini menggambarkan detail kegiatan kita, Pak. Jadi aktivitas kita tuh sebenarnya terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah mengelola baseline, aktivitasnya adalah mengelola integrity dan reliability, mengurangi plant shutdown, melakukan reaktivasi, melakukan optimasi, dan melakukan filling the gap. Dari sini kita menargetkan baseline bisa di-maintain pada angka 490.000 barrel oil per day, sementara gasnya di 2.475 mmcfd. Kemudian production growth, ini kita rencanakan berasal dari kegiatan development drilling wells dan workover WWS serta water flood dan IOR. Dari kegiatan ini ditargetkan kita memperoleh 91.000 barrel oil per day dan 274 mmscfd. MNI, Marine Acquisition, di domestik dan internasional kita targetkan akan berkontribusi 15.000 barrel oil per day pada produksi minyak dan 13.000 mmcfd untuk produksi gas. Sementara untuk penambahan reserve dan resources growth ini kita canangkan dari program eksplorasi. Di tahun 2023 kita berencana mendapatkan 290 Sebentar Pak MMBOE. Dirut, Pak Wiko, karena satu dan lain hal saya minta saya didampingin oleh salah satu dari Kapoksi PDI untuk selanjutnya nanti mungkin saya menyerahkan pimpinan sidang ini kepada minta persetujuan forum ya. Saya betul-betul ada sesuatu ya. Saya kasih tahu dulu sama teman-teman, saya nggak ngambil keputusan, jadi cuma menggantikan duduknya aja. Siapa tahu barokah. Jadi ada harapan jadi pimpinan di periode depan ya. Ada jawab. Foto dulu. Tunggu parlemen. Ya, mohon maaf betul-betul, mohon maaf saya. Ini Kopdita yang direstui, Pak. Ya, dengan segala kerendahan hati saya harus izin karena tadi sebenarnya sudah janjian sama Pak Doni yang saling mengisi, tetapi beliaunya masih nyangkut macet di tol katanya. Kurang lebih baru 1 jam lagi baru masuk. Sekali lagi saya limpahkan pimpinan rapat ini kepada yang terhormat Pak Gunhar. Terima kasih. Tapi palunya nggak diserahkan ketua ya. Terima kasih Ya, ketua. yang di luar jangan diputuskan untuk kembali. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat saya lanjutkan. Silakan dilanjutkan Pak Dirut. Amin. Baik, kami lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini gambaran secara geografik di mana saja kegiatan-kegiatan kita dilakukan untuk mendukung target produksi yang telah kita canangkan. Di regional 1, di sini PHR berada, target untuk pemboran development wells ada 673, eksplorasi 11 sumur, termasuk diantaranya 2 untuk minyak non-konvensional, kemudian ada kegiatan workover 268 dan WIWS 20.556. Regional 2, 37 sumur untuk development wells, eksplorasi 5 sumur, workover 8 dan WWS 572. Demikian seterusnya sampai dengan regional 5 direncanakan kita melakukan pemboran pengembangan sebanyak 29 sumur, eksplorasi 4 sumur, workover 55 sumur dan WWS 1005 sumur. Berikutnya.
Izin pada slide ini kami minta bantuan Dirut PHR untuk menyampaikan presentasi pimpinan. Izin Pak Ketua untuk menjelaskan slide khusus untuk Pertamina Hulu Rokan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu sekalian, anggota Dewan yang kami hormati, di slide ini adalah Rokan performance dari produksi di Blok Rokan, di mana adanya penambahan sumur-sumur baru yang berkontribusi ke penambahan produksi. Sebagai konteksnya, mungkin kami tambahkan di sini bahwa di blok ini salah satu challenge yang besarnya adalah keterbatasan infrastruktur, kapasitas infrastruktur dan juga kapasitas dari surface facilities atau dari salah satunya pengolahan airnya. Kan tetapi dengan inilah hasil yang berhasil kami lakukan. Apabila kita tidak adanya investasi yang cukup, itu setelah alih kelola yang digambarkan dengan garis berwarna biru, itu akan mengikuti produksi yang mengikuti garis berwarna kuning. Nah, apabila kita mengikuti investasi yang dilakukan oleh operator sebelumnya, di mana penurunan itu adalah 11% dalam 20 tahun terakhir. Opsi pimpinan, sebentar. Pak Dirut, saya kan pernah datang ke sana dan kunjungan waktu reses. Ada bahan yang saya minta udah disiapin belum? Mana bahan yang saya minta waktu itu, semua kegiatan yang sudah dilaksanakan? Siap Pak, kita sudah siapkan Pak nanti. Ya tolong dibagi aja teman-teman sekalian. Tapi ya, kami tidak. Karena kita mau mendalami juga pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ya. Untuk di meeting ini mungkin belum kami bawa Bapak untuk. Nah, iya kita nunggu. Bapak bilang nanti akan dikirimkan. Sampai sekarang kita udah rapat ini aja belum ada bahan. Siapa Pak, nanti kami langsung kirimkan Pak minggu ini juga ada data-data. Enggak, kita mau bahas juga pendalaman supaya kita tahu apa yang sudah dikerjakan selama Bapak menjadi dirut. Gitu. Supaya teman-teman juga tahu apa yang harus kita dalamin untuk melakukan evaluasi di sini. Apakah Rokan ini berhasil atau tidak? Apakah ada permasalahan dengan regulasi yang dilakukan di lapangannya? Kan sementara kan udah kita lihat banyak korban yang meninggal di sana. Kita kan harus tahu juga nih sumber permasalahannya apa dan bagaimana melakukan kegiatan. Nah, gitu. Jadi kami minta bahannya ada dulu gitu, biar didalamin juga dengan seluruh anggota Komisi 7. Mungkin itu Pak, tolong disiapkan aja supaya kita tahu apa yang mau kita dalamin dalam proses ini. Bukan kalau ini kan seremonial aja, dia kalau tercapai, kalau enggak kan nanti. Tapi kan kita mau tahu berapa pembiayaan yang dilakukan selama setahun. Apa regulasi yang dilakukan di sini dan apa keberhasilannya. Bagaimana melaksanakannya. Bagaimana sistemnya. Nah, coba tolong datanya dulu Pak yang kita minta waktu itu. Saya bersama Kapolda dan Kajati waktu itu. Kunjungan tempat beliau. Jadi saya minta datanya tolong disiapkan dulu. Itu kan minta tempo akan dikirimkan. Saya sampai hari ini belum menerima data itu. Nah, tolong disiapkan aja Pak Dirut, biar kita bahas sekalian melakukan pendalaman kan regulasi ini. Siap Bapak, kami siapkan Pak datanya. Ini itu pimpinan. Izin Bapak dilanjutkan? Ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Nanti kami siapkan. Ya, bahannya berapa lama? Kalau untuk yang Rokan ini hanya satu slide ini Bapak. Ya, terus bahan yang saya minta untuk melakukan pendalaman tuh? Ya. Izin kami siapkan dulu Pak. Kami. Loh iya, waktu rapat itu Bapak bilang mau siapkan, kita nunggu, belum siap. Iya Pak. Nah sekarang udah rapat sampai 1 bulan di sini, belum siap. Terus mana bahannya? Ya, ya Pak, belum kami bawa untuk di meeting ini Pak, mengingat agendanya. Nanti kami siapkan Pak. Iya, meeting ini kan melakukan pendalaman juga kita. Bagaimana regulasi yang Bapak lakukan di sana? Itu Bapak jelaskan sampai sini, terus berapa lama kita nunggu apa data itu? Kan kita mau mendalamin ini sekarang. Untuk dibawa ke meeting ini belum siap kami Pak. Lalu terus? Jadi kalau saya mau bilang di situ ada kelakuan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku gimana? Terus datanya mana yang mau kita bahas? Jadi kalau Bapak cuman gini aja menjelaskannya, terus bagaimana fungsi pengawasan yang kita lakukan?
regulasi yang sudah Bapak laksanakan kan kami mau lihat apakah benar atau tidak. Itu kan data yang saya minta kemarin gitu. Iya Bapak. Nah gitu, jadi nanti sama gitu Pak, kalau Bapak juga nggak bisa menghargai ruang rapat ini kan pusing jadinya kita. Iya Pak, kami mengerti Pak. Mohon maaf Pak, kami belum. Iya datanya Pak, Bapak siapkan berapa lama? Ini kan ada tim-tim Bapak nih di belakangnya. Kan semua megang sistem ini. Mana datanya? Selama setahun, mana apa kegiatan yang dilakukan? Berapa lama? Ini Pak, saya coba lihat dulu slide ini Pak yang ada. Kan ada regulasi 1 tahun yang sudah Anda kerjakan, berapa penyerapan anggarannya, berapa regulasi yang sudah dikerjakan dari penyerapan anggaran yang tersedia, berapa regulasi yang terlaksana dari anggaran yang tersedia. Mana kegiatannya? Iya Bapak, kami ada Pak. Mungkin minta waktu sebentar Bapak untuk. Ya, oke. Makasih Pak. Jadi gimana Pak Nasir? Ya kalau enggak skor aja dulu pimpinan sambil nunggu sebentar setengah jam atau dijelaskan dulu. Dijelaskan aja, Oke. tapi Iya. timnya biar berjalan menyiapkan. Ya, tuh, jalan tengah tuh, wal asr itu. Ya, begitu pimpinan, setuju. Pimpinannya nggak tegas tuh. Belum permanen Pak D. Silakan Pak Direktur PHR untuk dilanjutkan dulu paparannya sembari tim yang di belakang menyiapkan apa yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi. Ya Bapak, terima kasih Bapak, Pak Ketua. Kami teruskan dulu Pak sembari datanya disiapkan. Untuk di slide ini Pak, bisa kami sampaikan bahwa untuk melihat di garis hijau Pak, itu adalah kalau mengikuti investasi yang dilakukan oleh operator sebelumnya, rata-rata penurunannya produksi turun 11% per tahun selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Tetapi dengan investasi yang kami lakukan di Blok Rokan yang nanti Pak kami sampaikan datanya, itu dengan melakukan perbaikan sumur-sumur lama dan melakukan pengeboran sumur-sumur baru, produksi itu bisa mencapai di sekitar 160-an Pak, 160.000 barrel oil per day. Bahkan sempat mencapai puncaknya itu di 166.000 barrel minyak per hari. Jadi kalau kami lihat Pak, investasi yang kami lakukan adalah dari 9 rig di saat alih kelola, sekarang sudah menjadi 26 rig Pak, hampir 3 kali lipat. Sedangkan untuk WOS rig itu dari 25 menjadi 51 Pak, sudah menjadi 2 kali lipat penambahan rignya. Disitulah ada penambahan dari sumur baru per bulan Maret 2023. Di grafik ini adalah sampai Maret 2023 itu penambahan dari sumur baru sekitar 33.000 barrel minyak per hari, sedangkan dari WOW itu sekitar 20-25.000 barrel minyak per hari penambahnya. Jadi total sekitar 50 sampai 55.000 barrel minyak per hari yang ditambahkan dari kegiatan yang dilakukan oleh PHR. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk slide yang ini, sembari nanti yang datanya Pak kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bito. Ya, izin melanjutkan, ini tinggal slide terakhir Pak yang menunjukkan komitmen kita sebagai supporting upstream. Yang pertama adalah bahwa kita berkomitmen untuk berkontribusi terhadap produksi nasional dengan mendukung program target nasional produksi minyak 1 juta barrel oil per day dan produksi gas 12 BCFD. Kemudian kita juga memberikan multiplier effect kepada negara dan masyarakat dengan berkontribusi pada peningkatan bagian negara, devisa, dan perekonomian daerah. Yang terakhir tentu saja dalam melakukan kegiatan ini kita membutuhkan dukungan berupa stabilisasi regulasi untuk kemudahan investasi dan dukungan pada isu-isu landas kontinen dengan negara di sekitar kita. Kebetulan kita ada isu di Ambat. Saya kira saya sampai pada halaman terakhir dari presentasi kami Pak. Mohon masukan dan arahan. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya. Selanjutnya, sebelum masuk tadi ke teknis pembahasan soal PHR ya, sebelum melakukan pendalaman dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan, selanjutnya saya berikan kesempatan yang pertama, kalau di catatan Pak Ketua ini fraksi PD Perjuangan.
Ini Pak Gus Falah ada. Boleh kita kasih ke Pak Gus Falah dulu. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Direktur PHE, yang saya hormati Direktur PHR, dan seluruh yang hadir di ruangan rapat Komisi 7 ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kinerja PHE, di mana di bulan Januari Februari 2023 kita telah mencatat 576 MBOPD untuk minyak, dalam hari ini naik 2%. Yang kedua, saya juga mengapresiasi atas kenaikan 2.785 MMSCVD gas 6%. Dan ini semua karena juga faktor ada 118 sumur yang sudah mulai dieksplor. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Dirut PHE. Beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat PHM ini kalau kita cermati secara mendalam, sesungguhnya minyak ataupun gas di dalamnya uratnya itu berbelok-belok. Setahu dan sekecil pengetahuan saya, uratnya itu berbelok-belok. Sehingga ada beberapa waktu yang lalu ketika pengeboran eksplorasi itu ada sebuah alat yang tidak bisa masuk sehingga alat itu bengkok. Apakah itu juga salah satu yang menyebabkan sampai dipanggil Pak Luhut tuh, ingat saya, itu alat juga yang menyebabkan peningkatan lifting kita ini agak sedikit menurun gitu loh. Kalau itu iya, mohon interaktif pimpinan, barangkali bisa dijelaskan. Kalau itu iya, apakah ada sebuah solusi yang lebih paten gitu loh? Apakah sebuah alat yang digunakan untuk eksplor bornya ini tadi yang lebih bagus? Monggo, Pak Dirut. Baik, terima kasih. Yang Bapak maksudkan itu adalah pipa domestik, Pak, buatan dalam negeri di Batam. Memang ketika kita pergunakan di Mahakam yang kondisi lapangannya itu sifatnya rawa, masih kurang cocok. Namun demikian kita kemudian melakukan uji coba, dilakukan di PHKT, dan itu berhasil dilakukan di PHKT, Pak. Untuk Mahakam sendiri kita terus akan upayakan apakah memang nanti bisa kita pergunakan lebih lanjut, Pak. Secara umum ini tidak berkontribusi terhadap produksi dari PHM. Hanya saja memang komitmen kita untuk menggunakan pipa dalam negeri itu menjadi hal yang memang harus kita maksimalkan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Dirut. Artinya next kita memang harus menggunakan yang pipa ataupun alat yang lebih prepare gitu, Pak, ya. Sehingga kita juga bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Lifting gas kita ini memang lifting minyak kita bisa menaik, dan kalau toh sekarang kita apresiasi, tentunya kedepannya lebih kita apresiasi. Ada juga yang dari Rokan, saya pikir Rokan ini juga geraknya juga harus lebih dinamis, Pak Buyung ya. Karena saya lihat di Rokan masih banyak persoalan yang menumpuk, persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Sehingga hal-hal yang perlu kita ambil langkah tentunya menjadi sesuatu yang lebih baik. Kayak berita-berita kemarin, walaupun kita memahami itu tidak ada di lokasi di Rokan ya, itu memang ada di wilayah Rokan, tapi itu adalah fasilitas dari pihak lain, terjadi yang meninggal ada 3 orang, ya kan. Nah, hal-hal seperti ini saya minta juga Pak Dirut PHE untuk lebih dicermati lebih mendalam, supaya juga tidak terjadi yang meninggal, kan kasihan juga, meninggalkan anak istri, ada 3 orang kemarin meninggal, supaya tidak terjadi lagi gitu loh ya. Walaupun itu bukan kesalahan dari pihak PHR, tapi yang menjadi sorotan itu Diko, Pak Buyung. Yang jadi sorotan itu Diko, bukan si A, B, si C, tapi PHR-nya. PHR itu membawa nama baik PHE, PHE membawa nama baik Pertamina. Itu jadi saya minta itu pengawasan sampean di PHR-nya itu lebih tajam. Terima kasih, itu aja pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Gus Pala dari PD Perjuangan. Selanjutnya saya silahkan dari fraksi Partai Golkar. Ada Pak Mukhtar, Pak Gandung.
Pak Gandung? Oke, mari silakan Pak Gandung. Oh, Pak Mukhtar, kita hold dulu ya, kita lompat ya. Dari fraksi Partai Gerindra? Nggak ada. Dari fraksi Partai Nasdem? Silakan Pak Ben. Ya, makasih Ketua Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat dan seluruh anggota. Yang saya hormati Pak Dirut PHE, Pak Wiko. Pak Wiko ini kayaknya orang Medan ini. Bukan Pak ya? Lama di Medan. Dan Dirut Hulu Rokan. Dan seluruh jajaran yang hadir. Pak Wiko dan Pak Dirut Hulu Rokan, saya sedikit saja ingin menanyakan tentang kinerja Pak. Saya mendapat data ya, tentang anak perusahaan dari PHE. Jadi yang saya dapat ini data dari 2020 Pak. Kan ada puluhan anak usaha Pak milik PHE. Ada di berbagai provinsi itu, ada di Kampar, ada di Riau, ada di Sumatera, ada di beberapa provinsi. Jadi yang data yang ada ini ada yang konvensional Pak ya, yang operator ada 20 anak usaha. Ada yang konvensional Bapak buat non operator, ada 12 perusahaan anak usaha. Ada juga Bapak buat non konvensional tapi dijadikan operator di Sumatera Utara. Ada juga non konvensional Bapak buat non operator, jadi ada operator, ada tidak operator, ada 5 perusahaan. Dan ada 18 yang tidak aktif Pak, ya kan? Ya Pak ya, posisi sekarang gitu. Yang saya meminta penjelasan Pak Wiko ini Pak, kan ini juga banyak yang nanya ke saya. Dari anak perusahaan konvensional, non konvensional, ini gimana teknis kerjanya Pak gitu, dan operasionalnya gitu, Bapak bagaimana mengarahkannya? Apakah ini anak usaha ini tujuannya didirikan sampai puluhan ini Pak untuk mencari laba usaha atau pengembangan usaha atau bagaimana Pak gitu? Mohon penjelasan Pak Wiko gitu. Dan bagaimana setoran dividen ke negaranya ini Pak? Kalau namanya perusahaan perseroan BUMN ini kan kita negara minta dividen. Dan bagaimana pajaknya ke kas negara gitu dari puluhan anak usaha konvensional dan non konvensional, operator dan non operator Pak. Gitu. Kemudian data yang saya dapat dari PHE ini Pak, dari 2021 sampai 2023. Ini kan pendapatan pihak ini lumayan Pak. Ini perusahaan yang menguntungkan gitu. Sampai 2 miliar dolar ya Pak ya. Pendapatannya dengan laba bersih sampai hampir 300 juta US dolar Pak, atau lebih. Dan total asetnya 6 miliar dolar, ekuitasnya 2,9 miliar dolar gitu. Nah itu Pak Wiko, saya ingin penjelasan, banyak rekan-rekan juga media bertanya kepada saya supaya jangan salah saya nanti menjelaskan. Saya ingin nanti dari Pak Wiko baik secara lisan atau tertulis gitu Pak. Itu Pak Wiko. Kemudian yang kedua Pertamina Hulu Rokan yang hadir di sini. Yang satu lagi tadi diusir ya Pak ya. Pertamina Hulu Rokan ini kan dari 2018 Pak berdiri ya Pak Dirut ya. Dan di sini di undang-undang diberi amanah mengelola minyak dan gas Pak. Khusus minyak dan gas. Dan terutama Blok Rokan. Blok Rokan itu merupakan tempat produksi kilang minyak dan gas terbesar Pak. Penghasilan terbesar di Indonesia ya Pak ya. Salah nggak saya? Terbesar kata di Indonesia, betul data yang saya dapat Pak. Interaktif pimpinan izin. Silakan Pak. Izin Pak, kalau minyak nomor 2 Pak. Terbesar ya Pak ya. Gas? Kalau gas tidak ada Pak. Tidak ada ya Pak. Jadi merupakan produksi minyak terbesar di Indonesia kedua, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suplai dalam negeri Pak. Itu yang undang-undang aturan dari 2018 Pertamina Hulu Rokan berdiri. Yang saya meminta penjelasan Pak Dirut,
sampai saat ini itu berapa produksi barel per hari, per bulan, per tahun yang untuk kebutuhan dalam negeri gitu. Nah itu Pak, karena ini kan undang-undangnya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, hulu rokan, blok rokan. Dan yang berikut, apakah ada yang Bapak ekspor gitu? Produksi minyak yang didapatkan dari blok rokan ini. Itu saja dulu Pak, karena ada kawan-kawan yang lain. Mohon tertulis dan lisan. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan. Ya, terima kasih Pak Rudi Bangun dari fraksi Partai Nasdem. Berikutnya dari fraksi PKB. Silakan. Saya sedikit aja, nanti ditambah Pak Kartini. Udah. Terima kasih Bapak-bapak sekalian dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Tadi kalau saya tidak salah mendengar Pak Wiko menyebut-nyebut tentang RIK itu. Masih berapa sih Pak yang dibutuhkan RIK untuk kebutuhan di perusahaan Bapak itu? Itu yang pertama. Yang kedua, soal pipanisasi. Itu masih berapa yang harus dibutuhkan pipanisasi dan modelnya model apa dan speknya berapa untuk dalam rangka memperlancar proses penyaluran minyak dan gas itu. Dan yang terakhir, di daerah mana semua Pak yang dibutuhkan kedua barang itu tersebut. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih, singkat. Gimana? Pak Karding mau menambahkan? Baik, terima kasih pimpinan, Pak Wiko, kemudian Pak Buyung, dan yang mewakili Pak Halid tadi. Yang pertama, saya kira apresiasi ya, ada peningkatan produksi yang terjadi selama ini, dan itu menurut saya baik, walaupun tidak begitu besar, tapi satu kemajuan di tengah kesulitan kita untuk menambah produksi ya. Itu saya kira kita harus apresiasi. Yang kedua, mungkin perlu ada satu tata kelola atau sistem baru agar tidak sering terjadi kecelakaan. Ya, ini jadi satu masalah karena lama kelamaan, satu karena ini menyangkut nyawa manusia, yang kedua menyangkut citra brand perusahaan akan menurun sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan ke depan. Nah, saya kira teman-teman di PHE maupun di PHR maupun Mahakam itu sudah punya satu rencana perbaikan. Saya pengen tahu aja sebenarnya dari sisi pengamanan dengan konteks teknologi, yang kedua tata kelola sumber daya manusia. Saya khawatirnya itu jangan-jangan pekerja-pekerja lapangan ini gajinya terlalu rendah sehingga ada deviasi yang tinggi dengan apa namanya di level-level manajer dan lain sebagainya. Coba dicek Pak. Saya kemarin diskusi dengan beberapa teman dari Pertamina. Saya tanya, kenapa sih kasus-kasus ini sering berulang? Memang satu mungkin karena alatnya sudah sudah tua ya. Yang kedua mungkin karena teknologinya yang tidak diupdate terus-menerus. Lalu yang ketiga bisa jadi karena tata kelola sumber daya manusia. Nah, salah satunya soal kesejahteraan, ini kuncinya kan. Nah, saya nggak tahu apa benar apa tidak, tapi itu kan info sama orang-orang yang sudah tidak bekerja lagi di Pertamina kan. Jadi kan lebih objektif saya kira mereka. itu yang pertama. Jadi saya mendorong harus ada konsep ya Pak Wiko dan Pak Buyung,
harus ada konsep dua hal yang saya sampaikan tadi. Sistem, saya nggak tahu bahasa teknisnya karena saya bukan orang industri ya, tapi sistem pengamanan yang kira-kira mudah kita deteksi. Dan sekarang ini kan sudah banyak sistem ya, sudah banyak alat yang bisa mendeteksi misalnya tingkat korosi berapa, penyelesaiannya kayak apa, langsung pada saat itu bisa dicek. Kayak orang perbaiki mobil itu kan, udah cek, oh ini ada masalah, ini ada faultnya, ada macam-macam rusak nih misalnya, tekanannya terlalu, pompanya dan sebagainya. Nah ini saya kira harus yang lebih bagus lah, yang lebih advance lah, walaupun memang investasinya pasti gede. Itu yang kedua, tata kelola sumber daya manusia ini harus disiapkan betul Pak, biar ke depan ini bagus, tidak banyak kejadian yang walaupun tentu banyak di luar kontrol kita, tapi kan di manajemen yang benar itu tidak boleh ada sesuatu apapun tidak di bawah kontrol kita kan gitu, harus dalam kontrol kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mendukung ya Pak Wiko tadi untuk mengupayakan betul-betul penggunaan pipa dalam negeri, karena itu memang semangat kebangsaan kita hari ini, mendorong agar penggunaan TKDN ini tinggi itu penting Pak. Mungkin kalau beda harga sedikit saja nggak apa-apa kita utamakan TKDN, yang penting teknologinya yang lain sama, kekuatan, kualitasnya dan sebagainya sama. Jadi menurut saya harus mulai kita ada rasa nasionalisme yang tinggi untuk mencoba menggunakan produk-produk dalam negeri seperti iklannya apa itu Mitsubishi apa itu yang di Jawa Timur itu. Jadi harus kita gunakan produk-produk yang memang produksi anak negeri, tapi jangan dipaksakan. Kalau tidak bisa ya sudah. Kalau istilahnya Pak Arief Hidayat itu kalau dalam pemilu dihibrid ya bisa dicombine. Ya itu. Iya kan? Bapak setuju ya dihibrid ya? Iya. Ya, oke. Jadi hanya dicombine. Saya kira kita juga tidak bisa full ya. Nah, oleh karena itu dua itu yang menjadi catatan saya. Yang ketiga, Pak Wiko ini mumpun ketemu, kejadian yang terjadi dengan Pak Hali tadi itu harusnya dibawa kontrol Pak Wiko loh Pak, karena itu pasukan Bapak itu. Jadi nggak boleh lagi terjadi seperti itu. Ini saya tadi nggak ngomong banyak karena orangnya sudah jadi saya sampaikan. Lain kali Pak Wiko nggak boleh terjadi seperti itu. Masa ada dirut di bawah panjenengan yang nggak datang tanpa alasan, tanpa apa, nggak boleh itu Pak. Karena itu melecehkan parlemen secara institusi Pak, bukan kita minta dihargai ya. Tidak ada niat untuk minta dihargai, diorangkan pun tidak kami ini. Tetapi kita bekerja berdasarkan konstitusi, undang-undang. Nah, orang yang tidak memberi kabar, orang yang tidak hadir dan tanpa alasan yang jelas dengan undangan resmi ofisial, maka itu disebut contempt of parliament, masuk kategori itu. Oleh karena itu di bawah kontrol Pak Wiko, mestinya Pak Wiko bisa menahan itu. Jangan sampai ini terjadi kan, kalau kejadian seperti ini kan jadi tidak baik. Jadi semua harus dalam kontrol Pak Wiko itu selaku dirut PHE itu. Jangan sampai terjadi ke depan. Segala tindakan-tindakan yang dianggap merugikan, termasuk pada tata kelola sumber daya manusia juga harus di bawah komando Pak Wiko. Kita support lah, jangan sampai ada banyak kejadian yang yang bolong-bolong itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Karding dari fraksi PKB yang tadi ditambahkan ya. Pak Marwan udah keluar. Sartono pimpinan. Berikutnya dari fraksi Partai Demokrat. Masih Sartono pimpinan. Pimpinan kita yang baru luar biasa. Suasana menjadi cool kayak ini. Karena dalil-dalil ayat tadi kayaknya pimpinan ya.
Terima kasih pimpinan, para sahabat yang kami hormati. Saya ingin menambahkan beberapa begitu Pak Dirut PHE. Jadi pertanyaan begitu Pak PHE, PHM dan PHR terkait pencegahan eksiden, karena kan Pertamina banyak mengelola sumur-sumur yang sudah senior begitu ya. Sudah tua lah ya. Senior dan senior sekali begitu. Nah, yang saya tanyakan gitu, apakah di tahun 2003 ini ada rencana untuk permajaan maupun modifikasi sumur atau kilang pada lokasi masing-masing? Dan apabila ada mekanisme teknis, seperti apa yang akan dilakukan? Tentu ini kan seiring dengan pencapaian target lifting lah begitu. Kita ketahui lifting kita ini kan semakin tahun semakin decline lah kurang lebih begitu. Yang tadinya kita pernah mencapai 1,4 juta barel, sekarang tinggal 600. Nah, ini juga harapan kita bisa menambah daripada target lifting kita. Dan yang saya tanyakan, apakah akan mengganggu eksploitasi atau bagaimana? Tolong nanti diberikan penjelasan tentang itu. Kedua, juga pertanyaan saya terhadap PHE terkait Jambaran Tiung Biru (JBT). Ini adalah proyek strategis nasional, potensi gasnya besar, tapi saya mendengar terkait penyerapan gasnya belum maksimal. Saat ini katanya buyer sudah kontrak dan siapa saja dan besarannya berapa, juga apakah sudah terserap maksimal hal tersebut. Apabila penyerapan belum maksimal, kira-kira rencana apa ke depannya atau seperti apa kurang lebih? Saya mendengar PGN dan PLN saja yang menyerap gas dari CTP dan penyerapannya belum maksimal. Nah, mohon juga diberikan penjelasan. Sementara itu dulu, nanti mungkin ada penambahan Bang Nasir maupun Pak Hendrik. Pimpinan, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Pak Nasir mau menambahkan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormatin pimpinan Komisi 7, teman-teman anggota Komisi 7, Dirut Pertamina Hulu Energi dan seluruh dikit mungkin saya nambahkan penyampaian saya tadi. Saya ingin interaktif pimpinan. Interaktif. Pak Dirut, tadi Bapak jelaskan bahwa 160.000 itu per hari. Itu dari Rokan saja atau seluruh wilayah Rokan? Izin Pak, dari blok Rokan ini Pak. Dari Terus, blok 100% dari blok Rokan Pak. Di luar yang Rokan, mana lagi blok yang Bapak kerjakan? Di seluruh blok di Sumatera Pak. Ada di zona 4 itu di Prabu Muli di Sumatera Selatan dan beberapa lapangan di sana. Itu berapa hasilnya? Kalau di Sumatera Pak, di luar Rokan itu total minyak sekitar 42.000 barrel minyak per hari dan gasnya 700 mm meskaf per day Pak. Di luar Termasuk yang rantau? Termasuk Pak di rantau ya. Berarti yang 160.000 ini khusus Rokan? Khusus Rokan Bapak ya, blok Rokan ya. Pak, saya ini menerima masukan dan dari berita media juga yang saya input. Kegiatan yang dilakukan di Rokan ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Berapa jumlah seluruh kegiatan yang dilakukan per tahun untuk meningkatkan regulasi mencapai 160.000 tadi? Berapa jumlah kegiatannya?
penunjangnya semua seluruhnya berapa? Sumurnya sekitar 600 sumur Pak untuk tahun ini saja. Untuk tahun 2022 itu sekitar di 404 sumur Pak. Di tahun 2021 itu sekitar 132 sumur Pak dalam 4 bulan pertama. 4 bulan alih kelola pertama. Itu sumur yang kami lakukan Pak. Untuk kegiatan di luar untuk perbaikan sumur-sumur baru Pak itu bisa mencapai sekitar 20.000 kegiatan Pak totalnya dalam setahun Pak. 20.000 kegiatan Pak. Dan itu semua punya nilai kontrak? Iya Pak, itu dikerjakannya bersama-sama dengan mitra kerja Pak. Nah, tapi kontraknya bukan 20.000 Pak ya, maksudnya. Ya, saya mau tanya berapa nilai kegiatan yang dikontrakkan dari seluruh regulasi per tahun? Ya, kalau dari budget tahunan Pak ya, Ya. untuk per tahun itu di 2022 Pak itu investasi itu sekitar 530 juta Pak, sedangkan untuk operasional itu sekitar 1,5 miliar dolar Pak. Pak, yang untuk kegiatan tadi, ya Bapak, berapa jumlah pelaku kegiatannya? Perusahaannya Pak ya? Ya. Mungkin puluhan, mungkin bahkan lebih dari 100 Pak itu Pak jumlah pelakunya Pak untuk semua kegiatan Pak ya. Dicek dulu Pak, berapa Saya cek banyak? angkanya Pak ya, angka tepatnya Pak. Izin saya cek Pak ya. Pak, sini lagi kami lihat angka totalnya Pak, untuk total seluruh kegiatan di Blok Rokan. Untuk sumur-sumur baru Pak, itu ada 11 mitra kerja Pak. Untuk yang sumur baru saja Pak ya, untuk rik-rik tadi. Terus yang rik-rik lama? Untuk rik lama, rik-rik baru ini yang mengerjakan kegiatan yang mengerjakan ini kontraktor-kontraktor yang lama juga? ini maksudnya rik baru, maksudnya rik yang mengerjakan untuk sumur-sumur baru Pak. Jadi riknya. Iyalah, berarti kan kontraktornya ada kan? Ada Pak. Nah ini kontraktornya yang pekerja-pekerja yang sudah memiliki kontrak di situ juga? Kombinasi Pak. Jadi ada yang. Bukan, yang saya tanya aja Pak. Yang saya tanya. Iya Pak. Apakah mereka pekerja yang sekarang udah aktif, yang Bapak perpanjang melalui peralihan dulu, terus dia dapat lagi pekerjaan baru di situ, atau gitu? Ada yang seperti itu, ada juga tambahan Pak. Jadi tidak 11. Ada BUMN yang mengerjakan juga? Kalau dari 11 mitra kerja hanya satu Pak, yang untuk yang sumur rig tadi Pak, hanya satu yang dari BUMN yaitu PDSI Pak. PDSI? Ya. PDSI ini Bapak tunjuk? Yang khusus PDI satu ini Pak, ini tunjuk langsung Pak. Kenapa dia ditunjuk? Untuk ini kan 1 dari 11 Pak ya. Ini hanya untuk sinergi BUMN Pak. Bapak tahu nggak kalau karena sinergi itu nanti ada korupsi? Dan itu kan peluang korupsi sekarang di situ. Bapak benar nggak benar mereka yang mengerjakan atau pakai subkon lagi? Subkon itu yang mengeluarkan biaya, baru mereka hanya administrasi. Itu kan namanya memperluas dan membuka ruang korupsi di situ seluas-luasnya. Ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya, apakah ini sistem yang dibangun BUMN untuk membangun korupsi sebesar-besarnya di BUMN? Nah, kenapa nggak diberikan sama yang mengerjakan yang dikontrakkan oleh anak perusahaan BUMN tadi? Kan lebih bagus dia yang mengerjakan. Secara profesional dia pakai biayanya dia sendiri, secara profesional dia yang punya peralatan sendiri. Nah, kenapa nggak dia yang dimenangkan? Kenapa harus menunjuk anak perusahaan BUMN? Apa masih ada preman atau tukang pala di BUMN ini? Ini terjadi Pak. Nah, ini yang saya tanya sekarang, kenapa ditunjuk? Berapa banyak sekarang Bapak tunjuk anak perusahaan BUMN selama 2022? Saya minta datanya.
Saya minta pimpinan, izin pimpinan, mungkin teman-teman sekalian, kita bentuk panja saja Blok Rokan ini. Nah, kita biar bedah berapa regulasi pengadaan yang dilakukan penunjukan di Blok Rokan ataupun di bawah Pertamina Hulu Energi ini. Karena saya melihat gak benar. Yang mengerjakan orang yang punya modal, yang mengerjakan orang punya alat. Nah, anak perusahaan ini buat apa ditunjuk? Kalau cuma ngemplang-ngemplang uang dari keuntungan hasil keringat orang lain. Nah, ini banyak sekali Pak, peralihan waktu Rokan diambil alih oleh Pertamina, Chevron diambil alih oleh Pertamina, perpanjangan kontrak ini runtunnya panjang sekali dan tidak ada evaluasi. Nah, saya nggak ngerti nih pola mana yang dipakai gitu loh, aturan mana gitu loh. Negara ini berdiri dasar undang-undang. Nah, hukum di Indonesia itu cuma satu, hukum. Nggak ada hukumnya Pertamina. Saya minta Pak, berapa jumlah perusahaan yang Bapak tunjuk anak perusahaan BUMN selama 2022? Izin interaktif pimpinan. Ada juga perusahaan yang bermasalah sampai hari ini, pembangunan pipa 4,2 triliun. Sampai hari ini jadi pembicaraan media. Dan Bapak belum jawab sampai berulang-ulang saya tanya, Pak Buyung, itu Pak Dirut, itu sudah dijalankan belum pipanya? Sebagian Pak. Itu jawaban Bapak sama saya. Kenapa sebagian? Itu Dirutnya dulu yang ngerjakan Pak Wiko ini. Anak perusahaan dari PGN. Nah, itu saja belum tuntas. 4,2 triliun. 4,2 triliun. 4,2 triliun kan anggarannya pipa itu. Pak Dirut jangan lupa nanti keluar dari ruangan ini. Ya Pak, itu kan yang membuat dari Pertagas Pak, anggarannya, anggaran pembuatan. Yang membayar proyek itu siapa? Yang kami membayar biaya sewa Pak, tol fee untuk pipa tersebut. Loh iya, sekarang kalau Bapak bayar, kalau alat itu dibayar tidak sesuai gimana? Itu nggak jadi temuan. Kan nilai proyek itu 4,2 triliun. Ini Pertagas ini anak perusahaan BUMN enggak? Kan anak perusahaan BUMN. Saya minta Pak, berapa yang Bapak tunjuk 2022? Mana datanya? Bagaimana kesimpulan bisa menunjuk itu? Tolong dijelaskan di sini. Kalau cuma bilang sinergi BUMN, saya nggak ngerti. Ada lagi satu kegiatan yang dilaporkan ke kami, menunjuk sistem kesehatan yang dirutinitaskan di Rokan ini dengan berapa rumah sakit, tapi rumah sakitnya itu saja yang ditunjuk. Padahal yang ditawarkan tidak ada menunjuk Pagudana berapa nilai kegiatan itu. Tapi itu terus yang ditunjuk gitu loh. Kalau yang menawarkan lebih mahal itu alatnya lebih bagus dan lebih canggih dan lebih berpotensi untuk memperbaiki kesehatan orang, kok kenapa itu nggak ditunjuk? Ada apa sebenarnya di Rokan ini? Apakah tadi kecelakaan itu karena peralatan yang kontraktornya sudah itu saja, alatnya nggak diganti-ganti karena menjadi kecelakaan lah itu? Bisa jadi. Pimpinan, interupsi pimpinan. Sebentar Pak Gandung, saya tanya dulu Pak Nasir, lagi jatahnya Pak Nasir ini. Saya tanya dulu ke Pak Direktur Pertamina Hulu Rokan, yang data diminta Pak Nasir tadi udah siap belum? Kalau belum siap kita hold dulu Pak Nasir ini sebentar Pak Nasir, karena kan ada beberapa kawan-kawan fraksi yang belum menyampaikan, nanti bisa ditanggapi yang terakhir Pak Nasir.
Begitu, cocok. Bukan, saya mau nanya yang ditunjuk dulu tadi, yang di PL tadi tuh. Iya, nanti disiapkan, datanya belum ada ini. Bukan, Jumlahnya itu beda yang kita tanya tadi. Yang saya tanya sekarang, berapa jumlah perusahaan anak perusahaan BUMN yang ditunjuk langsung di perusahaan Rokan ini? Udah bisa dijawab, Pak. Bapak kok lemot sekali dan Belum Iya. Pak, ini masih kami. Tapi katanya sistemnya bagus. Nah, ini datanya kurang lengkap juga Pak Direktur Hulu Rokan ini. Jadi gimana Pak Nasir? Kita lanjutkan dulu dengan yang lain, nanti Pak Nasir bisa leluasa seluas-luasnya kita buka ruang. Saya untuk juga kan punya kegiatan yang lain. Pak, bisa jawab? Untuk yang data BUMN-nya masih belum Pak. Untuk data berapa BUMN yang sekarang terikat kontrak dengan Rokan Pak, ini lagi di Gimana Pak sebentar, Nasir Pak, ya. lanjutnya ini? Lagi sudah ada PAW kita. Pak Doni, kopilot dulu. Iya, kopilot. Bentar. Ini baru penjajakan. Karena ini Pimpinan. sudah ada pimpinan yang asli Pak, yang kami mundur dulu. Terima kasih pimpinan. Rapat saya serahkan kepada Pimpinan, jangan mundur dulu. Ini mengikuti masalah biar penyesuaian. Nggak bisa Pak, ini udah ada SK, kita belum ada SK Pak. Ya. Wah, pimpinan nggak tanggung jawab ini, melarikan diri. Bener juga Pak Gandung, pimpinan tanya nih sekarang, udah sampai mana katanya ya. Jadi saya bentar lanjutin dulu ya pimpinan. Nah, jadi Pak Nasir, Pak Buyung belum siap data, maksudnya ini menunggu giliran yang lain. Saya tidak mengurangi hak Pak Nasir untuk bicara, kita persilakan dulu dari fraksi Golkar, PKS, PAN, dan P3, begitu. Ya Pak Nasir, dengan sangat bijak saya. Dia nggak bisa jawab, data dia belum punya. Iya, dia kan lagi siapkan datanya. Sekarang bisa dijawab Pak Buyung, kalau bisa dilanjut. Kalau nggak bisa kita hold dulu pertanyaan Pak Nasir ini. Di hall. Yang lain masih nunggu ini. Nanti Di terakhir di hall keluar, bukan saya. di hall keluar. Iya. Kalau Waduh. nggak gini gimana dia bisa jawab? Misal pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Ya, waduh, ngeri juga ini. Pimpinan, tadi ada usulan panja. Nanti di panja itu kita tukikkan gitu. Ya, izin pimpinan. Nah, saya mengusulkan karena ruwetnya ini birokrasi di Rokan ini maupun di Pertamina Hulu Energi ini, kita bentuk panja saja. Ya, nanti pimpinan yang asli ngomong Jadi saya panja. mengusulkan karena saya melihat penunjukan langsung yang dilakukan oleh seluruh perusahaan yang Pertamina ini, terutama Pertamina Hulu ataupun Pertamina Rokan maupun Pertamina Mahakam ataupun Pertamina anak perusahaan yang lain yang di bawah Pertamina Hulu Energi ini, perlu dipertanyakan apa masalah ditunjuk langsung. Sementara dia menunjuk lagi perusahaan yang punya modal, yang punya kemampuan, yang punya teknologi untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kenapa nggak perusahaan yang asli itu saja yang memenangkan pekerjaan ini? Nah, ini kan berarti ngemplang-ngemplang keuntungan orang. Ini kan namanya korupsi. Kan rentengan panjang korupsi yang dilakukan oleh Pertamina ini. Ini ruang yang dibentuk, ini bahasa baru saja. Sinergi BUMN. Ini apa? Ini kan korupsi yang dibangun di sini. Itu yang saya maksud gitu loh. Nah, saya minta kita bongkar ini sinergi BUMN ini. Ada apa isinya? Sementara si pekerja ini mempunyai modal, mempunyai teknologi dan kemampuan ini, memodalin sendiri pekerjaan ini. Dan bukan dimodalin oleh anak perusahaan BUMN ini. Ini orang yang nggak punya modal, cuman dijadikan anak perusahaan. Ditunjuk, disuruh buat harga sendiri. Ini kajian mana yang dipakai? Ini kan menjadi temuan korupsi dan membuat rentengan panjang, cuman bahasanya jadi ubah nih, sinergi BUMN. Setahu saya Kepres itu menyetujuin cuman 200 juta bisa di PL. Bapak bilang, iya kami punya rumusan sendiri. Rumusan yang seperti apa? Masa anak durhaka Bapak kasih terus PL? Ini anak perusahaan kami, ini cucu kami, ini durhaka, tapi dikasih terus gitu loh.
Masa kita udah melihat ini anak durhaka kita biarkan terus negara dibiarkan rugi di situ. Nah itu yang saya minta gitu loh. Mana datanya, dan saya minta melalui forum ini dibentuk panja Rokan ini. Dan anak perusahaan lain yang di bawah Ulu Energi, termasuk Ulu Energi juga. Biar kita bedah ini, apa sih isi sebenarnya. Ada yang memindah-mindahkan jabatan, ada yang begini, ada titipan, ada yang pekerjaan dibayar tapi pipanya nggak dikerjakan. Dan nilainya cukup besar. Berapa lama saya nunggu datanya Pak, jawaban ini? Yang saya tanya tadi. Ini sudah ada Pak datanya Pak? Ya, izin pimpinan. Berapa Pak? Jadi dari total 2022 ya? Iya Pak, 2022 dari total 381 kontrak itu ada 45 kontrak yang dengan BUMN Pak, BUMN atau berapa BUMN. nilainya? Ya, coba. Kalau dari total nilai perusahaan Pak, dari 196 perusahaan yang bermitra dengan PHR ada 19 yang BUMN Pak, jadi kurang dari 10%. Enggak, tadi kan 300 sekian ada 40 sekian. Iya Pak. Itu yang ditunjuk. Kan 300 sekian nilai kegiatannya. Iya Pak. 40 itu apa Bapak bilang tadi? Ada juga yang ditenderkan Pak, tidak semua anak perusahaan itu kita tunjuk Pak. Tidak tunjuk langsung. Sekarang berapa Pak jumlah nilainya itu? Ya, sebentar Pak, kami lihat nilainya Pak. Yang 40 tadi. Ya. Ya, yang seperti PDSI Pak. Saya minta datanya aja Pak. Semua kegiatan 2022 itu berapa yang Bapak lelangkan? Nah, mari kita minta datanya itu. Mana datanya? Dan itu yang saya minta waktu kita kunjungan reses pada waktu itu. Bapak bilang nanti kita susulkan, tapi sampai hari ini saya nggak terima data itu. Mungkin itu aja pimpinan. Sambil nunggu mungkin bisa dilanjut ke yang teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasir. Dilanjut ke PKS tadi belum ya? Ya, silakan Bu Dian. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh teman-teman Komisi 7, Pak Dirut Pertamina Hulu Energi dan juga Pertamina Hulu Rokan dan seluruh jajarannya. Memang yang menarik pertama Pak, saya sebetulnya kami mengapresiasi dari capaian ya dari PHE secara umum atas peningkatannya, dan ini tentunya sebuah titik terang bahwa sesungguhnya kita bisa terus meningkatkan lifting migas ini dan berharap target-target yang dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri terkait dengan produksi migas ini bisa tercapai, karena saat ini kan masih di bawah target ya Pak ya, performanya masih di bawah target dan kita dorong untuk bisa meningkat. Ya, apresiasi ini sebagai bentuk ya cara kita bersyukur Pak gitu ya, mudah-mudahan dengan demikian semakin dimudahkan kita untuk bisa memproduksi atau menaikkan lifting migas ini. Nah, yang kedua kepada PHE ini, saya pernah membaca informasi Pak tentang temuan sumur Kembo Papua ya Pak ya. Apakah ini benar informasi ini? Lalu progresnya itu seperti apa? Apakah memang sesuatu yang bisa ditindaklanjuti? Dan kalau memang menjadi sesuatu yang bisa ditindaklanjuti, seperti apa timeline perencanaannya gitu ya? Karena tentunya kalau memang ini positif dan bisa juga menambah produksi migas kita, ya ini juga berarti kan harus sesuatu yang harus diperhatikan secara serius ya. Yang kedua, saya memang menjadi tertarik ya mencermati tadi diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi ya. Pikiran saya berpikir bahwa kalau ini terjadi di Rokan, bukan satu hal yang tidak mungkin ini terjadi di tempat yang lain juga. Dan mungkin bukan hanya di PHE, tapi di Pertamina secara keseluruhan. Gitu. Karena kita sedang berbicara ini dengan Pertamina. Jadi Pak Wiko, ini saya juga menarik gitu ya, jangan sampai apa yang terjadi di Rokan sebenarnya terjadi juga nih di PHE di
perusahaan lainnya gitu ya, tidak hanya di Rokan. Dan ini menjadi satu hal yang menurut saya sangat serius gitu ya, karena yang dirugikan adalah negara. Negara yang dirugikan, memperpanjang mata rantai yang sebetulnya kemudian tidak esensi gitu. Nah, ini saya sepakat pimpinan bahwa kita harus mendalami urusan ini secara lebih serius gitu ya. Kita ini berusaha untuk mengurangi kerugian negara, dan potensi korupsi itu tidak hanya pada sisi pengeluaran, tetapi juga pada sisi loss-nya potensi pendapatan, yaitu dengan panjangnya mata rantai yang tidak perlu, itu seperti itu. Itu saja pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia. Pimpinan fraksi Gerindra belum ya? Ya. Daftar dulu. Golkar juga belum, Pak. P3 nggak ada ya? Oke, saya lihat di sini catatan memang Golkar dan Gerindra belum. Silakan Golkar dulu, Pak. PAN dulu, Pak. PAN baru balik lagi. Oh ya, PAN belum. Maaf Pak Nasir. Ya, Pak, Pak Nasir, ketuanya. maaf Pak Nasir. Nah, Silakan Pak Nasir. Kalau puasa ini kan sering pelupa kita. Terima kasih pimpinan anggota Komisi 7, teman-teman Komisi 7 yang kami hormati, Pak Dirut Holding, Pak Wiko, dan Pak Buyung sebagai Dirut PHR. Suka tidak suka kita memang harus puas, Pak Wiko, terhadap capaian daripada lifting kita yang hari ini muncul di angka 595 untuk minyak ya. Gas 10 gas kita 2763 ya Pak. Ya. Nah, namun untuk penguasaan kebutuhan domestik kita kan baru gas ini 44% ya Pak. Berarti masih ada yang impor. Pengalaman kita dalam untuk melakukan eksploitasi saya pikir sudah cukup panjang ya. Beberapa kendala-kendala tentunya juga cukup banyak ya. Banyak kendala yang sesungguhnya sering kita bicarakan di DPR ini. Way out-nya itu tidak ketemu atau lambat, atau apakah ada kendala lagi dalam pencapaian way out itu Pak, solusi tadi. Katakan bagaimana mencari investor yang benar-benar berinvestasi, bagaimana menanggulangi persoalan peralatan. Nah ini kan sesungguhnya yang harus ya mendapat dukungan politik ya, regulasi, dorongan regulasi dari DPR yang sesungguhnya ini belum transparan atau belum terbuka Pak. Ini yang saya berharap Pak Wiko yang hari ini sebagai pemangku kepentingan yang sangat luar biasa ya, di holding ini, saya pikir rapat ini tidak boleh berjarang-jarang kita Pak, harus sering sekali supaya capaian ini kan kita mengingat capaian 1 juta per day itu kan hanya mimpi, pada akhirnya kan bisa kita katakan mimpi. Nah dorongan politik ini katakanlah begini Pak ya, apa dikatakan saudara Nasir tadi ya, kita kecenderungan ketika masuk badan usaha milik negara yang nyata-nyata tidak punya peralatan, yang nyata-nyata hanya menjual bendera, yang nyata-nyata hanya diretenderkan kembali ataupun ditunjuk kembali kepada anak-anak perusahaan. Nah ini apakah mengarah kepada profesional? Tidak, nggak profesional Pak.
dia ikut bidding, apalagi ditunjuk. Nah ini kan sesungguhnya kami melihat ya, kita sudah bahas ini, udah jauh kita bahas tentang keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 8/2017 itu, ya sampai sekarang tidak muncul lagi Kepmennya nggak muncul lagi. Kenapa? Penuh dengan gugatan. Karena sinergi itu kan kecenderungan nepotisme. Nepotisme itu kecenderungannya ada bla 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 di belakangnya. Saya pikir Pak harus ada mereform kembali beberapa regulasi ketika ya persoalan mendasar kita adalah lifting, ya anggaran kita cukup, ya Pertamina sudah siap, ya jangan ada lagi yang mencela-mencela di sini, Pak. Ini yang persoalan sinergi. Saya sangat mendukung, Pak. Sangat mendukung ya terhadap di Komisi 7 ini mendorong panja sinergi. Panja sinergi ini yang tidak hanya terbatas di PHR saja, tapi di seluruh ini yang berkaitan tentang sinergi BUMN tadi. Saya sangat sepakat. Karena kecenderungan sinergi BUMN itu adalah nepotisme yang mengakibatkan tidak profesional. Kenapa? Dia lepas kepada diretender kepada di bawah-bawahnya kembali. Itu yang saya menyikapi hal itu. Kenapa ini harus saya sikapi? Karena sampai hari ini beberapa solusi terhadap way-out yang keinginan bersama untuk mencapai 1 juta barel per day tadi, ini kan didukung dengan CAPEX yang cukup ya Pak, betul ya Pak? Nah, ini hari ini kita tidak pernah membahas CAPEX. RKAP ini nggak pernah muncul di sini, sehingga kita tahu lihat tonton aja. Tiba-tiba kita melihat, oh begini. Ternyata hanya beberapa segelintir orang. Maka Pak Nasir tadi masih yang lama. Artinya apa? Dari zaman Londo sampai sekarang itu juga. Nah hari ini Bapak sebagai Dirut Holding yang baru, kami memberikan dukung support Pak penuh Pak. Penuh kepada Pak Wiko sepanjang Pak Wiko bisa menerima pemikiran-pemikiran segar kita, pemikiran kita untuk kita jadikan ya. Karena kan kita ingin mengangkat Komisi 7 Pak. Komisi 7 ini terangkat bila ya kita bisa memicu, mendorong lifting 100 juta per day. Nah ini Komisi 7 akan terangkat paruhnya Pak. Termasuk Pak Wiko juga ini prestasinya sangat luar biasa. Ini yang kita dorong. Saya sepakat untuk panja sinergi tadi ini kita mau melihat sejauh mana yang ini. Kenapa? Terkadang BUMN itu bukan BUMN juga yang mengatur, ada juga swasta yang mengatur. Masa BUMN diatur swasta? Ada pihak-pihak swasta yang mengatur. Dulu Pak Nasir mengatakan itu ada namanya JIM. Bukan James. Nah, JIM Kartanegara 68. Izin interupsi. Ini Pak Auto ini kenal deket nih sama James, enggak? Hah? Katanya Bapak perpanjangan James di sini enggak? Hah? Yang ngatur semua penempatan di sini? Iya, orang kayak gini juga harus disingkirkan gitu loh. Itu yang saya dengar gitu. Izin Pak Nasir yang saya hormati. Sebetulnya enggak Pak. Pak, nanti Pak Oto, izin sama pimpinan bukan sama Pak Nasir. Pak Doni Ukon yang ngatur lalu lintas rapat. Ya, saya minta interupsi. Yang kami dengar perpanjangan James itu untuk mengatur regulasi Pertamina Hulu Energi ini, Bapak ini ditakutin nih sama seluruh regulasi yang ada di sini. Mengotak-ngatik jabatan, mengotak-ngatik proyek, mengotak-ngatik permintaan James tadi. Itu yang saya dengar. Pimpinan, bentar. Saya coba agak menarik sedikit ini. Ini James ini masuk salah satu dewan direksi. Nah kita nggak tahu ini semacam halilintar apa nggak tahu kita ini. Waduh, nggak bener ini.
Silakan, sebentar. Silakan Pak Nasir lanjut dulu, Pak Nasir. Iya. Silakan Pak Nasir. Halilintar ini apa? Menyambar petir sana, nyambar sini, tapi menentukan. Ketakutan semua yang di bawah ini. Apakah ada Pak Okto di situ? Saya nggak tahu juga. Tapi ini saya tinggalkan tuh Pak. Ada namanya James kan gitu, yang bisa melakukan intervensi ke. Artinya kuasa penuh yang kita berikan kepada Pak Wiko ini nggak berfungsi Pak. Kami berikan dorongan Pak, berikan politik, regulasi yang Bapak butuhkan, kami siap untuk memberikan itu. Kita kan mengejar 1 juta per day, itu kan sepakat ya Pak. Nah, itu ya. Yang pertanyaan kedua tadi adalah suatu saat kami minta nggak apa-apa, soft copy pun nggak masalah Bapak sampaikan ke sekretariat ya. Tetap Capex 2023 dalam melakukan fungsi pengawasan Pak gunanya. Dan yang terakhir ya, di samping kami memberikan apresiasi kerja keras ya, tentunya rasa ketidakpuasan kita ya pasti ada Pak, karena kita terlalu besar ruang yang menganga terhadap importnya, kan baru 68% kebutuhan kita. Jadi, dan yang terakhir kami memberikan apresiasi Bapak telah melepas Pak Khalid tadi ya. Tentunya ini sebagai bahan pelajaran bagi kita bagaimana kultur DPR itu, hierarki DPR itu ya, rasa kehormatan kita itu ya, ini harus juga dipelajari kepada calon-calon ini Pak, calon-calon dirut, calon-calon ini supaya jangan semena-mena dengan posisi yang ada kan gitu, apalagi mempunyai kesewenangan yang semena-mena kan begitu Pak Okto ya, nggak bisa semena-mena Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasril. Saya lanjutkan langsung ya ke fraksi Golkar. Silakan Bang Lamhot. Baik, terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 7 yang saya hormati, Pak Wiko, Pak Okto, Pak Buyung, dan segenap jajaran yang hadir pada hari ini. Inilah gunanya interaksi antara Komisi 7 ya dalam konteks menjalankan tugasnya pengawasan ya. Bagaimana caranya lifting kita ini bisa naik, paling tidak bisa mencapai target, kalaupun tidak mencapai target tapi paling tidak mendekati 1 juta barel itu ya. Itulah yang selalu kita fokus membahasnya itu. Dan di rapat-rapat terdahulu juga kita selalu membahasakan bahwa fakta sekarang ini 70% hulu migas kita itu dikuasai oleh Pertamina. Di satu sisi kita senang dan bangga karena ini nasionalisme kita ya, tapi di sisi lain juga dengan hengkangnya pemain global ya, beralihnya transisi dari mereka-mereka yang pemain global itu terhadap Pertamina, di satu sisi memang kita bahagia, tapi di sisi lain dari sisi produksi juga sangat memprihatinkan kita. Ini yang selalu dari hari ke hari selalu kita cermati dan kita cermati dan kita cermati. Ada apa ini? Kan itu yang menjadi problem di kita. Ternyata itu ada perubahan karakter korporasi yang ada ya. Nah, kita memang melihat belakangan ini Pak Wiko, terus terang kita juga apresiasi naiknya produksi dari berbagai baik di PHM maupun di PHR ya. Tapi catatan kita adalah masih jauh dari target yang kita capai. Di tengah-tengah iklim ICP kita yang sangat dinamis, harga minyak dunia yang sangat dinamis. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan APBN kita dengan naiknya ICP itu adalah bagaimana menaikkan produksi di hulu lifting kita. Itu yang menjadi concern kita Komisi 7. Kita sangat miris Pak, adanya perubahan karakter yang ada, dan ini membebani terhadap produksi yang ada di hulu migas kita. Ini membebani kita semua. Di rapat terdahulu ya, ini Pak Nasir menyebut tadi James. Saya nggak ngeh Pak, sebenarnya nggak ngeh Pak Nasir. Lalu saya tracking, ternyata kok nggak ada nama James, yang ada nama
Febri Prasetyadi Suparta, dan juga masih tersangkut kasus KPK, kasus Rudi Ramdini. Ini udah rumus nih Pak Wiko, ya. Kita ini Komisi 7 ini hari-hari ini kan membicarakan bagaimana kita menaikkan lifting hulu migas kita. Tetapi kemudian tadi Pak Nasir sudah mengatakan ada satu orang yang sangat berperan strategis di luar Pertamina yang mengatur segala sesuatunya. Menurut saya ini yang justru menjadi beban. Orang ini yang menjadi beban, ya. Adanya perubahan karakter di Pertamina yang tadinya dikelola oleh PMA, pemain-pemain global, transisi ke Pertamina, masuklah kawan ini obrak-abrik mengatur GM, mengatur para direksi dan lain sebagainya. Terus terang Pak Wiko, ini sangat membahayakan Pertamina. Ini sangat membahayakan untuk mencapai tujuan kita, target kita 1 juta barrel per day orang ini. Nah, oleh karena itu pimpinan, saran saya ingin menyarankan, kita rekomendasikan supaya Pertamina ini tidak terpengaruh oleh intervensi tadi yang nama disebut itu, ya. Kalau perlu ya yang bersangkutan aja jadi dirut, si James itu aja jadi dirut, biar sekalian dia yang ngatur proyek, dia yang ngatur GM, ya. Kalau tadi Pak Nasir mengatakan harus dipanggil ke Kertanegara 68 lah, apa hubungannya? Jangan-jangan ini yang menjadikan dipanggil Komisi 7 nggak mau, dipanggil oleh yang bersangkutan mau. Kan ini kan sebuah ketidakdisiplinan yang mengakibatkan produksi daripada kita itu nggak mencapai target. Ini yang menjadi problem kita hari ini. Maka saya pimpinan merekomendasikan untuk tidak terpengaruh intervensi dari pihak luar manapun yang mengatur jabatan-jabatan struktural dan pengaturan-pengaturan proyek di lingkungan Pertamina Hulu Energi. Kalau perlu kita rekomendasikan supaya orang ini tidak lagi menjadi hambatan ataupun tidak menjadi beban, ya, ketika kita ingin mencapai target kita 1 barrel per day. Ini yang jadi utama. Dan jangan menjadi sebuah presiden apa yang sudah dilakukan oleh tadi Dirut Mahakam, kita nggak mau itu menjadi sebuah presiden, ya. Cukuplah itu yang terakhir Pak Buyung dan Pak Okto, dan juga di lingkungan hulu migas kita, ya. Jangan sampai kalian lebih mendengarkan yang namanya James daripada mendengarkan Komisi 7. Kita semua di sini udah berbusa-busa membahas dari waktu ke waktu, bahkan kita harus kunspek ke lapangan, mengecek dan lain sebagainya, tapi kita pun nggak dihargai. Orang yang bersangkutan yang tidak ada kaitannya terhadap ini, justru itu yang paling ditakuti oleh mereka-mereka. Nah, oleh karena itu kita rekomendasikan pimpinan supaya tidak ada intervensi pihak luar yang bisa mengatur-ngatur semuanya ini. Saran saya seperti itu. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Bang Pimpinan Ahmad. Masih ada lagi? Sebentar. Gerindra dulu satu. Gerindra belum. Maksud saya begini, tadi kan kita batasi waktu jam 4. Kalau mau kita lanjut, kita perpanjang dulu, atau kalau mau kita skor isoma, kita isoma dulu, nanti kita lanjut lagi. Itu. Ini udah lebih 10 menit dari waktu yang sudah kita sepakati. Ya. Sebentar, saya perpanjang waktunya dulu. Saya perpanjang waktu dulu sampai 16.45. Setuju ya? Ya, silakan. Tuntaskan. Saya silakan Pak Ramson dulu. Setelah ini baru Pak Andrew. Makasih. Terakhir saya Pak Ketua. Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya langsung aja ini ke Pertamina Hulu Energi. Ini yang tadi yang keluar itu cucunya Pertamina Hulu ya, PHE ya Pak. Ini interaktif Pak ya Pak. Cucunya ya? Anak. Cucunya? Anak. Betul Pak, anak usahanya PHI Pak. Oh. Struktur ini saya lihat tidak ada. Yang ada hanya PHI. PH Mahakamnya nggak ada. Jadi itu cucu ya? Betul Pak. Oh. Terus memang ini Pertamina PHE ini
sangat besar. Saya interaktif aja. Saya mau tanya, ini keuntungan PHE itu 2022 berapa, Pak? Revenue kita 16 billion, Pak. 16 miliar US dollar atau 16 triliun? Miliar dolar, Pak. 16 miliar US dollar. Itu keuntungan atau pendapatan? Pendapatan, Pak. Pendapatan. Ya jangan dikasih tahu pendapatan dong, kosnya besar, mungkin bisa kosnya juga 15,5 miliar US dollar. Laba bersihnya belum closing, Pak. Namun yang tidak audit berapa? 4,6, Pak. 4,6 miliar US dollar. Karena memang ini sumber pendapatan terbesar dari Pertamina. Terus yang mau saya tanya itu ada, saya baca di di berita koran, nilai mau IPO, nilai PHE itu dinilai 9 triliun rupiah, benar ya Pak? Tidak benar, Pak. Tidak benar ya, kok bisa terekspos begitu 9 triliun? Kami kurang tahu, Pak. Oh, oke. Terus yang berikutnya, target ini kan manajemen udah bicara soal IPO PHE. Ini targetnya berapa triliun mau diperoleh dari IPO PHE? Kalau sesuai aturan OJK minimum 10%, Pak, dari valuasi. Kira-kira berapa triliun? Katanya 15%. Targetnya berapa triliun? Dapat dana segar? 1,5 billion, Pak. US dollar. Miliar US dollar. 1,5 miliar US dollar. Makasih. Pak Dirut, Pak Ketua, Pak Pimpinan, ini sebenarnya problem bangsa ini. Menghasilkan keuntungan 4,6 miliar US dollar. Tapi harus diprivatisasi untuk mendapatkan uang 1,5 miliar US dollar. Saya kadang-kadang nggak ngerti logikanya. Jadi ini mau dijual semua ya privatisasi dari dulu. Ya sebelum reformasi masih hampir tipis yang diprivatisasi. Ini semua udah diprivatisasi. Padahal andalan kita adalah Pertamina. Nah ini hanya dapat 1,5 miliar US dollar. Itu nanti jadi termasuk milik publik dan biasanya investor dari luar yang banyak masuk. Padahal keuntungannya di sini 4,6 miliar US dollar. Kalau tadi pendapatannya 16 miliar US dollar. Kadang-kadang saya nggak ngerti logikanya mereka kenapa membuat keputusan seperti itu. Nah, ini kadang-kadang gue pikir apa aja kerjanya. Jadi hanya begitu. Sampai padahal CSR diurus-urus, ya kan? Nah, oleh Menek ini. Makanya saya heran juga. Ini mau dijual, mau di IPO. Nah, ini memang suatu problem ini. Makanya perlu pansus Pertamina ini. Pansus Pertamina perlu. Panja. Ini harus kita bedah ini. Ini kok begini-begini aja ini. Padahal Pertamina ini, Pak Ketua, 68% lifting minyak itu Pertamina. Tapi harus dijual coba. Harus di IPO. Hanya untuk mendapatkan dana 1,5 miliar US dollar. Keuntungannya 4,6 miliar US dollar. 1 tahun. Coba. Ini saya kadang-kadang saya mengerti Pak soal finance Pak. Cukup paham saya. Dulu saya juga pernah pemain di stock exchange juga. Dulu. 10-15 tahun yang lalu. Jadi saya tahu. Ya cuma ini kan gimana coba ini. Masa mau dijual 1,5 miliar US dollar, keuntungannya 4,6 miliar US dollar. Ini perlu rethinking. Kalau kata Bung Karno, rethinking. Ada introspeksi, retrospeksi, rethinking sama reshaping, perubahan strategi. Jadi jangan, kalau poinnya tidak jelas, ngapain harus diprivatisasi. Terus yang ketiga, ini sekarang kan era green energy. Nah ini saya interaktif lagi. Ini CCS atau carbon capture storage yang digunakan oleh
Pertamina PHE dan semua anak perusahaan dan cucu perusahaannya udah berapa banyak, Pak? Untuk storage kami masih dalam tahap studi, Pak. CCS, Carbon Capture Storage. Ya, masih dalam tahap studi. Belum ada yang dipasang ya? Belum ada. Karena ini trennya harus dipasang. Karena kita menuju green energy. Apalagi menuju tahun 2060 mengenai carbon capture storage. Kebetulan Pak Ketua, saya tahu-tahu juga dikit mengenai CCS ini, mengenai teknologinya. Jadi itu yang perlu disiapkan juga strateginya untuk itu, sehingga apa namanya, kalau investor, dalam arti investor masuk tidak harus untuk dijual. Nah, ini harus dibuat suatu strateginya. Bagaimana agar Pertamina itu bisa mendatangkan investor, tapi tidak harus menjual kepemilikan. Kalau ini kan IPO yang dijual kepemilikannya. Jadi tidak 100% lagi milik rakyat atau milik negara. Nah, itu yang perlu perhatian yang mendalam. Kalau soal yang lain nanti bisa lebih banyak lagi waktunya. Tapi seperti tadi mungkin ada usulannya Pak Gandung tadi, panja, yaitu kalau mau mendalami lebih dalam memang begitu. Jadi itu memang yang cuman saya sangat prihatin, seharusnya harus ada suatu strategi yang jelas untuk semua subholdingnya Pertamina, karena ini kan Pertamina sudah sangat besar, ini luar biasa. Tapi kalau ambil keputusannya harus di atas lagi, dikatakan A langsung A semua, ini memang jadi problem juga yang akan dihadapi oleh Pertamina. Kalau Pertamina masih tetap 100% milik negara, milik rakyat, itu suatu kebanggaan bagi Indonesia. Ini perlu untuk Pak Ketua. Tinggal Pertamina ini yang apa namanya, yang masih 100% milik negara. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramson. Nah, kita lanjut. Tadi saya janji Pak Gandrung. Silakan Pak Gandrung. Terima kasih pimpinan. Dari awal sudah ada kekecewaan tadi, tapi sudah diobati untuk suruh keluar. Tapi pada Rokan saya lebih kecewa lagi ini. Pak Dirut sama sekali tidak menguasai data. Data Siti nengok ke belakang tanya. Siti tanya, ini berarti pemimpin yang tidak mampu menguasai data. Nah, kemungkinan ini kalau sekarang istilah oligarki, kalau dalam dulu kroni-kroninya ini bahaya Pak Saman itu. Pemimpin harus menguasai data betul. Nah, untuk itu saya minta agar data yang diminta Komisi 7 Pak Nasir tadi betul-betul diberikan. Kalau sudah 1 kali, 2 kali diminta kemudian banyak alasan, ini mesti ada masalah di situ. Mesti ada masalah. Pertamina perusahaan-perusahaan yang menopang hidup dan kehidupan bangsa, negara, rakyat. Tapi kalau cara mengolahnya itu tidak profesional, itu ya panjenengan itu pengkhianat bangsa. Karena mengolah sumber daya kekayaan ini semau-maunya aja. Lebih ironis lagi kalau memang betul Master James Bond, tapi bukan Pak, teman kita itu Master James tadi, itu nama apa? Nama panggilan itu betul-betul menggurita di panjenengan Pak. Maka dari itu tidak ada kata lain, kita bentuk panja. Dan kepada pimpinan, kemarin panja kemarin saya menerima usulan panja, saya terima. Tapi kalau sekarang nggak saya terima, harus keputusan RDP ini panja, khususnya Rokan ini dari Pak Direktur Pajak kelihatannya gamblang gitu. Tapi setelah masuk ke lebih kecil ruwet, ini juga tanggung jawab panjenengan Pak. Ini. Maka dari itu saya sekali lagi minta, ini panja penting. Ini tidak sekedar keinginan panja itu, tapi kebutuhan dalam rangka untuk menyehatkan Pertamina. Dalam rangka untuk menyehatkan Pertamina itu nyedi-nyedi, panjenengan
nyambut gawe tenanan seperti itu, masuk kilang kobong, terbakar. Nah ini kan cilakaning ciloko cor Jawane itu, cilakaning ciloko itu. Ini untuk itu ya, karena banyak hal yang ruwet tadi. Ini Pak Panjenengan kok kita lemot dalam data ya apa Pak? Sebetulnya top manajerial itu kan biarpun secara pokok detailnya itu nanti setap, tapi kan harus tahu pokoknya. Jadi ini mengurangi performa panjenengan dalam memimpin perusahaan yang besar ini Pak. Ini tidak bain-bain jabatan zaman itu. Ya. Ini menyangkut masalah Gusti Allah, menyangkut masalah rakyat ya, Indonesia ini. Nah, kami usulkan Pak, sekali lagi kita buat panja secara cepat, sebab gerakan orang menggurita itu lebih cepat daripada gerakan-gerakan formal kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gandrung. Terakhir pimpinan menambahkan. Bu Mercy dulu sebentar boleh? Oh ya, silakan. Bu Mercy silakan Bu Mercy, setelah itu Pak Gunhar. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu anggota yang saya hormati dan seluruh jajaran dari PHE, PHI dan semua jajaran yang ada di sini. Ini saya langsung aja agak teknis sih sebenarnya, tapi ini agak menggelitik sih dari tadi lihat data-datanya. Mungkin kita bisa buka di halaman 5. Kalau bisa mungkin saya dikasih sedikit penjelasan, kalau bisa juga interaktif ya. Halaman 6. Nah, di halaman 6 itu ada target rencana kerja 2023. Ini saya mereview balik aja pada saat rapat Banggar kita kemarin, sebenarnya itu kan agak tarik-tarikan ya. Antara lifting yang turun, sementara cost recovery yang naik terus-menerus. Artinya kalau lifting turun, cost recovery tetap atau naik, ini kan sebenarnya anomali sesungguhnya. Tetapi karena kemarin kita memberikan justifikasi terhadap kerja-kerja EOR, kemudian proven reserve cadangan dan sebagainya, sehingga dari yang informal sampai masuk di dalam rapat Pak Ketua. Nah, di target kinerja 2023 dari regional 1 sampai dengan regional 5 di sini, saya tidak lihat yang development wells dan exploration wells ya. Saya ingin tanya aja yang workover 268, kemudian ada 8, ada 337, 55 dan 20. Workover di situ penutupan sumur atau pemeliharaan atau EOR atau apa bentuknya? Karena ini sudah pasti akan sangat berdampak juga terhadap kepentingan lifting kita yang ditetapkan kemarin udah turun sebenarnya. Waktu penetapan itu saya tahan hati, rasanya tuh sedih banget karena kita tuh mewakili Komisi 7 ya. Performance dan kualitas kerja kita tuh sebenarnya ada di sana pada saat itu. Mulai dari rapat di Komisi 7 sampai di Banggar. Saya minta interaktif aja. Kalau bisa ada yang menjawab entah dari PHE atau dari PHE aja langsung. Ya, silakan Pak. Baik Ibu, terima kasih. Yang dimaksud dengan development wells ini adalah pemboran sumur pengembangan No, yang saya tanyakan workovernya Pak. Oke. Kalau workover itu kita mengerjakan di sumur existing, namun kita melakukan pindah lapisan berdasarkan data-data terbaru yang kita miliki. Setiap tahun kan kita melakukan pemboran baru, melakukan workover. Dari situ kita dapat mengetahui di mana sebetulnya masih ada jebakan-jebakan minyak. Jadi di sumur yang sama kita pindah lapisan. Pekerjaannya adalah membuat... Maksudnya EOR ya Pak? Bukan Bu. Bukan EOR lagi ya? Jadi bukan. ini berpindah lapisan ke lapisan yang lain lagi Betul, gitu Bu. ya? Betul, Maksudnya supaya kita clear aja gitu loh. Betul Bu. Untuk workover yang 268, 337, 55, 20 dan 8, di sini kan ada di sini ada 5 region ya. Yeah. Saya ingin tanya aja dari workover sebanyak ini nih berapa kira-kira yang bisa kita peroleh Pak untuk meningkatkan lifting? Angkanya menjadi satu dengan development wells itu ada 91.000 barrel oil per day Bu, total. Untuk lebih detail saya harus melihat ke lampiran Bu. Sebentar. Jadi ini antara development wells dengan workover itu satu sumur yang sama atau berbeda Pak? Berbeda Bu.
Berbeda. Ya Berbeda. maksudnya ini supaya mungkin bisa ada penjelasan. Ya, kalau dari target di 2023, walkover itu hanya ditargetkan 930 barrel oil per day, Bu. WIWS, well intervention dan well service ada 9.800. Sorry, terbalik, Bu. Walkover itu ditargetkan 7.700, WIWS 41.000, sementara dari bor 36.000 barrel oil per day, Bu. Total 90 yang saya sebutkan di halaman 5 tersebut. Sekarang kita lihat di halaman di halaman 4. Di halaman 4 di sini Pertamina mengelola produksi migas sebesar 1,5 65 blok migas yang berada di dalam negeri maupun internasional. Status sampai dengan Maret 2023 produksi minyak sebesar 424 dan nasional dari realisasi nasional 621 dan produksi gas 2429 MMCFD dan realisasi nasional sekian. Nah, mungkin bisa butuh penjelasan, Pak. Karena di sini kan jelaskan ini kan secara umum aja ya, bahwa Pertamina mengelola produksi migas 1,5 juta BOEPD dari 65 blok migas. Kita ingin dapat kepastian aja, Pak. Kira-kira ada potensi naik nggak dari apa yang kita tetapkan di badan anggaran dari sisi Pertaminanya sendiri? Berapa kira-kira yang bisa disumbangkan untuk ikut? Kemarin itu kan sebenarnya penetapan lifting itu sebenarnya penetapan lifting sangat konservatif, amat sangat konservatif dengan mempertimbangkan seluruh variabel. Dengan catatan waktu itu kita diskusi informal waktu itu dengan Pak Ketua Banggar, kalau cost recovery-nya tetap di 8,25 mestinya ada peningkatan dan itu tanggung jawab Komisi 7 untuk meningkatkan itu. Jadi sebelum kita minta dari perusahaan-perusahaan K3S yang lain, dari Pertamina sendiri gimana gitu loh. Jadi ini yang kita ingin dengar. Makasih. Silakan, mungkin interaktif sebentar. Ya, baik, untuk 2023 target kita di produksi minyak itu 5% lebih tinggi dari realisasi di 2022. Jadi target kita full year akan 595.000, Bu. Per hari ini 3 bulan pertama kita sudah memproduksikan 575.000 barrel oil per day. Kalau kita plot year to date, target di bulan berjalan dengan realisasi bulan berjalan kita 2% di atas target. Sebagai gambaran, ini merupakan produksi kita tertinggi dibanding kita pada awal tahun lalu yang 2022, yang terus menurun sampai September. Di September kita berada di angka yang rendah, 406.000 barrel per day untuk di domestik, Bu, ya. Hari ini kita sudah di 425.000 barrel per day. Artinya dari domestik kita ada kenaikan 20.000 barrel per day. Secara potensi kita melihatnya ada, tergantung kita bagaimana mengelolanya ini secara best engineering oil practices, ya, Bu. Termasuk bukan hanya kegiatan untuk pemboran, walkover, well service, tapi juga kita bagaimana mengelola integrity, Bu. Integrity. Hari ini dari banyaknya blok kita, rata-rata yang sudah peralatan yang sudah di umur di atas 40 tahun itu sudah banyak, Bu. Di Rokan, di OSES, kemudian di Pertamina EP. Jadi kita juga berkutat dengan aset integrity manajemen, Bu. Terima kasih Bu Mercy, Pak Wiko, terima kasih jawabannya. Terakhir Pak Gunhar, silakan Pak Gunhar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirut PHE, Pak Dirut PHR, juga Pak Direksi Hulu Energi, kawan-kawan Komisi 7 yang saya hormati. Tadi sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan di RDP ini terkait dengan produksi minyak kita yang juga belum bisa mencapai atau menyamai apa yang diproduksi oleh Chevron pada masa itu. Kalau tidak salah tahun 2018. Ya, tetapi kita mengapresiasi
kinerja Pertamina Hulu Rokan yang sudah semakin meningkat produksinya. Itu yang poin pertama, Pak. Poin yang kedua, saya ingin menanyakan terkait dengan accident fatality. Bagaimana sih regulasinya, baik itu kepada pejabat yang memegang jabatan atau kepada pihak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan. Dan yang ketiga, tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir, ada istilah yang Pak Buyung sampaikan, sinergisitas. Ya, kita melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan bukan hanya di sektor hulu, tetapi di sektor pembangunan infrastruktur pun banyak BUMN yang dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan strategis nasional, seperti pembangunan jalan tol, waduk, ya. Dan ini saya pikir tidak menyalahi aturan yang ada. Tetapi dalam sektor yang sangat strategis seperti eksploitasi dan eksplorasi, sebetulnya kita ini mampu, Pak Dirut, ya, kita ini mampu. Tetapi kenapa kita berikan kepada ruang pihak lain seperti perusahaan-perusahaan asing yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi itu. Dan kita juga tahu, ya, seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, perusahaan-perusahaan ini sebetulnya memang tidak layak, yang kawan-kawan sampaikan tadi, untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi mungkin, ya, tadi yang disampaikan oleh kawan tadi, ya kan, ada orang-orang tertentu yang bisa mengatur, ya, invisible hand kata orang, yang bisa mengatur bahwa pekerjaan ini dikasihkan kepada perusahaan ini. Ya kan, nah, saya agak sedikit tertarik tadi apa yang disampaikan oleh teman kita, baik itu Bang Nasril, Bang Lamhot juga maupun Bang Nasir, terkait dengan nama seseorang. Ya, ini forum resmi, ya, pimpinan, ya, dalam RDP ini menyebut nama seseorang yang seseorang ini tidak memiliki kuasa apapun, amanah apapun sesuai dengan konstitusi, bisa mengatur seluruh pekerjaan yang ada di Pertamina. Nah, ini gawat negara ini kalau sudah begini. Ini negara mafia namanya, ya kan, nggak benar ini. Apalagi orang tersebut masih terkait dengan kasus hukum, ya kan. Jadi saya minta kepada pimpinan yang terhormat pada forum rapat RDP ini, kita istirahat sesuai dengan hasil keputusan kita tadi, kita skor 15 menit, ya. Sebelum itu kita masuk kepada tahap proses untuk pembahasan panja terkait dengan apa yang sudah kita bahas dalam forum rapat ini. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hendrik. Ya, Silakan. terima kasih pimpinan yang terhormat, teman-teman di Komisi 7, Pak Wiko beserta tim, ya, Pertamina Hulu. Saya melihat data ini, Pak, kinerja SH upstream ini, Pak. Ini saya melihat di sini ada kontribusi nasional produksi untuk Indonesia nih, ya, 60%, oil 44%, gas gitu ya, Pak, ya. Ya. Memang kita sangat konsentrasi dengan minyak, ya. Gasnya kelihatannya kita tidak fokus. Bolehlah jelaskan Pak Biko, sumber-sumber gas kita di mana aja, Pak, gitu. Ya. Karena kita sibuk dengan minyak, gasnya nggak kita perhatikan, padahal gas ini juga penting buat kita. Boleh dijelaskan Pak Iko, sumber-sumber gas kita di mana aja, terus apakah sudah optimal, dan juga bagaimana serapan gas ini pada masyarakat atau siapapun mitranya gitu. Apakah memang yang 44% ini sudah full? Gitu. Kira-kira itu aja Pak Wiko. Terima kasih pimpinan. Iya, terima kasih Pak. Saya pikir ini udah semua, ya. Pak, cukup ya. Pak Wiko, saya silakan untuk ini. Pertanyaan dari tadi sudah cukup banyak dan sebagian sudah interaktif dengan Pak Wiko. Izin poinnya silahkan dijawab, selebihnya kita akan boleh tertulis
dijawab dengan tertulis. Tapi yang paling mendasar adalah nanti kita akan mendetail kalau sampai dalam panja nanti. Ya itu yang mau masuk. Mendetail nanti kita masuk di dalam panja nanti. Memang nanti kita akan bahas di internal proses pembentukan panjanya. Tapi poinnya sekarang, jadi apa poin-poin yang utama dulu dijawab, silakan. Nanti sisanya secara tertulis. Untuk secara detailnya nanti kita akan jawab secara di dalam panja, nanti kita akan bicara lebih luas. Karena jujur, pimpinan. Karena jujur, karena jujur ini kita dari kemarin kan, dari periode bukan periode yang baru ini dan dari 2 tahun yang lalu ini kan kita bergembar-gembor lifting mau naik 1 juta ya. Itu target lifting 1 juta barrel. Yang kurang tuh perkataan itu apa? Target 1 juta ekonomis. Karena sekarang kalau lihat dari reserve yang ada, menurut saya mungkin 1 juta. Tapi ekonomis tidak. Nah ini yang belum terjawab sebetulnya. Kalau kita mengatakan hanya 1 juta saja dengan reserve yang kita punya sekarang, oke, setuju saya. Tapi apakah itu kalau kita bor, kita drilling, kita angkat itu menjadi ekonomis? Nah, itu yang jadi pertanyaan kedua. Nah ini harus didalamin nantinya Pak. Silakan Pak. Izin pimpinan sedikit. Pimpinan panjanya ini kan kita kan bukan hanya rokan, tapi kita panja secara menyeluruh dari kinerja hulu. Ya. Jadi supaya kena semua, bukan hanya rokan tapi juga PHM juga perlu, yang lain-lain juga seperti ya, saya lebih kepada holding di atasnya, yaitu hulu, kepada hulu energinya. Ya Pak. Izin dikit. Pak Dirut, dan data tadi udah ada ya? Iya Pak. Udah Pak. Mana ya? Ini bisa kami sebutkan Pak? Oh enggak, di print aja. Oke, nanti datanya diserahkan ke kami. Karena kami akan dalamin nanti di dalam panja, ya nanti datanya tolong di print dan diserahkan kepada kami. Pak Wiko silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih pimpinan. Izinkan saya menjawab poin-poinnya. Yang pertama yang banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian mengenai masalah safety. Memang ini menjadi komitmen kita sebetulnya untuk melakukan yang disebut dengan zero accident. Dan kita secara kronologis Pertamina sebetulnya sudah memiliki sistem yang bernama Supreme ya. Namun demikian betul adanya di awal-awal tahun ini terjadi beberapa eksiden yang menyebabkan fatality Pak. Ini terjadi karena di 2023 kita bekerja lebih banyak lagi, bekerja lebih besar lagi. Dan banyak peralatan yang tadinya atau supporting system yang tadinya masih cold stack tidak siap pakai. Kemudian kita lakukan procurement setelah didahului inspeksi, dan nyatanya memang masih ada 3 kejadian fatality di lingkungan Pertamina Hulu Energy. Langkah kami untuk memperbaiki ini di Pertamina Hulu Energy sejak bulan lalu kita sudah mencantangkan apa yang kita sebut dengan safety transformation Pak. Ini akan menyangkut masalah CLSR. CLSR itu adalah Corporate Life Saving Rule yang ada di tempat kita ada 15. Ini menegakkan lagi aturan mana yang do dan mana yang don't, mana yang boleh dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua kita perbaikan culture Pak, culture untuk safety supaya safety ini menjadi in mind, ada di kepala kita terus, dan kita perkuat di situ dengan yang namanya stop work authority. Jadi manakala seseorang melihat sesuatu kondisi berbahaya maka dia bisa melakukan stopping. Yang ketiga kita fokus di masalah kontraktual. Ini kita bedah mulai dari requirement administratif sampai inspeksi peralatan kita lakukan dengan baik. Dan yang terakhir akan ada penegakan yang kita sebut dengan reward and punishment, tentunya dengan telah memberikan pemahaman dan pelatihan ataupun peningkatan knowledge bagi para pekerja maupun supporting system kita. Setelah itu kita lakukan masih terjadi kelalaian maka kita akan lakukan punishment. Itu yang di bidang safety. Kemudian pertanyaan tentang gas ada 2 Pak, di Jambaran Tiung Biru dan sumur gas. Jadi secara keseluruhan hampir di semua regional kita ada produksi gas Pak, ada sumur gas. Di Sumatera ada 700 mmSCFD, di Jawa Barat sekitar 270, Jawa Timur 200 mm, di Kalimantan Timur ada 580, dan di Sulawesi.
Ini telah mencerminkan kondisi demand di domestik, Pak. Walaupun sebetulnya potensinya bisa lebih kita berproduksi, seperti di Sulawesi, masih ada potensi yang perlu kita monetisasi. Kemudian di Kalimantan Utara masih ada juga yang belum termonetisasi. Khusus untuk di Jambaran Tiung Biru yang terjual baru 172 mmCFD, pembelinya adalah PGN. Produksi kita mampu sampai 192 mmCFD. 20 lagi kita akan bekerja sama dengan kementerian pemerintah kemana gas ini akan diberikan alokasinya. Itu tentang gas. Kemudian Kembu tadi Bu ya, Kembu dan beberapa pertanyaan itu terkait eksplorasi. Kembu ini adalah temuan eksplorasi Bu. Eksplorasi dapat kami infokan ini tidak bisa langsung serta-merta dimanfaatkan. Kita harus appraisal dulu seberapa besar reserve yang ada. Kemudian karena ini juga menyangkut gas, kita harus mencari demand gasnya dulu Bu. Kita perkirakan di Papua ini mungkin 2-3 tahun kemudian baru bisa komersial di wilayah Kembu. Itu wilayah mana Pak? Papua Pak. Izin pimpinan. Papua? Papua. Itu yang dirutnya mana ada? Nggak ada Pak. Oh ya, nanti dirutnya Bapak hadirkan di sini. Jadi biar dia juga bisa kita pertanyain untuk pengembangan ya, apa-apa saja yang dilakukan gitu. Harusnya Bapak bawakan semua dirutnya, jadi kita kenal. Ya. Siap. Kemudian mengenai sinergi, ini memang ada aturan internal kita untuk sinergi antara anak usaha SK38. Prinsipnya adalah memberdayakan anak-anak usaha untuk pekerjaan internal. Konteksnya memang harus kompetitif, harus berdasarkan dengan ekspertis juga. Di dalam anak usaha kita, untuk yang kontrak long term, anak-anak usaha kita telah memiliki resources sendiri, seperti PDSI itu sudah memiliki rig pemboran sendiri dan workover rig sendiri. Sementara untuk yang kontrak short term, EPC dan lain-lain, kebanyakan anak usaha kita melakukan kemitraan dengan penyedia subkontrak lainnya Pak. Itu yang untuk sinergi penjelasan awal. Pimpinan. Ya, silakan kita konfirmasi. Tadi kan dicontohkan oleh Pak Buyung tadi Pak, ya pengeboran ya Pak Buyung, PT Inti, ya, PDSI dari PT Inti kan. Nah PT Inti itu kan bukan anak perusahaan. PDSI Pak. PDSI oh bukan PT Inti. Bukan Pak, PDSI. Ya, Pak. Nah berarti ini memperdayakan internal. Nah saya ini begini Pak, saya paling tidak setuju. Tadi judul saya itulah sinergi adalah pendekatannya adalah nepotisme. Nepotisme itu pendekatannya tidak profesional. Boleh deh Bapak kaji ya sesuai dengan apa? Kenapa tidak ada fair play di sini? Tidak ada fair play dan juga tidak ada ini, tidak ada kompetitif. Orang bidding kenapa ditunjuk gitu loh Pak. Maka saya setuju apa yang disampaikan teman-teman, mau masuk ke lingkaran panja, kita kaji nanti gitu. Baik sinergi BUMN maupun sinergi yang ada di internal. Sama persis. Terima kasih pimpinan. Ya silakan lanjut Pak Wiko. Baik, terima kasih masukannya Pak. Khusus PDSI pangsa pasarnya hanya 30% Pak dari rig yang kita sewa, selebihnya ada dari swasta. Itu mencerminkan jumlah rig yang dia miliki Pak. Harganya juga cukup kompetitif dibanding dengan yang lain. Namun kami mengikuti proses selanjutnya untuk bisa didetail Pak. Pimpinan. Ya silakan. Ini saya mau tanya sedikit Pak Wiko. Ini katanya di rut Mahakam ini dirubah jadi di rut Rokan ya? Apa benar ya? Yang bandel tadi? Hah? Benar Pak, kami
kami sudah ada surat dari pemegang saham untuk melakukan rotasi jabatan. Nah terus orang kayak gitu ditunjuk? Ya hancur. Pimpinan, ini udah di luar konteks. Mungkin kita bisa lanjut ke Benda, yang bukan lain gitu. dulu. Sebentar pimpinan, kita kan belum selesai. Nah, ini kalau orang yang kayak gini dijadikan dirut lagi, apalagi di dapil saya, wah pusing kepala saya lihat orang kayak gini. Tolong Pak, ini dijadikan perhitungan. Yang tadi, yang keluar tadi, jadi dirut dirokan katanya. Ini Pak Wiko ini aja masih punya kasus pipa, tapi bisa jadi dirut. Saya nggak ngerti juga ini. Ini yang satu kaki tangannya James tadi ya ini, yang direktur SDM ini. Ini udah ngelinding ini sebenarnya di situ udah. Ya nanti kita dalamin pimpinan, nanti kita dalamin di panja pimpinan. Bukan, belum selesai nih Pak Gunhar. Pak Gunhar ini kayaknya ada yang nggak beres saya lihat itu. Nggak sahur. Saya kan masih ngomong Pak. Jadi saya minta pimpinan ini jadikan catatan juga di kesimpulan bahwa orang yang tadi tidak bisa menghargai Komisi 7 aja didatengin di tempat kerjanya. Kami dari Komisi 7 minta semua yang direkomendasi oleh Kementerian BUMN itu dibatalkan. Nah itu. Ya. Itu. Bukan RUPS. Loh Pak, ini negara ini kan harus dipimpin dengan orang yang benar gitu loh. Itu dong. Itu pimpinan. Terima kasih. Pimpinan, saya Pimpinan, setuju. sebentar, Pimpinan. Ini bentar Pak Gandrung. Ini kita bahas di dalam panja, lebih dalam lagi dalam panja. Saya dari tadi banyak masukan-masukan. Ini memang banyak intrik-intrik yang terjadi di dalam sini. Jadi makanya nggak ada salahnya kita panja. Kita buka aja di panja seadanya. Nggak ada masalah menurut saya. Pimpinan. Ya Pak Gandrung. Tadi pimpinan diberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu pimpinan nanti bisa berdialog dengan Pak Miko tentang hal ihwal apa yang kita sampaikan tadi itu. Dan pimpinan Pak Sugeng siap untuk itu. Nanti kita lihat hasilnya. Itu Pak. Jadi iya itu. Jadi rekomendasi ini rekomendasi anggota itu semua tidak ada yang menentang. Nah, kalau pimpinan lete-lete ya justru pimpinan nanti yang kita panjakan. Terima kasih. Siap, terima kasih. Pimpinan. Ya, silakan. Sedikit Pimpinan. Pak Wiko, apa yang digarisbawahi oleh Saudara Nasir terhadap Saudara Khalid tadi yang dimutasi atau dirotasi atau dipromosi, kalau saya menganggap itu promosi kan Pak, karena kan levelnya agak lebih ini ya PAR kan gitu. Catatan kami bahwa apakah masih mungkin dikaji ulang? Enggak Pak Khalid tadi. Apa mungkin masih dikaji ulang itu terhadap promosi daripada mutasi daripada Saudara Khalid tadi? Dalam case ini mekanismenya top down dari pemegang saham Pak. Dari pemegang saham. Berarti holding ya Pak ya? Ya berarti kalau memang sudah, tapi sudah definitif ya Pak? SK-nya? Belum dikukuhkan Pak. Belum dikukuhkan? SK sudah ya? Nah, sementara kan yang bersangkutan masih mempunyai catatan dengan kita. Kan gitu. Mesti catatan. Itu saja pimpinan, terima kasih. Enggak, izin pimpinan. SK-nya udah nih Pak. Pak, SK-nya udah? Ya Pak, tapi belum ada RUPS. Hah? Belum ada RUPS Pak. Jadi kok belum ada RUPS sudah ada SK, gimana Mas ya? Harus di-RUPS-kan Pak, ditetapkan. Itu kan mekanisme Nah, terus DKPP. tadi yang saya tanya, orang yang tidak bisa sopan santun seperti ini dijadikan dirut, gitu? Itu maksudnya gitu loh. Masa nggak paham-paham yang kita maksud? Dari mana orang seperti ini bisa dinilai jadi dirut?
Anda aja menjalankan proyek 4,2 triliun itu, sekarang barangnya nggak bisa dipakai di Rokan itu. Tapi Anda bisa jadi dirut, saya pun nggak ngerti gitu. Jadi kita minta nanti bongkar ini semua. Proyek yang gagal, yang dikerjakan Pak Wiko ini waktu dia dirut anak perusahaan PGN. Nah, ini sekarang orang yang memimpin, yang didatengin Komisi 7 tidak ada di tempat, mengutamakan apa kita nggak tahu, tapi bisa direkomendasi. Kan aneh gitu loh. Nah, saya minta ini dijadi evaluasi. Ini forum Pak, forum dilihat semua ini oleh masyarakat Indonesia. Ini satu kaki tangannya James, yang namanya James itu nggak tahu siapa, tapi semua dia yang menjalankan regulasi di situ. Nah, saya minta dihadirkan juga nanti orang itu. Kalau nggak tahu itu kalau yang itu, jadi biar clear gitu. Otto ini orang yang mengganti seluruh regulasi anak perusahaan di bawah Pertamina Hulu Energi ini atas perintah James. Dan dengan bangga dan lantangnya dia membicarakan seperti itu. Jadi segera pimpinan minggu depan kalau bisa panja ini sudah jalan. Nah, untuk melakukan ke sejelas-jelasnya gitu. Saya minta sejelas-jelasnya gitu, dan saya minta KPK juga harus masuk di sini gitu. Karena ada bab-bab nama KPK nih orang Otto ini. Nah, gitu. Nah, itu biar clear dan jelas gitu. Gini tuh pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pimpinan sedikit. Boleh. Lambat. Iya Bang, udah lewat nih waktunya. Oke, silakan Ya, Bang. Gini, ini supaya clear, karena ini yang kita bicarakan ini kan sangat esensial ya. Selama ini Pak, kemitraan antara Komisi 7 dengan Pertamina itu bagus-bagus saja. Tadi kan saya udah sampaikan bahwa jangan sampai ada beban di Pertamina hanya karena tangan-tangan orang yang ikut campur yang tidak pihak orang lain. Nah, saya sarankan begini, Pak Wiko, setelah ini Bapak langsung melapor ke Bu Dirut. Ya, Bapak tadi mendengar bagaimana sikap kita semua. Tujuan kita adalah mendukung Pertamina untuk mengejar target 1 juta barel per day. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak mau dengan orang-orang yang memimpin Pertamina ini adalah hanya boneka yang suruhan orang lain. Ya. Nah, kalau kemudian sudah kadung, SK-nya sudah keluar, batalkan itu. Ya. Kalau itu tidak dibatalkan dan kemudian didefinitifkan itu nanti melalui rules, maka potensi kemitraan yang sudah berjalan bagus antara Komisi 7 dengan Pertamina selama ini akan terganggu. Ya. Bagaimana mungkin di Rokan ya Pak Nasir? Rokan itu 32% hulu migas kita dari 70% penguasaan migas. Dipimpin oleh seorang Halid. Yang Halid kata Pak Nasir adalah kaki tangannya James. Yang James ini kita nggak tahu rimbanya. Saat ini juga masih tersangka di KPK. Bahaya ini Pak untuk sebuah negara sebesar Indonesia ini Pak. Saya pun tidak ikhlas Pak. Saya tidak akan sebagai anggota Dewan di Komisi 7 ini yang ditempatkan. Saya tidak akan ikhlas, tidak terima itu Pak. Ya. Dan kita tadi sudah mengatakan rapat keluar dari hari. Tiba-tiba besok RUPS menetapkan dia sebagai dirut PHR. Lah, di mana muka Komisi 7? Ya, kita pun datang ke PHM, waktu di PHM aja dia datang, kita melecehkan kelembagaan loh, bukan orang per orang ya. Lalu kemudian karena kita di kunjungan dia dengan semena-mena memecat, suspend GM-nya, yang GM itu dipanggilin ke Kertanegara 86. Bahaya ini Pak, ke Kertanegara 86. Bukan tempat Pak Prabowo, sorry. Ya. Nah, saran saya pimpinan, ya, kesimpulan kita hari ini nanti disusulkan dengan surat pimpinan secara resmi besok. Lalu kemudian pada hari ini setelah rapat Pak Wiko segera menghadap ke Bu Dirut. Itu saran saya, ya. Sampaikan sikap ini bukan orang per orang loh Pak, Komisi 7 loh Pak. Ya.
Yang kita inginkan adalah supaya kelembagaan ini antara institusi Pertamina dengan institusi DPR Komisi 7 selama ini yang sudah baik-baik saja, tidak ada masalah, bisa berjalan untuk mencapai visi 1 juta barrel. Terima kasih. Pimpinan, interupsi Pak Ketua. pimpinan 1 menit pimpinan. 1 menit kalau boleh. Ini Jangan terkait bawa-bawa dengan Jalan Kartanegara lah. Ya James saja. Soalnya publik tahu rumah Kartanegara itu rumah bos saya. Ya. Jadi James saja. Iya, tapi kan nggak enak nanti dengar-dengar ini terbuka nih rapatnya. Ya. Terbuka nanti. Ya pimpinan. Ya Kartanegara itu kan panjang. Publik Nomor salah 1 sampai interpretasi. nomor 100. Pimpinan 1 menit pimpinan. Kartani iya, tapi kan nggak usah disebut-sebut, langsung aja James aja. Ya. Oke. Pimpinan, izin 1 menit. Silakan pimpinan. Pak Gunnar. Silakan. Saya tanya sama Pak Direktur Pak Oto. Pak Oto kenal sama James? Hah? Bapak kenal nggak, saya tanya sama James? Pernah jumpa sama Pak James? Jumpa sih pernah Pak, ya tetapi mungkin saya tambahkan juga izin pimpinan kalau boleh ya Pak. Jadi kalau mekanismenya untuk tadi itu apa, untuk pemilihan misalnya penentuan KGM ya Pak ya. Izin pimpinan. Interupsi. Pimpinan, hak guna bicara saya jangan dipotong karena Pak Nasir ngomong, saya nggak potong Pak Nasir. Ya. Pak, kan Sekarang saya maaf Pak Nasir, bentar Pak Nasir, Pak Gunnar dulu Pak Nasir. Sorry. Saya lagi interaktif dengan Pak Oto. Silakan. Teruskan. Ya. Jadi kalau ada mekanismenya Pak di kami sesuai juga dengan pedoman dari holding Pak. Jadi di kita itu ada namanya TRM. Jadi TRM itu kami kayak saya di SDM itu memfasilitasi pertemuan para direktur misalnya Pak ya. Misalnya di region 1 di calon GM gitu ya Pak ya. Itu pun kalau tidak rata-rata itu jadi levelnya sama Pak. Kalau enggak itu melalui mekanisme namanya IJP. Kemudian itu ada namanya TRM Pak. TRM misalnya untuk level GM ke atas itu eksekutif, namanya eksekutif TRM. Kemudian itu para direktur itu bicara. Ya Pak ya, dilihat kandidatnya yang sesuai, baik itu kompetensinya, teknisnya, kemudian juga personalitinya, kemudian ada juga kayak CC, integrity dan sebagainya Pak. Dari situ misalnya untuk itu kemudian setelah jadi dites ya Pak ya, di FPT. Jadi tidak ditunjuk-tunjuk kayak begitu Pak. Kemudian hasilnya itu kami masukkan ke DPKP namanya, itu masuk ke holding. Meminta persetujuan. Jadi prosesnya Oke, saya paham itu Pak. Itu teknis ya, di dalam ya. Itu pelaksananya. Nah, sekarang saya tanya, Bapak pernah berjumpa dengan Pak James? Pernah lah dulu sekali Pak. Ya, dalam kapasitas apa itu Pak? Urusannya apa itu? Iya. Berteman Bapak sama Pak James? Enggak. Nah, sekarang kita bicara Pak James. Kita bicara Pak James di dalam ruangan ini, sementara satu pun tidak ada kewenangan Pak James itu untuk mengatur seluruh apa yang ada di situ kan Pak. Betul Pak? Betul. Ya, nah sekarang pertanyaan kita ya, kalau memang James ini kita anggap mengganggu ya, mengganggu kinerja Pertamina Hulu Energi, apa kapasitasnya James? Tidak ada regulasi yang memberikan dia kewenangan untuk mengatur seluruh jabatan struktural yang ada di sini. Nah, nanti kita menimbulkan fitnah, praduga, ya kan? Apalagi kita mengintervensi PHI ini untuk membatalkan seorang dirut. Terlalu jauh. Kita mencampuri urusan itu. Ya kan? Kita berapa kali kok dulu pernah nolak Menteri BUMN, kita nggak usah ikut hadir, tetap aja jalan, kewenangannya ada. Tupoksinya juga udah ada. Nah, jadi menurut saya pimpinan, jangan sampai rapat ini semakin liar dan panjang. Kita fokus aja, nanti kita bahas di panja. Biar kita sama-sama anggota Komisi 7 ini saling menghormati, saling menghargai pendapat satu sama lain. Kalau mau dibuka ruang debat di sini, bebannya panjang. Ya kan? Ya. Kalau udah mau diputuskan, putuskan aja. Udah, kita selesai, udah dijawab, kita bahas nanti di panja. Terima kasih pimpinan. Interupsi Pak Ketua. Jadi udah tepat itu panja. Kalau panja kan tertutup. Kalau di sini liar sebut jalan lah, inilah kan nggak pas. Kita ini anggota dewan yang terhormat ini. Baru panja kita investigasi lebih dalam, tertutup gitu. Nggak boleh nggak datang. Kalau nggak datang itu contempt of parliament. Ada hukumnya, ada undang-undangnya.
Itulah yang terjadi tadi Pak Ramsan. Iya, itu kita rapat tertutup aja yang betul begitu. Jadi jangan liar-liar, ini benar juga saya pendapat itu dengan yang terhormat Pak Gunhar itu. Jadi supaya jangan ini salah pengertian ya. Kalau memang kita lihat dari rapat ini ada ditemukan kasus-kasus yang membahayakan eksistensi Pertamina Hulu Energi, kita buat panja, kita investigasi lebih dalam gitu. Karena ini kita rapat terbuka, ada salah ngomong, publik salah persepsi, repot lagi. Ya itu kan bahaya, jadi viral lagi nanti kan, gitu. Itu tolong kita lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati, jadi jangan membawa-bawa jalan-jalan apalah gitu. Makasih. Terus saya sedikit pimpinan. Ya silakan. Meluruskan saja. Tadi kan sudah ditanya saudara Gunhar, apa potensi ketemu dengan James? Itu yang sekarang isu di mana-mana. Ini permasalahan yang sudah mencuat. Inilah yang mengatur regulasi di Pertamina ini. Mengganti GM, Dirut, semua. Nah, jadi makanya kita berani menyampaikan di sini karena udah terdengar dan sudah terjadi dari beberapa orang. Ini disampaikan di sini gitu. Nah, apa tadi urusannya Pak Auto ini ketemu dengan James? Yang saya dengar James ini dekat dengan Menteri BUMN. Orangnya Menteri BUMN. Pak, ini hak suara saya, jangan Bapak atur. Oke? Jelas ya bos. Nah, jadi saya punya hak sendiri. Nah, jadi atur suara Anda aja, suara saya sendiri yang atur, ya, biar jelas. Nah, jadi itu pimpinan. Jadi kita meluruskan dari regulasi kunjungan Komisi 7 itu meluruskan pertemuan ini. Nah, orang yang seperti ini bisa lagi direkomendasi jadi dirut. Itu yang disampaikan teman-teman tadi. Nah, itu yang diluruskan gitu loh. Nah, kalau orang yang seperti ini lagi dijadikan dirut, lo mau dijadikan apa gitu loh. Dia dirut di sana aja sudah tidak patuh, sudah diminta hadir nggak hadir. Nah, masa orang yang gini yang ditunjuk lagi gitu loh. Nah, ini bila perlu saudara Auto ini dibuang juga dari regulasi sini gitu loh. Yang membuat kacau balau di sini. Itu pimpinan intinya. Makasih. Interupsi pimpinan. Terima kasih. Interupsi. Ya. 1 menit aja. Iya, Pak Falah silakan. Kita ini udah lewat waktu nih Pak. Silakan Pak Falah, silakan. Saya terlambat karena tadi sholat, tapi saya menyimak. Terima kasih pimpinan. Tadi sudah banyak teman-teman menyampaikan, bahkan sampai ada bicara orang lain yang di luar struktural Pertamina. Saya pikir begini, apapun itu namanya James Watt atau Watts James, siapapun lah namanya itu orang lain. Kita nggak peduli itu siapa. Ya kan, tapi itu tidak ada di dalam struktur Pertamina. Kalau itu orang ada di struktur Pertamina kita panggil, kita tanyain. Tapi kalau itu orang lain ngapain juga, kan gitu. Nah, supaya terang benderang, ya kita pertajam nanti di panja. Tapi jika kita harus memanggil seseorang yang tidak ada kepentingannya dengan Pertamina, ya itu sesuatu yang nggak pas buat saya. Itu aja pimpinan, terima kasih. Siap, terima kasih. Pak Wiko masih ada dilanjutin? Cukup bentar sebelum cukup ya. Sebelum Pak Wiko interupsi, kalau udah dipanja, biarpun di luar struktur bisa dipanggil Pak. Kalau dipanja. Tapi kalau ini kan rapat terbuka, kita hanya dengan beliau-beliau rapatnya RDP. Ya, terima kasih. Oke, saya pikir cukup Bapak-bapak, jawaban penjelasan yang disampaikan oleh Pak Direktur sudah cukup. Dan saya pikir kita tadi sudah saya sampaikan, kita minta untuk secara pointersnya saja yang dijawab dan sisanya mohon izin untuk bisa dijawab secara tertulis Pak Wiko. Dan sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari rapat hari ini. Silakan tayangkan. Kesimpulan RDP Komisi 7 DPR RI dengan dirut PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Mahakam, dan PT Pertamina Hulu Rokan. Selasa 10 April 2023. 1. Komisi 7 DPR RI mendukung dirut PT Pertamina Hulu Energi untuk melakukan upaya-upaya strategis agar target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari atau BOPD
dan gas 12 miliar standar kaki kubik atau BSCFD pada tahun 2030 dapat tercapai. Yuk. 2. Komisi 7 DPR RI merekomendasi Dirut PT Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena telah melakukan contempt of parliament dengan tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI dan PT Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2023 dengan alasan yang tidak jelas. Pimpinan, interupsi pimpinan. Jadi poin kedua ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita kan tidak memberikan ruang kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam ini, apa yang menjadi alasan yang tidak hadir. Kan itu persoalannya. Tetapi kita tidak bisa memintai keterangan karena kita suruh dia keluar sebagai bentuk keprihatinan kita lah. Apa yang telah dilakukan ketika kita melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Direktur Pertamina Hulu Mahakam ini melakukan contempt of parliament, ini menurut saya terlalu jauh. Interupsi pimpinan. Gini Pak Gunhar, saya coba jelaskan tadi. Mungkin Pak Gunhar tadi nggak dengar apa yang saya sampaikan. Ini kan suasana kebatinan. Tadi ada Ibu Ratna, ada Ibu Dia, ada semua. Ini suasana kebatinan kita. Ya. Pertama, waktu itu dari pagi kita berangkat subuh, Bos. Ya. Sampailah kita di sana. Ternyata dirutnya tidak ada. Itu pun kita masih berbesar hati. Kita sampaikan Pak Wiko. Benar ya Pak Wiko? Pak Wiko, kalau beliau berhalangan pagi ini sampai siang, tolong dihadirkan nanti sore atau malam sekalipun. Sampai kita menginap. Kita tunggulah sampai malam. Ya toh? Sampai malam pun yang namanya, saya kira Pak Wiko juga atasannya beliau kan? Sampai malam pun tidak ada kabar. Tidak datang. Ya. Telepon pun nggak bisa ditelepon. Setelah kejadian itu, pulanglah kita. Pada saat itu kesimpulan kita bahwa orang ini sudah melecehkan kita karena tidak ada kabar apa-apa, ya toh. Sampai setelah berminggu-minggu setelah kejadian itu, sampai hari ini tidak juga ada surat satu lembar ataupun telepon kepada pimpinan. Ini yang pimpin Pak Doni Ukon loh. Ya, kita cek, saya cek sampai beberapa hari yang lalu Pak Doni Ukon. Pak Doni Ukon sudah ada kabar belum dari Pak Halid bahwa beliau tidak hadir? Tidak ada. Artinya apa? Ini betul-betul pelecehan kelembagaan, contempt of parliament. Sudah tidak datang, tidak merasa bersalah. Itulah suasana kebatinan kita, ya toh. Nah, lebih jauh lagi adalah kita dapat kabar seminggu yang lalu GM yang menyambut kita di sana dinonaktifkan hanya karena menyambut kita. Nah inilah yang kita, suasana kebatinan kita Pak Gunhar, yang kita hadir. Bangun subuh-subuh loh berangkat kita, ya. Nah itu aja. Jadi kalau poin nomor 2, saya kira teman-teman sudah sepakat semua. Sepakat ya. Pimpinan. Kalau saya harusnya tadinya lebih ekstrim, minta Dirut Pertamina untuk mencopot dan tidak boleh lagi menduduki jabatan di lingkungan Pertamina. Tapi oke lah kalau teman-teman menyarankan seperti ini ya, monggo saya ikut. Kalau saya tadi lebih ekstrim lagi. Saya memahami ya suasana apa yang dialami kawan-kawan waktu melakukan kunjungan. Tetapi di sini saya coba membangun narasi contempt of parliament yang mungkin karena background saya di bidang hukum, saya jelaskan dulu. Contempt of parliament ini adalah dalam bentuk parlementer yang tidak kita kenal di pemerintahan kita. Kita ngeri-ngeri sedap pakai bahasa contempt of parliament ini, ya kan? Karena pemerintahan kita presidensil, ya kan? Kalau kita mau bicara contempt of parliament ini menganggap menghina lembaga negara legislatif, ini ada ancaman hukuman pasti dan tidak
tidak bisa tidak. Tetapi kalau kita menganggap bahwa Direktur Pertamina Hulu ya bahasanya ya dengan tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik, maka Direktur Pertamina kita minta memberikan sanksi keras kepada Direktur Pertamina Mahakam. Yes, nggak masalah saya. Tapi kalau kita bilang bahwa dia melakukan contempt of parliament, ini orang kena hukuman, Pak. Bukan hanya pemecatan sebagai Dirut Pertamina Mahakam, tapi juga harus menjalani proses hukum. Nggak bisa kita bilang dia contempt of parliament. Kita tidak memberikan dia hak jawab. Apa alasan dia tidak hadir? Mungkin kita semua di ruangan ini pernah mengalami itu. Hal yang penting kita tidak bisa hadir. Tetapi ketika dia hadir untuk memberikan klarifikasi, kita sudah suruh keluar untuk menghormati suasana kebatinan kita. Saya tidak larang kok dia keluar, silakan keluar. Tapi kalau kita memberikan punishment kepada dia melakukan contempt of parliament, saya fraksi PD Perjuangan tidak setuju. Kita rubah narasi bahasanya. Interupsi Pak Ketua, sedikit saya klarifikasi ya. Saya klarifikasi. Dari tadi Pak Gandung, silakan Pak Gandung dulu, baru Pak Ramson, silakan. Jadi peristiwanya itu kan tadi minta klarifikasi peristiwanya, kemudian timbul berbagai macam pertanyaan dan tanggapan. Kemudian kita sepakat untuk bisa dikeluarkan dulu. Namun dikeluarkan itu kita memberikan rekomendasi pimpinan untuk menyelesaikan masalah itu antara diskor dan tidak. Karena tidak diskor, kemudian pimpinan nanti yang menyelesaikan. Itu rekomendasi resmi tadi. Kalau enggak kita coba rekamnya kita ulangi lagi. Benar enggak saya sampaikan itu. Dan nanti tadi Pak Sugeng yang mimpin itu. Nah itu. Jadi nanti tugas pimpinan itu menyelesaikan bersama Pak sama Miko itu. Bagaimana jalan keluarnya gitu. Karena memang tadi klarifikasinya sederhana sekali, simpel sekali gitu. Kalau tadi bertiga itu beliaunya sudah menyatakan minta maaf. Gitu. Tapi di sini permintaan maaf diterima, namun kronologisnya itu realisasi seperti apa gitu. Ini apa perlu kita tindak lanjuti kesepakatan tadi. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ramson, silakan Pak Ramson. Pertama, contempt of parliament itu ada di hukum kita. Cuman yang kedua, ini kurang pas masuk diasumsikan atau diputuskan sebagai contempt of parliament karena harus ada tindakan hukum kita lapor ke polisi. Kalau adanya ada, tapi yang kedua ini belum pas. Jadi malah mendegradasi pemahaman contempt of parliament. Jadi hanya membuat kesimpulan seperti ini, bukan. Itu harus dibawa langsung diproses. Proses pidana itu. Yang ketiga, dicarilah kesimpulan lain yang memberikan sikap yang keras dari Komisi 7 terhadap tingkah laku tadi Dirut Pertamina Hulu Mahakam tadi. Lebih bagus dibuat bahasanya Pak Ketua. Jadi jangan sampai tergradasi pemahaman contempt of parliament. Jadi nanti untuk berikutnya orang nggak segan lagi dengar contempt of parliament. Demikian Pak Ketua, makasih. Terima kasih Pak Ramson, silakan. Pimpinan. Tadi Pak Nasril dulu, sebentar. Pak Nasril. Ya, terima kasih pimpinan. Saya melihat Pak Gunhar semakin sore semakin cerdas. Cerdas dan jelas. Ya. Jadi saya kalau sampai diberikan sanksi tegas dan keras, kan gitu. Saya setuju. Direktur Utama PT Pertamina Hulu, kalau pasal pencopotan boleh gak ya? Kan usulan pencopotan. Aneh nih. Izin pimpinan. Kalau nggak salah kan di awal periode lalu ya,
Komisi 6 itu menolak rapat dengan Menteri BUMN, Ibu Rini Sumarno. 1 periode nggak rapat, Pak. Jalan aja. Nah ini yang kita sering salah lakukan tugas kita sebagai anggota parlemen gitu loh. Tapi padahal dalam proses rapat kita Bapak Komisi 6 Pak Nasril ya kalau nggak salah ya? Enggak, saya punya pengalaman Komisi 6 juga Pak. Pak saya Memberhentikan Sugiharto menjadi dirut BUMN. Itu Komisi 6 juga. Kan tergantung user Pak. Ya, bola kan tinggal tendang-tendang aja. Saya berharap Pak Gunhar bisa menerima yang pernah jadi Komisi 6 di sini juga. saya, Pak Nasril sama Pak Mutarudin. Oke, Ya. saya sampai ini tegas dan keras ya. Pak Direktur PAM telah melakukan pelecehan. Pelecehan terhadap lembaga. Ini lembaga Pak, lembaga DPR RI dalam tanda kurung Komisi 7. Begini. Apalagi? Ya. Kita bukan lembaga peradilan di sini. Catat ya. Kita lembaga politis. 1. Di dalam lembaga peradilan untuk memutuskan suatu perkara tentu ada 2 saksi. Saya berbicara ini. Pak Nasir. Ya, bukan begini. Maksudnya saya kasih klarifikasi dulu, ya. Ketika hakim menanyakan kepada saksi sebagai bukti-bukti, ya, ini namanya klarifikasi, Pak. Ya kan, fakta persidangan. Tetapi kalau kita hanya memberikan punishment kepada yang bersangkutan tanpa kita meminta klarifikasi, itu namanya zolim. Saya ralat Pak Gunhar, klarifikasi itu ada, ya. Tolong. Pak Lamhot, Tadi saya Pak Lamhot bicara, saya tidak berpotong Pak Lamhot. Tadi saya beliau jelaskan dulu. tadi Pak Lamhot silakan setelah kalau saya sudah bicara. bukan. Ini kan saya mengklarifikasi omongan Anda. Enggak, saya lagi ngobrol sama Pak Nasril. Betul. Ya, saya Bahwa lagi klarifikasi itu apa sudah yang disampaikan Pak Nasril soal pelecehan. klarifikasi itu sudah diberikan oleh saudara Halid tadi. Dia tadi menceritakan ada pertemuan komisaris bla 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 dengan Kementerian SDM bla 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 bla. Sudah. Klarifikasinya sudah kita dengar. Baru kemudian klarifikasi itu tapi akibat daripada sampai hari ini tidak ada pernyataan yang resmi. Ya, dan itu kita anggap sebagai pelecehan kelembagaan. Tadi pun sebelum rapat ini Pak Wiko, Pak Halid juga datangin kita satu persatu, minta maaf ya, minta maaf. Oke, kita maafkan. Karena ini bulan Ramadan kita maafkan. Tapi jangan sampai lembaga ini dilecehkan dan kita maafkan begitu saja, ya. Ini menjadi presiden buruk nanti kepada siapapun. Tadi di awal saya udah bilang, visi kita ini adalah mendorong Pertamina ini mencapai target 1 juta barrel. Kalau orang-orang seperti itu dan dia adalah boneka orang lain yang tidak ada kepentingan di Pertamina, terus terang saya nggak ikhlas. Saya pun nggak setuju. Nah, oleh karena itu ngapain kita bela orang-orang seperti itu? Saya nggak mau dipimpin Pertamina dipimpin oleh orang seperti itu. Yang notabene dia adalah bonekanya saudara James. Semua tadi kawan-kawan sudah mengatakan. Dan sifat arogansi yang dipertontonkan oleh saudara Halid, ya, justru itu adalah bentuk pelecehan terhadap kelembagaan ini. Kalau nanti lembaga DPR ini dibuat oleh seperti yang apa yang sudah dilakukan oleh saudara Halid, maka semua nanti direksi-direksi Pertamina yang akan memperlakukan kita seperti itu. Di mana marwah daripada DPR? Itulah yang saya maksudkan. Makasih. Pimpinan, silakan. Saya lanjutkan pimpinan. Apa yang disampaikan Pak Nasril tadi. Jadi begini Pak Nasril. Ya, kalau kita menggunakan kata pelecehan itu di bahasa Indonesia kan sama saja sebetulnya. Penghinaan, ya. Ya, jadi kita kurang tepat. Sebetulnya kalau bicara nama James, saya sepakat. Artinya ini kan subjek yang belum jelas. James ini. Kita tahu nama,
Enggak, kita nggak bicara jam, Pak. Enggak. Ini kan kembali yang disampaikan oleh rekan kita tadi, ya. Nah, kalau ini masalah pelecehan, saya pikir sama saja. Kalau kita masuk kepada memberikan sanksi yang tegas dan keras kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam, ya monggo, silakan. Itu bahasa yang kita pakai dalam forum RDP ini. Ya. Ini kan kalau kita kaitkan yang bersangkutan adalah kaki tangannya atau apapun bentuknya, ini kan masih wacana. Enggak. Perlu pembahasan kita lebih lanjut. Di sini poinnya bukan di situ. Kalau kita masuk kepada kesimpulan, ya, Komisi 7 DPR RI merekomendasikan Direktur Pertamina untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam karena melakukan pelecehan terhadap lembaga DPR RI. Ini dihapus saja. Ya kan, dengan kita telah memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam, ya itu sebetulnya sudah cukup poin yang kita masukkan. Kalaupun nanti kita masukkan lagi, kenapa kita memberikan sanksi tegas kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam? Masuk kita poinnya karena tidak ikut hadir pada saat anggota Komisi 7 kunjungan ke Kalimantan, boleh dimasukkan poin kedua. Itu. Nah, kalau lebih dari situ kita melampaui kewenangan kita, Bos. Nah, katakan kita punya reasoning. Kenapa kita memberikan sanksi keras dan tegas? Kita tambahkan karena dia tidak hadir. Dia hadir. Ah. Itu akan dikatakan pelecehan. Pak Nasril yang terhormat, Iya. mohon izin Pak. Saya ini tadi buka Google dari tadi, saya buka terus Contempt of Parliament ini, Pak. Enggak, Contempt Parliament saya setuju sudah. Ya, ini bahasa Inggris, Pak. Ya. Kalau orang PDI ngomong Inggris, ya. salah sedikit PDI ini. Sebetulnya bahasa Indonesia sama, ya kan, pelecehan terhadap parlemen, ya kan. Nah, ini beda, konteksnya kita ini belum match betul, belum pas. Itu aja. Ini loh, Pak Gunhar, gini loh Pak. Tadi kan udah runut, sebenarnya saya udah runut, saya jelaskan Pak Gunhar ya. Biasanya saya kalau jelaskan Pak Gunhar ini orang yang paling cepat mengerti apa yang saya sampaikan. Begini. Nggak Pak, tahu kali ini contoh mungkin. ya, saya contohkan. Dengar dulu Pak Gunhar. Dengar dulu. Enggak, saya. yang ngatur lalu lintasnya Pak Doni, Pak. Ya, saya udah minta izin Pak Nasir, pimpinan. Bapak. Saya udah minta izin pimpinan ya. Kan tadi saya udah bilang ya. Bayangkan 7 Februari, Bos. Sekarang ini tanggal 10 Maret, 1 bulan lebih. 10 April Pak. Kalaulah kemudian 2 hari setelah 7 Februari itu dia ada telepon lah minimal atau apalah gitu, nggak usah surat resmi lah. Ya mungkin kita masih terobati lah. Saya udah bilang secara runut tadi Pak Gunhar, kita hormati Pak Wiko bisa hadir nggak? Kalau nggak sore ya malam deh. Nggak juga tuh. Setelah kita pulang, ya kita berharap ada surat resmi. Kalau nggak ada surat resmi, pemberitahuan lah. Sampai 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya cek Pak Doni Ukon, ada nggak pemberitahuan ketidakhadiran dia? Nggak ada Bos. Itu seorang halit Bos. Lah kita datang ke sana untuk visi, untuk bagaimana mendorong mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kok kita nggak begitu kan? Lah itu yang terlecehkan, maksud saya. Itu yang terlecehkan. Yang dilecehkan tentu bukan kita secara orang per orang, bukan pribadi, tapi adalah kunjungan kerja resmi Komisi 7 DPR ke sana. Dan sampai hari ini tanggal 10 Juli, begitu kita mau RDP, kita panggil dia, barulah dia datang tadi satu-satu ke kita, minta maaf Pak. Apa itu? Kenapa dia harus datang dari diminta maaf sama kita? Karena kita nggak dianggap Bos, kita dilecehkan. Itulah perlunya kata-kata itu. Belum lagi kita dengar tadi Pak Wiko mengatakan hari ini dia sudah di-SK-kan tanpa RUPS. Hebat betul nih orang, tanpa RUPS pun bisa di-SK-kan. Jadi sudahlah, saya pikir nomor 2 semua teman-teman udah sepakat Ketua, tinggal dikotok aja. Interupsi pimpinan, Falah Amru. Ya silakan. Ini kan sebentar lagi juga buka puasa. Saya pikir
kita ini tadi juga sudah dengan keras, juga sudah dengan tegas mempersilahkan saudara Khalid meninggalkan ruangan, ya kan? Artinya ini pelajaran yang luar biasa buat Pertamina, khususnya Pertamina Hulu Energi. Sehingga di sini saya berharap di rekomendasi poin 2 ini tidak usah lagi lah ada kata-kata melakukan pelecehan terhadap lembaga DPR. Ya sudah aja, langsung Komisi 7 DPR RI merekomendasikan Dirut Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari. Gitu loh. Jadi ini jangan bertele-tele soal urusan ini. Kita paham bahwa secara tidak langsung dan secara langsung Saudara Khalid sudah melecehkan kita. Kita berangkat pagi, kita terbiasa berangkat pagi, jam 4 baru bangun, jam 5 berangkat, ternyata nggak ada orang, kita terlecehkan. Tapi saya minta juga kepada teman-teman, dalam hal ini kita tadi juga sudah memberikan hal yang sepadan, setidaknya sudah membuat Pak Khalid itu malu di depannya Pak Wiko dengan keluar dari ruangan. Itu juga sudah tamparan yang keras, gitu loh. Jadi saya mohon kepada teman-teman kita menghilangkan pelecehan terhadap lembaga DPR RI. Terima kasih. Oke, Pak Ketua, sebentar Pak. Ini kita kalau dilebarin terus nih panjang. Ya, langsung pimpinan ambil Saya kesimpulan. Saya mengambil sikap. Saya sebagai pimpinan saya mengambil sikap Pak ya. Izin. Untuk poin 2 ini tadi memang sudah sanksi tegas dan keras itu sebetulnya sudah jelas. Tapi memang kalau saya justru yang memimpin dalam acara itu, saya memang juga merasa ya seperti yang Pak Lahmud sampaikan tadi, merasa tidak dihargai lah, gitu lah. Kami yang datang ke sana, terlepas dari kita datang pagi apa segala macam kita lakukan lah sama-sama, betul ya. Cuman dengan kita hadir di situ dan saya sangat menghargai Pak Wiko saja hadir, gitu loh. Pak Wiko hadir sebagai atasannya. Dan memang sampai hari terakhir sampai kita datang kami tidak mendapatkan penjelasan apapun, surat atau kabar atau apapun yang menyatakan atau telepon yang tidak bisa hadir. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Lahmud tadi juga betul-betul jelas. Sebelum acara RDP ini sendiri mereka bertanya, teman-teman di lapangan menanya ada komunikasi tidak? Tidak ada. Nah ini makanya yang begitu dalamnya Pak Lahmud tadi marah karena apa? Tidak adanya itikat baik untuk memperjelas ini. Ujuk-ujuk datang tadi minta maaf. Buat kami juga, oh kok semudah itu ya, gitu ya. Sudah sekian lama. Gitu. Ini sedikit penjelasan. Saya minta Pak Wiko kira-kira ada masukan nggak Pak Wiko? Silakan. Baik, sekedar pertimbangan aja bahwa yang bersangkutan itu tidak ada niat untuk melecehkan lembaga DPR. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan pada hari yang sama itu ada rapat dengan komisaris dan membahas RJPP serta insentif untuk program kerja yang diajukan ke SDM dan SKK Migas. Perlu kami informasikan di regional ini direkturnya cuma satu Pak. Cuma satu. Pak Khalid juga tadi sudah menjelaskan pada akhirnya dia memutuskan mengambil rapat dengan komisaris tersebut ya bukan dengan niat untuk melecehkan Pak, karena cuma satu di sana direkturnya. Pada hari kejadian sebetulnya saya komunikasi, dia berusaha untuk mendapatkan penerbangan. Memang di data penerbangan itu masih ada, tapi posisi dia itu di luar Jakarta Pak. Di luar Jakarta. Jadi sekali lagi kalau niat untuk melecehkan itu tidak ada dan saya kira kami akan tetap menghormati dan sangat menghormati Komisi 7 DPR RI ini Pak. Itu aja tambahannya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak penjelasannya, tapi kami di sini memang kita harus ambil sikap ya. Teman-teman di DPR juga harus mengambil sikap. Jadi saya pikir saya coba mengsingkatkan pernyataan ini Pak ya.
Komisi 7 DPR RI merekomendasikan Dirut PT Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras ya kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena telah tidak menghadiri kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI di PT Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2023 tanpa alasan apapun. Itu pas Pak Ketua. Ya, tanpa adanya, ya itu cocok lah, tanpa adanya alasan. Jadi saya pikir ini jelas dia sampai hari, ya kalau seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Wiko sebetulnya ya kita bisa terima gitu Pak Wiko ya, cuman sampai hari terakhir kami itu secara resmi tidak mendapatkan berita itu, informasi itu yang membuat kita sebetulnya teman-teman apa standing statement kita di situ Pak. Ya, setuju ya? Oke, setuju pimpinan. Komisi 7 DPR RI merekomendasi Dirut PT Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena telah tidak hadir pada kunjungan kerja spesial Komisi 7 DPR RI terhadap Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2003 tanpa adanya alasan. Setuju ya? Setuju. Saya ketok ya? Ya. Pimpinan. Kurang cepat Pak Ketua mengajukan ini. Sebagai karena pimpinan tadi bijaksana. udah nyasar urusan jalan lah, apalah. Kurang cepat. Karena kita nggak ikut sih, ikut ke Kaltim waktu itu. Iya, silakan. Makasih. Sebentar Pak, ada Salamson. Jadi sebagai tindak lanjut daripada kesimpulan nomor 2 ini, maka Komisi 7 harus berkirim surat secara resmi kepada Dirut Pertamina. Jadi bukan hanya kesimpulan saja, tapi surat juga Komisi 7 yang ditangani oleh pimpinan. Saya kira tidak lanjut daripada ini. Jadi tidak hanya sekedar kesimpulan, tetapi juga surat tertulis dari Komisi 7 kepada Dirut Pertamina. Terima kasih. Kesimpulan ini dilakukan di DPR ini sama kekuatannya dengan undang-undang. Jadi sebetulnya kalau mereka terima ini pun sama sebetulnya jauh lebih kuat. Ini kesimpulan ini jauh lebih kuat saya pikir ya. Nanti kita bahas di internal ya. Setuju ya? Langsung nomor 3 ya. Komisi 7 DPR RI merekomendasi Dirut PT Pertamina Persero untuk tidak terpengaruh intervensi dari pihak luar yang mengatur jabatan struktural dan pengaturan proyek-proyek di lingkungan PT Pertamina Hulu Energi. Saya setuju. Apa itu? Ada proyek-proyek strategis juga seperti eksploitasi dan eksplorasi itu kan ini kan strategis itu. Iya, yang tapi non kalau strategis pun diisi. Kalau dibilang Iya. proyek-proyek itu semua Pak. Kalau strategis kan cuma strategisnya saja. Ini lebih lingkupnya lebih luas. Ya jadi ini secara general. Jadi jangan pakai strategis lagi. Ini proyek-proyek di lingkungan Pertamina Hulu Energy. Ya. Oke, nomor 3 oke. 4. Komisi 7 DPR RI akan menindaklanjuti melalui pembentukan Panja Pertamina Hulu guna mendalami permasalahan-permasalahan di sektor hulu migas di Pertamina. Hulu migas di Pertamina. Tambahan hulu kali, hulu migas bukan hulu. Panja Pertamina Hulu Migas. Guna mendalami permasalahan-permasalahan di sektor hulu migas di Pertamina. Setuju? 5. Komisi 7 DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Mahakam, dan PT Pertamina Hulu Rokan untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 7 DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 17 April 2023. Setuju? Selesai. Silakan atas persetujuan anggota. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pembahasan dan kesimpulan rapat dengar pendapat pada hari ini. Sebelum mengakhiri rapat, hari ini kami persilakan kepada Direktur Pertamina Hulu Energi untuk dapat memberikan closing statement-nya. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati. Ke depan kami akan berusaha lebih baik lagi bermitra, tentu saja dengan tujuan untuk sama meningkatkan produksi migas nasional. Dari kami sebagai pelaksana, dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai fungsi pengawasan. Saya kira kita akan terus menghormati Komisi 7 dan kita akan terus bermitra dengan baik. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Direktur Utama PT Pertamina Pertamina Hulu Rokan, dan Direktur Utama PT dan beserta seluruh jajarannya. Atas kerjasama yang baik dalam rapat dengar pendapat hari ini, kami atas nama pimpinan Komisi 7 DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu anggota Komisi 7. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rapat dengar pendapat pada hari ini saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menceritakan ini apa. Ya, tapi semuanya berkah. Baiklah Bapak sekalian, selanjutnya sebelum rapat ini dimulai, saya minta persetujuan bahwa rapat ini maksimal, sekali lagi maksimal berlangsung hanya 2 jam saja. Setuju Bapak sekalian? Oh bahkan 1 jam. Bagaimana Pak Nasir? Inilah ini Kak. Ketua, kita jadwalkan hanya 1 jam, kalaupun nanti harus diperpanjang kita perpanjang. Perpanjang ya, jadi 1 jam. Kita ikuti mekanisme aja Ketua. Ya, Pak Nasir begini kan kita ini mau apa lagi kan. Kebetulan Rokan yang punya wilayah Pak Nasir kan. Setuju Bapak sekalian ya? Baiklah. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital. Nah, ini saya kira ini berulang-ulang dan kita semua tahu bahwa migas juga berperan penting sebagai modal pembangunan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mendalami realisasi lifting PT Pertamina Hulu Energi triwulan 1 tahun 2023 dan strategi untuk melakukan peningkatan di sektor hulu migas. Kita sama-sama tahu bahwa sekarang Pertamina mencakup kurang lebih 67% dari lifting nasional. Ini luar biasa. Nanti mungkin bisa gambarkan. Jadi juga Pertamina adalah 32% dari produksi gas nasional. Nah, selanjutnya untuk efektifnya rapat dengan pendapat ini kami berikan kesempatan kepada Dirut PT Pertamina Hulu untuk menyampaikan pemaparannya dan nanti ditindaklanjuti oleh PT Pertamina Hulu Mahakam dan juga PT Pertamina Hulu Rokan. Saya kira demikian. Dipersilahkan Pak Wiko. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 7 yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya datang bersama sebelah kanan saya Pak Buyung, Direktur PHR, kemudian ada Pak Oto, Direktur Dukungan Bisnis PHE, dan sebelah kiri saya Pak Khalid, Direktur dalam undangan hari ini sebagai Direktur PHM Pak. Sebetulnya beliau juga Direktur Regional 3, juga Direktur PHI Pak. Izinkan kami. Ya, terima kasih pimpinan. Kami menghargai presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Wiko. Namun sebelum dimulai untuk paparan selanjutnya, kami minta klarifikasi Pak. Ya, bertabayun dulu Pak di Ramadan terhadap ada peristiwa bulan yang lalu ketika Komisi 7 melakukan kunjungan spesifik ke PAM Kalimantan Timur. Waktu itu ada Pak Wiko juga ada waktu itu. Dirut PAM tidak hadir sama sekali di kunjungan tersebut. Ya. Kami sampai landing pada pukul 10 pagi. Seharusnya kita melakukan kunjungan ke PAM. Berhubung karena Dirut tidak hadir di sana, sampai pukul 8 malam kita tidak ada kegiatan sama sekali. Dan itu dipimpin oleh Pak Doni, rombongan waktu itu full capacity. Nah, full capacity sehingga dilakukanlah pada malam harinya FGD. FGD dipimpin oleh SKK Migas ya Pak, SKK Migas. Pak Doni kan yang pimpin rapat. Nah, kami tanya dengan sekretariat bahwa adakah diundang atas nama Dirut PAM ada. Kenapa nggak diberi kabar kepada rombongan pimpinan Pak Doni Ukon ketidakhadiran beliau, tidak ada kabar sama sekali. Nah, saya pikir ini sebuah pelecehan lah ya Pak. Ya, pelecehan, kontra parlemen, apapun namanya, sama sekali tidak ada penghargaan Komisi 7 di hadapan PAM pada waktu itu. Justru karena itu pada sebelum dimulai kami minta klarifikasi dulu Pak. Ya, karena supaya jelas ini ya, kita memberikan beberapa poin kepada beliau ke depan sehingga yang hari ini yang kami rasakan
ada seorang GM ya, GM di Region 8 waktu itu ya. Ya. Region 8 ya, Pak. Zona 8 ya. Yang melayani kami, yang memberikan hidangan, kopi, yang memberikan hidangan, makanan. Apakah gara-gara itu beliau disuspend? Nah, seperti istilah dalam persahaman itu udah suspend, pemberhentian sementara. Nah, kami minta klarifikasi. Kalau memang kehadiran DPR di sana membuat saudara JM ini diberhentikan, berarti kami datang berdosa dong, Pak. Kan gitu. Dosakah kami datang ke sana sehingga ada JM yang dipecat atau yang diberhenti sementara? Tentu poin hari ini kami minta klarifikasi supaya tidak menjadi suuzon, fitnah dan sebagainya. Ya, saya pikir perlu disampaikan oleh dari PAM, ada Pak Wiko sebagai holdingnya di sini. Ya, itu pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya minta persetujuan anggota yang lain. Betul ya, kita perlu tabayun, klarifikasi. Saya Setuju? pikir ya, selain klarifikasi Pak Ketua, bahwa perilaku itu juga menurut saya adalah udah sebuah contempt of parliament ya, karena sampai hari ini itu kita melakukan kunjungan tanggal 7 Februari. Saya masih ingat betul kita bilang ke Pak Wiko, apabila saudara Dirut tidak bisa pagi ini, maka kita tunggu sore atau sampai malam. Betul ya Pak Wiko ya? Sampai malam ternyata yang bersangkutan tidak hadir. Bahkan sampai rapat hari ini tidak ada surat pernyataan apapun gitu loh. Ya, atas ketidakhadirannya pada saat itu. Nah, menurut saya bahwa ini adalah sebuah perilaku yang telah melakukan pelecehan terhadap kelembagaan kita. Nah, kalaupun nanti mau dimintakan klarifikasi, tetapi rapat kita kali ini perlu menegaskan bahwa tindakan tersebut sudah melakukan sebuah pelecehan terhadap kelembagaan, contempt of parliament, ya. Itu perlu menjadi satu kesimpulan kita dan meminta kepada Pertamina dalam hal ini holding untuk melakukan tindakan tegas terhadap yang melakukan pelecehan kelembagaan ini. Itu menurut saya. Begitu pimpinan. Interupsi pimpinan. Falam pimpinan. tapi dulu Pak Falah, setelah itu. Terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan kawan-kawan ketika Komisi 7 berkunjung, setidaknya memang harus ada direktur atau yang bertugas itu memang harus hadir. Bahwasannya itu harus perlu klarifikasi atau harus tabayun di bulan yang penuh berkah ini, itu bagus. Tapi kalau terkait dengan harus klarifikasi terkait internal dari PHE, saya pikir bukan klarifikasi. Kalau misalkan ada orang yang memberikan makanan sampai ke ruang meja, kemudian disuspend, itu bukan diklarifikasi mereka. Tapi beliau ini PHE bisa aja memberikan keterangan kenapa harus disuspend. Itu saja. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Ketua, kita sepakat bahwa di bulan yang penuh barokah ini perlu ada klarifikasi ya terkait kawan-kawan kunjungan ke Kalimantan.
Tetapi ada sedikit pendapat saya yang mungkin tidak sama dengan pandangan kawan kita Lamhot terkait dengan konten of parliament. Ya kan, kita jujur saja, kita juga kan mempunyai tugas kunjungan ke daerah itu kan, ke wilayah atau ke tempat kunjungan kita itu kadangkala kita berhalangan, Pak. Kita tidak hadir. Kita anggota DPR. Apakah kita juga melakukan konten of parliament? Kan bukan itu juga ukurannya. Mungkin yang bersangkutan tidak hadir dan tidak memberikan klarifikasi. Nah, mungkin di forum ini bisa disampaikan klarifikasi. Ya kan, kalau kita langsung menjudge bahwa bersangkutan melakukan konten of parliament, salah juga kita. Karena yang hadir juga nggak seluruh anggota juga ke sana. Ya tabayun lah, tabayun. Mungkin itu saja pimpinannya. Terima kasih. Pak Gunhar, karena sudah menyebut nama saya Pak Ketua, Ya. izin. Rasa-rasanya saya setiap ada kunker dan kunspek, ya saya nih Lamhot Sinaga. Kalaupun saya tidak bisa hadir dalam sebuah acara, pasti saya lapor. Saya tidak hadir. Ya. Tapi saya tidak pernah melecehkan saking saya menghargai Komisi 7 ini. Itu saya secara pribadi, Pak. Tapi kalau kemudian ada direksi yang dari tanggal 7 Februari sampai hari ini tidak merasa bersalah apapun, tidak memberikan klarifikasi, tidak memberikan permohonan maaf, ataupun tidak ada surat yang menyatakan apakah yang bersangkutan sakit atau tidak lagi berhalangan, tidak ada surat sama sekali. Bahkan telepon pun nggak ada. Nah, kalau saya secara pribadi, saya pastikan ketika saya tidak bisa mengikuti suatu kegiatan komisi, saya pastikan bahwa saya akan memberikan paling tidak pemberitahuan. Terima kasih. Ya, saya sudah menangkap esensi dari ini semuanya. Kita semuanya perlu tabayun, perlu klarifikasi. Jadi melalui Pak Dirut Pertamina Hulu Energi, Pak Wiko, dipersilahkan pihak yang dimaksud untuk menyampaikan klarifikasinya. Kenapa tidak hadir ketika Komisi 7 menyampaikan kunjungan waktu itu dengan berbagai mungkin alasan atau apa dan sebagainya. Dan menurut saya secara pribadi juga itu sangat-sangat tidak etis, dan karena ini adalah semua adalah kegiatan kenegaraan bahwa semua penting pasti, tapi bahwa semua teragendakan dengan baik mestinya. Dan setidaknya ya harus ada pemberat. Silakan Pak Wiko, mungkin nanti juga dipersilahkan yang bersangkutan untuk memberi klarifikasi. Baik, terima kasih pimpinan. Tentu saja yang pertama-tama kami sampaikan bahwa kami sangat menyesalkan kejadian ini dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas situasi yang terjadi di Balikpapan tersebut. Yang kedua, mengenai hal yang terkait CM itu adalah sesuatu yang sangat terpisah. Nanti juga kami bisa jelaskan kalau dimintakan, Pak. Untuk lebih afdolnya mungkin kami persilakan Pak Khalid untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus mungkin permohonan maafnya. Silakan Pak Khalid. Oke, terima kasih Pak Wiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat. Saya Khalid Said, Pak, sebagai Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam. Pada kesempatan ini tentunya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Komisi 7 pada saat kunjungan kerja ke Balikpapan, gitu Pak ya. Kalau sedikit saya tambahkan bahwa pada saat yang bersamaan Pak, kami sedang membahas rencana jangka panjang dengan komisaris, dan juga ada satu insentif untuk PHK gitu ya, dengan teman-teman, ada beberapa teman dari SDM gitu Pak. Itu Pak yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi intinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, setidaknya ada proses katakanlah memberitahu atau apa bahwa Anda tidak bisa hadir dan sebagainya. Waktu itu ada tim yang mendapatkan penjelasan itu misalnya? Ya, yang pertama saya kira bahwa kunjungan Komisi 7 itu bukan hari ini dipikirin, besok berangkat ya gitu. Rencana kunjungan kerja Komisi 7 juga adalah sesuatu yang terencana sekian waktu sebelumnya. Dan saya juga yakin bahwa rapat yang Bapak ikuti, kalau itu sedemikian pentingnya, juga bukan
sore ini diputusin, besok kita rapat ya. Gitu. Artinya dua-duanya adalah sebuah hal yang sangat terencana dan terjadwal. Jika memang sudah terencana dan terjadwal dan kemudian sudah terprediksi akan bentrok dan tidak bisa hadir, kan logika sederhananya itu harusnya bisa dikomunikasikan pada Komisi 7 sebelum kami berangkat ke sana gitu. Jadi kami melihat ini sebetulnya hal yang sederhana Pak, komunikasi, tapi ketika itu tidak dilakukan dan pimpinan dari PHM ini menyepelekan urusan komunikasi. Jadi kalau di, maaf Pak, seorang Jawa Barat, kalau di bahasa Sunda tuh ada pepatah hade kubasa, goreng kubasa. Baik buruk seseorang itu bagaimana dari pola komunikasinya. Jadi klarifikasi tadi mungkin disampaikan dengan sudah sekian lama disampaikan, tapi memang betul Pak, saya termasuk yang hadir ke sana dan kita kecewa berat Pak gitu. Dan bertanya tidak ada satupun yang bisa menjawab, menjelaskan Bapak kemana. Kan nggak menjadi unik gitu, nggak ada yang bisa jelasin Bapak kemana gitu. Kan nggak mungkin. Tidak, apakah yang dari bawah itu semua tidak ada yang berani atau diminta untuk tidak memberikan penjelasan gitu. Kita juga Komisi 7 ini juga adalah manusia Pak. Kalau diberi alasan-alasan yang kuat, logis, rasional ya Pak Ketua ya, saya kira kita juga bisa memahami gitu. Tapi kalau justru tidak ada keterangan apapun, jadi timbullah berbagai macam persepsi Pak gitu. Ini menurut saya sebuah catatan berat untuk sebuah perusahaan level Pertamina, untuk sebuah posisi setinggi Bapak tidak mampu mengkomunikasikan hal-hal yang sederhana. Terima kasih pimpinan. Ya, bagaimana saudara kenapa tidak mengkomunikasikan kegiatan saudara yang sehingga tidak bisa menghadiri dalam kunjungan tersebut? Mungkin ada HP-nya lowbat atau apa di blank atau apa, atau Anda sedang tersandra oleh situasi yang komunikasi pun tidak bisa. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa kalau dari sisi komunikasi dan yang lain-lain, artinya saya masih bisa lah berkomunikasi. Tapi pada saat ini mungkin mengambil satu keputusan yang salah saya. Jadi lebih fokus untuk pekerjaan yang saya akan kerjakan di hari itu gitu. Ada waktu itu di mana posisinya? Mengerjakan apa? Di Bogor Pak, untuk rencana jangka panjang dengan komisaris dan ada pembahasan sedikit tentang insentif dari satu blok kami. Komisaris maksudnya komisaris Pertamina, Komut gitu atau apa? Komisarisnya di PHI. Komisaris PHI. Ya, kita biar clear. Nanti kan kita akan track betul karena ini bagi kami ini masalah sangat serius. Ini kan persoalan tata kenegaraan ini bukan persoalan sederhana. Jadi sekali lagi Pak, kita tidak ingin tapi kita akan track telusuri terus. Ya, setelah Pak Nasir nanti Pak Gandung. Baik, terima kasih pimpinan. Enggak, jadi Bapak ini kan diangkat jadi dirut sebagai penanggung jawab. Nah, kalau kita ini Bapak anggap sebagai Komisi 7 datang ke sana, terus maunya apa gitu loh. Loh, Bapak keluar aja dari ruangan ini. Kita juga nggak mau naik muka Anda di sini. Ngapain? Dan nggak usah jadi dirut orang kayak gini. Ngapain ditaruh dirut? Lo kan bertanggung jawab ini. Pertanggungjawabanmu untuk negara dan kami mengawasi regulasi pengawasan negara. Dan ada yang kami tanya untuk sebagai pertanggungjawaban itu pada dirut. Kalau Anda nggak ada, Anda ngesawak ke Pak Wiko nih. Pak Wiko bisa menggantikan ke sana sebagai dirut holding. Iya, terus dia di mana? Bapak bisa menjelaskan pekerjaan yang dikerjakannya? Kan nggak bisa. Dirut holding waktu itu hadir. Iya, tapi kan bisa Bapak jelaskan pekerjaan yang dikerjakan dia? Kan nggak bisa. Lalu terus untuk apa ini diangkat jadi dirut? Ini diganti aja manusia kayak gini, ngapain gitu? Bapak boleh pintar Pak, tapi hidup ini harus pintar-pintar. Kalau tolol bilang tolol, kalau bodoh bilang bodoh, belajar gitu loh. Jangan ada pikiran Anda paling pintar di sini gitu loh. Undang-undang ini DPR yang membuat gitu loh.
bukan Anda. Gaya Anda bicara saya terus setengah, apalagi Anda duduk di situ gitu loh. Ini diganti Pak yang kayak gini, jangan ada lagi duduk kayak gini. Anda pikir Anda pintar kali gitu loh. Tidak ada kemajuan Anda buat negara ini gitu loh. Pak Jokowi sebagai pimpinan negara diundang sama lembaga ini aja datang. Beliau menghargain, bukan seperti Anda. Nawacitanya beliau itu untuk membangun negeri ini benar-benar dilihatkan gitu dari semua sisi, bukan seperti Anda merasa sok pintar gitu loh. Kamu keluar aja dari ruangan ini, saya minta izin pimpinan, keluarkan aja manusia seperti ini, tidak perlu ada di ruangan ini. Dan gak usah lagi jadi dirut gitu loh. Ngapain jadi dirut kayak gini? Pusing lah anggotanya kalau kayak gini dirutnya. Dia yang salah, orang lain yang disalahkan, kan susah. Saya izin pimpinan, kita nggak usah mulai rapat ini sebelum ini keluar dari ruangan ini. Tidak ada gunanya juga gitu. Karena sebagai pertanggungjawaban di semua regulasi di sini, Pak Wiko ada. Nah, gitu loh. Dan ada 2 dirut lagi harusnya hadir di sini. Berapa dirut di bawah Pak Wiko? Ada berapa? Harusnya kan ada lagi, mana lagi yang lain? Terus kan ada wakilnya harusnya. Terus yang satu lagi mana? Ini sebagai apa? Ini kan direksi di bagian Bapak aja. Terus kan ada 2 dirut lagi mana? Yang menangin Jawa Barat mana? Di dalam undangan hanya diminta PHM dan PHR saja, Pak. Ya, memang undangannya hanya 2 PHM dan PHR. Oke, Pak Nasir, saya kira ya itu aja Ketua. Jadi kita luruskan dulu Ketua, biar clear. Jangan gampang kita menerima regulasi mencemarkan nama baik DPR, enggak gitu. Orang yang seperti ini enggak usah ada di sini. Oke. Gitu loh. Ngapain dari sini? Nengok mukanya kita pun udah pusing. Ya. Terima kasih pimpinan. Ya, izin pimpinan. Izin pimpinan. Sampai sini Pak Gandung dulu. Tadi ada sudah pinter ojo keminter kan biasanya gitu. Silakan Pak Gandung. Terima kasih. Jadi tabayun itu perlu, tapi kalau tabayun sederhana ini juga nggak bisa kita terima Pak. Tabayun perlu, baik dalam bulan Ramadan atau tidak Ramadan itu penting. Tapi kalau tabayun seperti ini hanya minta maaf itu kan tidak setaraf dengan level jabatannya. Jadi saya setuju bagaimana biar merasakan. Ini kita suruh keluar dulu tidak rapat ini. Bagaimana rasanya? Itu. Jadi untuk ke depan saya minta ini sebagai pelajaran. Itu masih klarifikasinya belum menjawab kondisi real di lapangan, Pak. Karena tadi saya di ruang sana mengikuti dari sebagian dari itu dalam kronologinya tidak sederhana itu. Dilihat dari situ aja itu juga sudah bagian pelitian dari kantor parlemen. Kita kemarin tegas dengan brand karena melecehkan. Nah, ini harus tegas juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gandung. Ya, Izin silakan Ibu Ratna. Terima kasih pimpinan. Yang pertama mungkin saya ingin sekedar mengingatkan kepada seluruh mitra kami yang ada di Komisi 7 bahwa kunjungan spesifik itu memiliki kekuatan yang sama dengan RDP maupun Raker. Hanya pelaksanaannya saja yang dipindahkan tempat. Pertama itu. Yang kedua pimpinan, kami mengusulkan agar rapat ini diskors dulu sambil kita menunggu kronologi apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam karena tidak bisa menghadiri rapat saat itu karena kebetulan saya juga hadir sampai malam juga kami menunggu. Dan yang ketiga, saat skors itu kami meminta kepada Bapak Direktur Holding agar segera memanggil yang bersangkutan untuk beliau kan pimpinannya. Pada saat itu saya ingat banget Pak Wiko, kita tanya juga nggak ngerti alasannya apa. Jadi Pak
Pak Wiko juga dalam hal ini saya pikir bisa mengkonfirmasi apakah benar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam itu serius dilakukan. Begitu. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Bu Ratna. Saya kira oh ya, Pak Jafar. Ini saya memperkuat Bu Ratna, itu kita skorsing sebentar saja, nanti dilanjutkan lagi di ruangan pimpinan, ngomong baik-baik pimpinan dan beberapa teman yang kemarin ikut ke Kalimantan itu di ruang pimpinan dulu sebelum rapat ini dimulai. Saya kira bisa cepat selesai itu, Pak Ketua. Saya kira bisa selesai, teman-teman yang kemarin ke sana dengan bapak-bapak ini segera kita rapat mulai ke ruangan pimpinan dulu, jangan dibawa begini, nggak bagus. Jadi begitu, apa kita menuju Ya, izin, kita minta izin. persetujuan forum. Ya, bagaimana Kali Pak? ini saya agak beda sama Pak Marwan ini, boleh ya? Pak Marwan mungkin nggak ikut ke Kaltim waktu itu ya. Wah beda Pak. Saya usul konkret ya. Pimpinan komisi surat resmi ke Dirut, biar Dirut ini juga nggak main-main soal begini ini. Yang kedua, beliau saya kira tidak tepat ikut rapat pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas berbagai masukan. Pimpinan rapat mengambil kesimpulan demi Pimpinan sedikit aja 1 menit. Waduh, ini ada sedikit kok 1 menit. Jadi saya terima kasih dikasih kesempatan 1 menit. Buat rekan-rekan yang ikut kunjungan ke Kalimantan, ya saya bisa memahami suasana kebatinan. Tapi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Untuk alasan berkah itu setiap hari kalau kita saleh. Coba mengutip satu surat Al-As. Ya, wal asri katanya. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam kerugian. Illa lazina amanu wa aminus solihat wa tawassabil haq wa tawassabis shawab. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bener enggak ayat ini saya kutip Pak di Google, tenang aja. Jadi memang benar kita mengkoreksi. Saya sepakat. Suasana kebatinan kawan-kawan juga saya sepakat. Memang sebaiknya rapat ini kita skor. Ya, kita bicara. Apa sebetulnya kendala yang tidak bisa hadir? Ya kan? Dan ini jangan terulang kembali Pak Dirut. Dan apa yang disampaikan rekan kita Pak Karding, ini satu partai dengan Pak Marwan pun berbeda. Ya kan? Benar Pak Karding, saya sepakat. Bahkan pimpinan harus membuat tertulis. Ini jangan sampai terjadi lagi. Saya sependapat Pak Karding ya. Saya sependapat Pak Karding. Saya juga sependapat dengan Pak Marwan di skor. Jadi memang kita skor dulu Ketua. Kita bikin poin-poinnya yang menjadi kesepakatan kita dan setelah itu mungkin kita bisa lanjutkan rapat kembali. Terima kasih Ketua. Bagaimana? Salam pimpinan, setengah menit. Terima kasih pimpinan. Jadi kita melihat apa yang disampaikan teman-teman tadi dan menghormati seluruh pendapat yang bagus. Saya pikir tadi kalau Pak Khalid ataupun Pak Wiko menyampaikan permintaan maaf itu sudah diawali dengan sebuah kebaikan. Tapi mungkin penjiwaannya tidak seperti WS Rindra Pak. Harusnya mohon banget saya salah. Harusnya penjiwaannya begitu sehingga Pak Nasir tadi melihat itu kurang pas. Gitu loh. Jadi saya minta diskor saja sebentar aja 15 menit aja kok ya. Terima kasih. Bagaimana? Saya minta pendapat forum. Seperempat menit ya. Tadi ada yang setengah, ada yang 1, ada yang setengah, ada yang seperempat. Saya pikir
Nasir, Nasril, itu kan kaum penolong itu Pak. Nah, itu bahasa itu bahasa kaum penolong. Kan begitu Ustadz Pak Marwan. Ya. Jadi Pak Nasir tadi telah meminta kita berikan pertolongan kepada Pak Khalid. Ya. Karena suasana kebatinan yang kemarin itu belum hilang. Ya, ketuk kali ini biarlah Pak Khalid itu berada di luar dulu. Kan begitu. Sehingga nih redam, kan gitu. Pak Khalid tadi udah ketemu kami satu persatu, udah minta maaf. Nah hari ini Pak Nasir minta kepada Pak Khalid, biarlah Pak hari ini Pak Khalid biar di luar dulu. Nah selanjutnya rapat kita lanjutin. Gak apa-apa hari ini Pak Khalid menunjuk wakilnya silahkan. Jadi perjalanan rapat juga karena mau diskor pun juga ini waktu juga tidak memungkinkan. Itu pimpinan, terima kasih. Ya, dengan berdasarkan masukan dari berbagai anggota yang terhormat dan itu yang perlu kita hormati, pimpinan rapat mengambil sikap. Dipersilahkan Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam untuk meninggalkan rapat ini untuk selanjutnya nanti ada proses selanjutnya. Begitu? Sepakat? Ya. Sepakat. Dipersilakan yang Pak Dirut. Oke, pimpinan rapat, saya melaksanakan arahan perintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rapat kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang mewakili duduk di situ tidak apa-apa karena ini kita personal bukan kelembagaannya. Dipersilakan dilanjutkan Pak Wiko. Terima kasih, izin melanjutkan presentasi kami mengenai kinerja PHE khususnya di 3 bulan pertama. Kita mulai dari slide pertama Pak. Ini hanya untuk refresh bahwa sejak 2021 Pertamina telah membentuk holding subholding. Secara efektif Pertamina Hulu Energi ditunjuk sebagai subholding upstream. Kita ada yang berada di warna merah Pak. Pertamina Hulu Energi saat ini membawahi 5 regional, 4 di domestik dan 1 di internasional. Di regional secara entitas yang mengelola blok di migas di domestik ada PHR di Sumatera, di daerah Sumatera, kemudian PEP sekaligus merangkap sebagai Direktur Regional 2 di Jawa Barat, PHI sebagai induknya PHM ada di Kalimantan Timur, kemudian Pepsi ada di Jawa Timur dan Indonesia Timur, termasuk Pepsi ADK ada di situ. Dan kami juga memiliki Pertamina International EP atau PIEP yang mengelola aset di Aljazair, di Irak, di Malaysia, juga kepesertaan saham 71% di perusahaan Perancis Morel & Prom yang memiliki lapangan-lapangan di Afrika sampai ke Amerika Selatan. Selanjutnya ada PDSI Pak, anak perusahaan kita yang bergerak di bidang drilling. Ada Elnusa, anak perusahaan kita yang bergerak di bidang upstream services, juga downstream. Dan kita memiliki PT Badak LNG yang bertugas untuk meliquefaction gas dari Kalimantan Timur untuk dijadikan gas alam cair, dikirim ke konsumen kita baik di domestik maupun internasional. Kami lanjutkan ke halaman kedua. Berikut adalah highlight kinerja operasional kami di tahun 2022, yang mana highlight ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga ketahanan energi nasional. Sebagai summary, pada tahun 2022 kita berkontribusi terhadap 68% lifting minyak nasional dan 33% lifting gas nasional. Di tahun 2022 kami juga telah berhasil melakukan on-stream pertama proyek strategis nasional di Jambaran Tiung Biru berupa proyek gas. Kemudian kami menjalankan proyek OPLL di Rokan stage 1 dan 2. Kami juga telah menjalankan waterflood dan IOR dengan kontribusi 1.800 barrel oil per day di tahun 2022.
Dan kami melakukan kegiatan eksplorasi di mana sukses rasio pada tahun 2022 adalah 64%, menghasilkan tambahan resources sebesar 350 MMBOE. Kami juga peduli terhadap pengelolaan lingkungan, di mana pada tahun 2022 PHE Group memperoleh 28 proper dengan 5 diantaranya adalah proper emas. Kemudian kami berhasil melakukan trial CCUS di Field Jatibarang. ESG rating kita juga pada tahun 2022 meningkati peringkat 13 dari 143 perusahaan yang bergerak di bidang INP, walaupun sebetulnya kita masih berada di kelompok high risk dengan skor 30 point something. Dan yang terakhir, PHE juga melakukan kegiatan akuisisi dan partnership di akuisisi di blok internasional dan partnership untuk CCUS. Ke halaman ketiga. Ini adalah bar chart yang menunjukkan kinerja kita, Pak. Kita menampilkannya dari realisasi 2021, realisasi 2022, kemudian realisasi sampai dengan bulan Maret 2023, dan besaran RKAP yang terakhir. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2001 ke 2022, produksi migas kita naik, produksi minyak kita naik sebesar 27%. Kemudian di 2023, target produksi kita naikkan dari realisasi 2022 menjadi 595 barrel oil per day, 595.000 barrel oil per day, artinya 5% lebih besar dari realisasi tahun 2022. Sampai dengan triwulan 1, 3 bulan pertama, produksi yang kita capai adalah 575.000 barrel oil per day atau 2% di atas target year to date, di mana kontribusinya 424.000 barrel oil per day berasal dari produksi domestik dan 151.000 barrel oil per day berasal dari produksi internasional. Demikian juga dengan gas, target 2023 5% lebih tinggi dari realisasi 2022, dan sampai dengan bulan Maret 2023 realisasi produksi kita 6% di atas target yang ditetapkan dalam RKAP. Secara barrel oil equivalent per day, realisasi produksi kita sebesar 4% di atas target year to date 2023. Untuk mendukung kegiatan tersebut, kita meningkatkan kegiatan eksplorasi dari realisasi tahun lalu hanya 17 sumur menjadi 32 sumur. 28 sumur diantaranya ada di domestik dan sisanya ada di internasional. Kemudian ada sumur eksploitasi, kita rencanakan pemboran sumur 943 dibandingkan realisasi tahun 2022 yang hanya 689. Sampai dengan triwulan 1, realisasi pemboran kita 169 sumur. Demikian juga dengan walkover. Target 2023 688, ini lebih besar daripada target daripada realisasi 2022 yang sebesar 639. Sampai dengan triwulan 1 kita telah merealisasikan 169 kegiatan walkover. Yang terakhir well intervention dan well services, target 30.159, ini lebih besar dari realisasi daripada tahun 2022 yang hanya 29.316 sumur. Realisasi sampai dengan bulan Maret year to date sudah 7.176 kegiatan WWS kita lakukan. Dari sisi biaya, capex yang kita spending dari tahun ke tahun terus meningkat. Realisasi 2021 sebesar 2.580 atau $2,5 miliar di 2021, realisasi 2022 menjadi $3,2 miliar. Sementara di tahun 2023 kita targetkan kita membiayai proyek-proyek kita dengan capex sebesar $5.7 miliar Amerika. Realisasi sampai dengan bulan Maret untuk capex sudah $431 juta. Untuk mendukung kegiatan tersebut, kita dibantu oleh 73 drilling rigs di seluruh Indonesia
dan ada 133 well intervention rig, dan diharapkan di 2023 kontribusi produksi kita menjadi 68% di minyak dan 44% di gas. Lanjut. Slide ini menggambarkan detail kegiatan kita, Pak. Jadi aktivitas kita tuh sebenarnya terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah mengelola baseline, aktivitasnya adalah mengelola integrity dan reliability, mengurangi plant shutdown, melakukan reaktivasi, melakukan optimasi, dan melakukan filling the gap. Dari sini kita menargetkan baseline bisa di-maintain pada angka 490.000 barrel oil per day, sementara gasnya di 2.475 mmcfd. Kemudian production growth ini kita rencanakan berasal dari kegiatan development drilling wells dan workover WWS serta water flood dan EOR. Dari kegiatan ini ditargetkan kita memperoleh 91.000 barrel oil per day dan 274 mmscfd. M&E, Marine Acquisition, di domestik dan internasional kita targetkan akan berkontribusi 15.000 barrel oil per day pada produksi minyak dan 13.000 mmcfd untuk produksi gas. Sementara untuk penambahan reserve dan resources growth ini kita canangkan dari program eksplorasi. Di tahun 2023 kita berencana mendapatkan 290 Sebentar, Pak MMBOE. Dirut, Pak Wiko, karena satu dan lain hal saya minta saya didampingin oleh salah satu dari Kapoksi PDI untuk selanjutnya nanti mungkin saya menyerahkan pimpinan sidang ini kepada minta persetujuan forum ya. Saya betul-betul ada sesuatu. Saya kasih tahu dulu sama teman-teman, saya nggak ambil keputusan ini cuma menggantikan duduknya aja. Siapa tahu barokah. Jadi ada harapan jadi pimpinan di depan. Ada coba. Foto dulu. Ya, mohon maaf betul-betul, mohon maaf saya. Ini Kopdita yang direstui, Pak. Ya, dengan segala kerendahan hati saya harus izin karena tadi sebenarnya sudah janjian sama Pak Doni yang saling mengisi, tetapi beliaunya masih nyangkut macet di tol katanya. Kurang lebih baru 1 jam lagi baru masuk. Sekali lagi saya limpahkan pimpinan rapat ini kepada yang terhormat Pak Gunhar. Terima kasih. Tapi palunya nggak diserahkan Ketua ya. Terima kasih Ya, Ketua. yang di luar jangan diputuskan untuk kembali. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat saya lanjutkan. Silakan dilanjutkan Pak Dirut. Amin. Baik, kami lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini gambaran secara geografik di mana saja kegiatan-kegiatan kita dilakukan untuk mendukung target produksi yang telah kita canangkan. Di regional 1, di sini PHR berada, target untuk pemboran development wells ada 673, eksplorasi 11 sumur, termasuk diantaranya 2 untuk minyak non-konvensional, kemudian ada kegiatan workover 268 dan WIWS 20.556. Regional 2, 37 sumur untuk development wells, eksplorasi 5 sumur, workover 8 dan WWS 572. Demikian seterusnya sampai dengan regional 5 direncanakan kita melakukan pemboran pengembangan sebanyak 29 sumur, eksplorasi 4 sumur, workover 55 sumur dan WWS 1005 sumur. Berikutnya. Izin pada slide ini kami minta bantuan dari Dirut PHR untuk menyampaikan presentasi pimpinan. Izin Pak Ketua untuk menjelaskan slide khusus untuk Pertamina Hulu Rokan.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu sekalian, anggota Dewan yang kami hormati, di slide ini adalah rokan performance dari produksi di Blok Rokan, di mana adanya penambahan sumur-sumur baru yang berkontribusi ke penambahan produksi. Sebagai konteksnya, mungkin kami tambahkan di sini bahwa di blok ini salah satu challenge yang besarnya adalah keterbatasan kapasitas infrastruktur dan juga kapasitas dari surface facilities atau dari salah satunya pengolahan airnya. Kan tetapi dengan inilah hasil yang berhasil kami lakukan. Apabila kita tidak adanya investasi yang cukup, itu setelah alih kelola yang digambarkan dengan garis berwarna biru, itu akan mengikuti garis berwarna kuning. Nah, apabila kita mengikuti investasi yang dilakukan oleh operator sebelumnya, di mana penurunan itu adalah 11% dalam 20 tahun terakhir. Pimpinan, sebentar. Pak Dirut, saya kan pernah datang ke sana dan kunjungan waktu reses. Ada bahan yang saya minta udah disiapin belum? Mana bahan yang saya minta waktu itu, semua kegiatan yang sudah dilaksanakan? Siapa Pak? Kita sudah siapkan Pak nanti. Ya tolong dibagi aja teman-teman sekalian. Tapi kami tidak. Karena kita mau mendalami juga pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ya. Untuk di meeting ini mungkin belum kami bawa Bapak untuk. Oh iya, kita nunggu. Bapak bilang nanti akan dikirimkan. Sampai sekarang kita udah rapat ini aja belum ada bahan. Siapa Pak? Nanti kami langsung kirimkan Pak minggu ini juga ada caranya. Enggak, kita mau bahas juga pendalaman supaya kita tahu apa yang sudah dikerjakan selama Bapak menjadi dirut. Gitu. Supaya teman-teman juga tahu apa yang harus kita dalamin untuk melakukan evaluasi di sini. Apakah rokan ini berhasil atau tidak? Apakah ada permasalahan dengan regulasi yang dilakukan di lapangannya? Kan sementara kan udah kita lihat banyak korban yang meninggal di sana. Kita kan harus tahu juga nih sumber permasalahannya apa dan bagaimana melakukan kegiatan. Nah, gitu. Jadi kami minta bahannya ada dulu gitu. Biar didalamin juga dengan seluruh anggota Komisi 7. Mungkin itu Pak, tolong disiapkan aja supaya kita tahu apa yang mau kita dalamin dalam proses ini. Bukan kalau ini kan seremonial aja, dia kalau tercapai, kalau enggak kan nanti. Tapi kan kita mau tahu berapa pembiayaan yang dilakukan selama setahun, apa regulasi yang dilakukan di sini dan apa keberhasilannya, bagaimana melaksanakannya, bagaimana sistemnya. Nah, coba tolong datanya dulu Pak yang kita minta waktu itu. Saya bersama Kapolda dan Kajati waktu itu kunjungan tempat beliau. Jadi saya minta datanya tolong disiapkan dulu. Itu kan minta tempo akan dikirimkan. Saya sampai hari ini belum menerima data itu. Nah tolong disiapkan aja Pak Dirut biar kita bahas sekalian melakukan pendalaman kan regulasi ini. Siap Bapak, kami siapkan Pak datanya. Ini itu pimpinan. Izin Bapak dilanjutkan? Ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Nasir, nanti kami siapkan. Ya bahannya berapa lama? Kalau untuk yang rokan ini hanya satu slide ini Bapak. Ya terus bahan yang saya minta untuk melakukan pendalaman itu? Ya. Izin kami siapkan dulu Pak. Kami. Loh iya waktu rapat itu Bapak bilang mau siapkan, kita nunggu belum siap. Iya Pak. Nah sekarang udah rapat sampai 1 bulan di sini belum siap. Terus mana bahannya? Ya, ya Pak belum kami bawa untuk di meeting ini Pak, mengingat agendanya nanti kami siapkan Pak. Iya meeting ini kan melakukan pendalaman juga kita. Bagaimana regulasi yang Bapak lakukan di sana? Itu Bapak jelaskan sampai sini, terus berapa lama kita nunggu apa data itu? Kan kita mau mendalamin ini sekarang. Untuk dibawa ke meeting ini belum siap kami Pak. Nah, terus? Jadi kalau saya mau bilang di situ ada kelakuan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku gimana? Terus datanya mana yang mau kita bahas? Jadi kalau Bapak cuman gini aja menjelaskannya, terus bagaimana fungsi pengawasan yang kita lakukan? Regulasi yang sudah Bapak laksanakan kan kami mau lihat apakah benar atau tidak. Itu kan data yang saya minta kemarin gitu. Iya Bapak. Nah gitu, jadi nanti sama gitu Pak. Kalau Bapak juga nggak bisa menghargai ruang rapat ini kan pusing jadinya kita.
Ya Pak, kami mengerti Pak. Mohon maaf Pak, kami belum. Iya datanya Pak, Bapak siapkan berapa lama? Ini kan ada tim-tim Bapak nih di belakangnya. Kan semua megang sistem ini. Mana datanya? Selama setahun, mana apa kegiatan yang dilakukan? Berapa lama? Ini Pak, saya coba lihat dulu slide ini Pak yang ada. Kan ada regulasi 1 tahun yang sudah Anda kerjakan, berapa penyerapan anggarannya, berapa regulasi yang sudah dikerjakan dari penyerapan anggaran yang tersedia, berapa regulasi yang terlaksana dari anggaran yang tersedia, mana kegiatannya? Iya Bapak, kami ada Pak, mungkin minta waktu sebentar Bapak untuk. Ya, oke. Terima kasih Pak. Jadi gimana Pak Nasir? Ya kalau nggak skor aja dulu pimpinan, sambil nunggu sebentar setengah jam, atau dijelaskan dulu? Dijelaskan aja, Oke. tapi Iya. timnya biar berjalan menyiapkan. Ya, toh, jalan tengah tuh, wal asri itu. Ya, Siap. begitu pimpinan, setuju. Pimpinannya nggak tegas tuh. Belum permanen Pak D. Silakan Pak Direktur PHR untuk dilanjutkan dulu paparannya sembari tim yang di belakang menyiapkan apa yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi. Ya Bapak, terima kasih Bapak, Pak Ketua. Kami teruskan dulu Pak sembari datanya disiapkan. Untuk di slide ini Pak, bisa kami sampaikan bahwa untuk melihat di garis hijau Pak, itu adalah kalau mengikuti investasi yang dilakukan oleh operator sebelumnya, rata-rata penurunannya produksi turun 11% per tahun selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Kan tetapi dengan investasi yang kami lakukan di Blok Rokan yang nanti Pak kami sampaikan datanya, itu dengan melakukan perbaikan sumur-sumur lama dan melakukan pengeboran sumur-sumur baru, produksi itu bisa mencapai di sekitar 160-an Pak, 160.000 barrel oil per day. Bahkan sempat mencapai puncaknya itu di 166.000 barrel minyak per hari. Jadi kalau kami lihat Pak, investasi yang kami lakukan adalah dari 9 rig di saat alih kelola, sekarang sudah menjadi 26 rig Pak, hampir 3 kali lipat. Sedangkan untuk WOS rig itu dari 25 menjadi 51 Pak, sudah menjadi 2 kali lipat penambahan rignya. Disitulah ada penambahan dari sumur baru per bulan Maret 2023. Di grafik ini adalah sampai Maret 2023. Itu penambahan dari sumur baru sekitar 33.000 barrel minyak per hari. Sedangkan dari WOW itu sekitar 20-25.000 barrel minyak per hari penambahnya. Jadi total sekitar 50 sampai 55.000 barrel minyak per hari yang ditambahkan dari kegiatan yang dilakukan oleh PHR. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk slide yang ini, sembari nanti yang datanya Pak kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bito. Ya, izin melanjutkan, ini tinggal slide terakhir Pak yang menunjukkan komitmen kita sebagai supporting upstream. Yang pertama adalah bahwa kita berkomitmen untuk berkontribusi terhadap produksi nasional dengan mendukung program target nasional produksi minyak 1 juta barrel oil per day dan produksi gas 12 BCFD. Kemudian kita juga memberikan multiplier effect kepada negara dan masyarakat dengan berkontribusi pada peningkatan bagian negara, devisa, dan perekonomian daerah. Yang terakhir tentu saja dalam melakukan kegiatan ini kita membutuhkan dukungan berupa stabilisasi regulasi untuk kemudahan investasi dan dukungan pada isu-isu landas kontinen dengan negara di sekitar kita. Kebetulan kita ada isu di Ambalat. Saya kira saya sampai pada halaman terakhir dari presentasi kami Pak. Mohon masukan dan arahan. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya. Selanjutnya, sebelum masuk tadi ke teknis pembahasan soal PHR ya, sebelum melakukan pendalaman dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan, selanjutnya saya berikan kesempatan yang pertama, kalau di catatan Pak Ketua ini fraksi PD Perjuangan. Ini Pak Gus Falah ada. Boleh kita kasih ke Pak Gus Falah dulu. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Direktur PAE, yang saya hormati Direktur PHR,
dan seluruh yang hadir di ruangan rapat Komisi 7 ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kinerja PHE, di mana di bulan Januari Februari 2023 kita telah mencatat 576 MBOPD untuk minyak, dalam hari ini naik 2%. Yang kedua, saya juga mengapresiasi atas kenaikan 2.785 MMSCVD gas 6%. Dan ini semua karena juga faktor ada 118 sumur yang sudah mulai dieksplor. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Dirut PHE. Beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat PHM ini kalau kita cermati secara mendalam, sesungguhnya minyak ataupun gas di dalamnya uratnya itu berbilok-bilok. Setahu dan sekecil pengetahuan saya, uratnya itu berbilok-bilok. Sehingga ada beberapa waktu yang lalu ketika pengeboran eksplorasi itu ada sebuah alat yang tidak bisa masuk sehingga alat itu bengkok. Apakah itu juga salah satu yang menyebabkan sampai dipanggil Pak Luhut loh, seingat saya. Itu alat juga yang menyebabkan peningkatan lifting kita ini agak sedikit menurun gitu loh. Kalau itu iya, mohon interaktif pimpinan, barangkali bisa dijelaskan. Kalau itu iya, apakah ada sebuah solusi yang lebih paten gitu loh? Apakah sebuah alat yang digunakan untuk eksplor bornya ini tadi yang lebih bagus? Monggo, Pak Dirut. Baik, terima kasih. Yang Bapak maksudkan itu adalah pipa domestik, Pak, ya. Buatan dalam negeri di Batam. Memang ketika kita pergunakan di Mahakam yang kondisi lapangannya itu sifatnya rawa, masih kurang cocok. Namun demikian kita kemudian melakukan uji coba, dilakukan di PHKT, dan itu berhasil dilakukan di PHKT, Pak. Untuk Mahakam sendiri kita terus akan upayakan apakah memang nanti bisa kita pergunakan lebih lanjut, Pak. Secara umum ini tidak berkontribusi terhadap produksi dari PHM. Hanya saja memang komitmen kita untuk menggunakan pipa dalam negeri itu menjadi hal yang memang harus kita maksimalkan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Dirut. Artinya next kita memang harus menggunakan yang pipa ataupun alat yang lebih prepare gitu, Pak, ya. Sehingga kita juga bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Lifting gas kita ini memang lifting minyak kita bisa menaik, dan kalau toh sekarang kita apresiasi, tentunya kedepannya lebih kita apresiasi. Ada juga yang dari Rokan, saya pikir Rokan ini juga geraknya juga harus lebih dinamis, Pak Buyung ya. Karena saya lihat di Rokan masih banyak persoalan yang menumpuk, persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Sehingga hal-hal yang perlu kita ambil langkah tentunya menjadi sesuatu yang lebih baik. Kayak berita-berita kemarin, walaupun kita memahami itu tidak ada di lokasi di Rokan ya, itu memang ada di wilayah Rokan, tapi itu adalah fasilitas dari pihak lain, terjadi yang meninggal ada 3 orang, ya kan. Nah, hal-hal seperti ini saya minta juga Pak Dirut PHE untuk lebih dicermati lebih mendalam, supaya juga tidak terjadi yang meninggal, kan kasihan juga, meninggalkan anak istri, ada 3 orang kemarin meninggal, supaya tidak terjadi lagi gitu loh ya. Walaupun itu bukan kesalahan dari pihak PHR, tapi yang menjadi sorotan itu Diko, Pak Buyung. Yang jadi sorotan itu Diko, bukan si A, B, C, C, tapi PHR-nya. PHR itu membawa nama baik PHE, PHE membawa nama baik Pertamina. Itu jadi saya minta itu pengawasan sampean di PHR-nya itu lebih tajam. Terima kasih, itu aja pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Gus Pala dari PD Perjuangan. Selanjutnya saya silahkan dari fraksi Partai Golkar. Ada Pak Mukhtar, Pak Gandung. Pak Gandung? Oke, mari silakan Pak Gandung. Oh, Pak Mukhtar, kita hold dulu ya, kita lompat ya. Dari fraksi Partai Gerindra? Nggak ada.
Dari fraksi Partai Nasdem. Silakan Pak Beb. Ya, makasih Ketua Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat dan seluruh anggota. Yang saya hormati Pak Dirut PHE, Pak Wiko. Pak Wiko ini kayaknya orang Medan ini. Bukan Pak ya? Lama di Medan. Dan Dirut Hulu Rokan. Dan seluruh jajaran yang hadir. Pak Wiko dan Pak Dirut Hulu Rokan, saya sedikit saja ingin menanyakan tentang kinerja Pak. Saya mendapat data ya, tentang anak perusahaan dari PHE. Jadi yang saya dapat ini data dari 2020 Pak. Kan ada puluhan anak usaha Pak milik PHE. Ada di berbagai provinsi itu, ada di Kampar, ada di Riau, ada di Sumatera, ada di beberapa provinsi. Jadi yang data yang ada ini ada yang konvensional Pak ya, yang operator ada 20 anak usaha. Ada yang konvensional Bapak buat non operator, ada 12 perusahaan anak usaha. Ada juga Bapak buat non konvensional tapi dijadikan operator di Sumatera Utara. Ada juga non konvensional Bapak buat non operator, jadi ada operator, ada tidak operator, ada 5 perusahaan. Dan ada 18 yang tidak aktif Pak, ya kan? Ya Pak ya, posisi sekarang gitu. Yang saya meminta penjelasan Pak Wiko ini Pak, kan ini juga banyak yang nanya ke saya. Dari anak perusahaan konvensional, non konvensional, ini gimana teknis kerjanya Pak gitu, dan operasionalnya gitu. Bapak bagaimana mengarahkannya? Apakah ini anak usaha ini tujuannya didirikan sampai puluhan ini Pak untuk mencari laba usaha atau pengembangan usaha atau bagaimana Pak gitu? Mohon penjelasan Pak Wiko gitu. Dan bagaimana setoran dividen ke negaranya ini Pak? Kalau namanya perusahaan perseroan BUMN ini kan kita negara minta dividen. Dan bagaimana pajaknya ke kas negara gitu dari puluhan anak usaha konvensional dan non konvensional, operator dan non operator Pak. Gitu. Kemudian data yang saya dapat dari PHE ini Pak, dari 2021 sampai 2023 ini kan pendapatan pihak ini lumayan Pak. Ini perusahaan yang menguntungkan gitu. Sampai 2 miliar dolar ya Pak ya. Pendapatannya dengan laba bersih sampai hampir 300 juta US dolar Pak, atau lebih. Dan total asetnya 6 miliar dolar, ekuitasnya 2,9 miliar dolar gitu. Nah itu Pak Wiko, saya ingin penjelasan, banyak rekan-rekan juga media bertanya kepada saya supaya jangan salah saya nanti menjelaskan. Saya ingin nanti dari Pak Wiko baik secara lisan atau tertulis gitu Pak. Itu Pak Wiko. Kemudian yang kedua Pertamina Hulu Rokan yang hadir di sini. Yang satu lagi tadi diusir ya Pak ya. Pertamina Hulu Rokan ini kan dari 2018 Pak berdiri ya Pak Dirut ya. Dan di sini di undang-undang diberi amanah mengelola minyak dan gas Pak. Khusus minyak dan gas. Dan terutama Blok Rokan. Blok Rokan itu merupakan tempat produksi kilang minyak dan gas terbesar Pak. Penghasilan terbesar di Indonesia ya Pak ya. Salah nggak saya? Terbesar kata di Indonesia, betul data yang saya dapat Pak. Interaktif pimpinan izin. Silakan Pak. Izin Pak, kalau minyak nomor 2 Pak. Besar ya Pak ya. Gas? Kalau gas tidak ada Pak. Tidak ada ya Pak. Jadi merupakan produksi minyak terbesar di Indonesia kedua, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suplai dalam negeri Pak. Itu yang undang-undang aturan dari 2018 Pertamina Hulu Rokan berdiri. Yang saya meminta penjelasan Pak Dirut, sampai saat ini itu berapa produksi barel per hari, per bulan, per tahun yang untuk kebutuhan dalam negeri gitu.
Nah itu Pak, karena ini kan undang-undangnya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri hulu rokan, blok rokan. Dan yang berikut, apakah ada yang Bapak ekspor gitu? Produksi minyak yang didapatkan dari blok rokan ini. Itu saja dulu Pak, karena ada kawan-kawan yang lain. Mohon tertulis dan lisan. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan. Ya, terima kasih Pak Rudi Bangun dari fraksi Partai Nasdem. Berikutnya dari fraksi PKB. Silakan. Saya sedikit aja, nanti ditambah Pak Karja. Udah. Terima kasih Bapak-bapak sekalian dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Tadi kalau saya tidak salah mendengar Pak Wiko menyebut-nyebut tentang rig itu. Masih berapa sih Pak yang dibutuhkan rig untuk kebutuhan di perusahaan Bapak itu? Itu yang pertama. Yang kedua, soal pipanisasi. Itu masih berapa yang harus dibutuhkan pipanisasi dan modelnya model apa dan speknya berapa untuk dalam rangka memperlancar proses penyaluran minyak dan gas itu. Dan yang terakhir, di daerah mana semua Pak yang dibutuhkan kedua barang itu tersebut. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih, singkat. Gimana? Pak Karding mau menambahkan? Baik, terima kasih pimpinan, Pak Wiko, kemudian Pak Buyung, dan yang mewakili Pak Halid tadi. Yang pertama, saya kira apresiasi ya, ada peningkatan produksi yang terjadi selama ini, dan itu menurut saya baik, walaupun tidak begitu besar, tapi satu kemajuan di tengah kesulitan kita untuk menambah produksi ya. Itu saya kira kita harus apresiasi. Yang kedua, mungkin perlu ada satu tata kelola atau sistem baru agar tidak sering terjadi kecelakaan. Ya, ini jadi satu masalah karena lama kelamaan, satu karena ini menyangkut nyawa manusia, yang kedua menyangkut citra brand perusahaan akan menurun sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan ke depan. Nah, saya kira teman-teman di PHE maupun di PHR maupun Mahakam itu sudah punya satu rencana perbaikan. Saya pengen tahu aja sebenarnya dari sisi pengamanan dengan konteks teknologi, yang kedua tata kelola sumber daya manusia. Saya khawatirnya itu jangan-jangan pekerja-pekerja lapangan ini gajinya terlalu rendah sehingga ada deviasi yang tinggi dengan apa namanya di level-level manajer dan lain sebagainya. Coba dicek Pak. Saya kemarin diskusi dengan beberapa teman dari Pertamina. Saya tanya, kenapa sih kasus-kasus ini sering berulang? Memang satu mungkin karena alatnya sudah sudah tua ya. Yang kedua mungkin karena teknologinya yang tidak diupdate terus menerus. Lalu yang ketiga bisa jadi karena tata kelola sumber daya manusia. Nah, salah satunya soal kesejahteraan, ini kuncinya kan. Nah, saya nggak tahu apa benar apa tidak, tapi itu kan info sama orang-orang yang sudah tidak bekerja lagi di Pertamina kan. Jadi kan lebih objektif saya kira mereka. itu yang pertama. Jadi saya mendorong harus ada konsep ya, Pak Wiko dan Pak Buyung, harus ada konsep dua hal yang saya sampaikan tadi. Sistem, saya nggak tahu bahasa teknisnya karena saya bukan orang
orang industri ya, tapi sistem pengamanan yang kira-kira mudah kita deteksi. Dan sekarang ini kan sudah banyak sistem ya, sudah banyak alat yang bisa mendeteksi misalnya tingkat korosi berapa, penyelesaiannya kayak apa, langsung pada saat itu bisa dicek. Kayak orang perbaiki mobil itu kan, udah cek, oh ini ada masalah, ini ada pulpnya, ada macam-macam rusak nih misalnya, tekanannya terlalu, pompanya dan sebagainya. Nah ini saya kira harus yang lebih bagus lah, yang lebih advance lah, walaupun memang investasinya pasti gede. Itu yang kedua, tata kelola sumber daya manusia ini harus disiapkan betul Pak, biar ke depan ini bagus, tidak banyak kejadian yang walaupun tentu banyak di luar kontrol kita, tapi kan di manajemen yang benar itu tidak boleh ada sesuatu apapun tidak di bawah kontrol kita kan gitu, harus dalam kontrol kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mendukung ya Pak Wiko tadi untuk mengupayakan betul-betul penggunaan pipa dalam negeri, karena itu memang semangat kebangsaan kita hari ini, mendorong agar penggunaan TKDN ini tinggi, itu penting Pak. Mungkin kalau beda harga sedikit saja nggak apa-apa kita utamakan TKDN, yang penting teknologinya yang lain sama, kekuatan, kualitasnya dan sebagainya sama. Jadi menurut saya harus mulai kita ada rasa nasionalisme yang tinggi untuk mencoba menggunakan produk-produk dalam negeri seperti iklannya apa itu Mitsubishi apa itu yang di Jawa Timur itu. Jadi harus kita gunakan produk-produk yang memang produksi anak negeri, tapi jangan dipaksakan. Kalau tidak bisa ya sudah. Kalau istilahnya Pak Arief Hidayat itu kalau dalam pemilu dihibrid ya bisa dicombine. Ya itu, iya kan? Bapak setuju ya dihibrid ya? Ya, oke. Jadi hanya dicombine. Saya kira kita juga tidak bisa full ya. Nah, oleh karena itu dua itu yang menjadi catatan saya. Yang ketiga, Pak Wiko ini mumpun ketemu, kejadian yang terjadi dengan Pak Dirut Pak Halid tadi itu harusnya dibawa kontrol Pak Wiko loh Pak, karena itu pasukan Bapak itu. Jadi nggak boleh lagi terjadi seperti itu. Ini saya tadi nggak ngomong banyak karena orangnya sudah jadi saya sampaikan. Lain kali Pak Wiko nggak boleh terjadi seperti itu. Masa ada dirut di bawah panjenengan yang nggak datang tanpa alasan, tanpa apa, nggak boleh itu Pak. Karena itu melecehkan parlemen secara institusi Pak, bukan kita minta dihargai ya. Tidak ada niat untuk minta dihargai, diorangkan pun tidak kami. Tetapi kita bekerja berdasarkan konstitusi, undang-undang. Nah, orang yang tidak memberi kabar, orang yang tidak hadir dan tanpa alasan yang jelas dengan undangan resmi ofisial, maka itu disebut contempt of parliament, masuk kategori itu. Oleh karena itu di bawah kontrol Pak Wiko, mestinya Pak Wiko bisa menahan itu. Jangan sampai ini terjadi kan, kalau kejadian seperti ini kan jadi tidak baik. Jadi semua harus dalam kontrol Pak Wiko itu selaku dirut PHE itu. Jangan sampai terjadi ke depan. Segala tindakan-tindakan yang dianggap merugikan, termasuk pada tata kelola sumber daya manusia juga harus di bawah komando Pak Wiko. Kita support lah, jangan sampai ada banyak kejadian yang yang bolong-bolong itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Karding dari fraksi PKB yang tadi ditambahkan ya. Pak Marwan udah keluar. Sartono pimpinan. Berikutnya dari fraksi Partai Demokrat. Masih Sartono pimpinan. Pimpinan kita yang baru luar biasa. Suasana menjadi cool kayaknya nih. Karena dalil-dalil ayat tadi kayaknya pimpinan ya. Terima kasih pimpinan, para sahabat yang kami hormati. Saya ingin menambahkan beberapa begitu Pak Dirut PHE. Jadi
pertanyaan begitu, Pak PHE, PHM, dan PHR terkait pencegahan eksiden, karena kan Pertamina banyak mengelola sumur-sumur yang sudah senior begitu ya, sudah tua lah, ya. Senior dan senior sekali begitu. Nah, yang saya tanyakan gitu, apakah di tahun 2003 ini ada rencana untuk permajaan maupun modifikasi sumur atau kilang pada lokasi masing-masing? Dan apabila ada mekanisme teknis, seperti apa yang akan dilakukan? Tentu ini kan seiring dengan pencapaian target lifting lah begitu. Kita ketahui lifting kita ini kan semakin tahun semakin decline lah kurang lebih begitu. Yang tadinya kita pernah mencapai 1,4 juta barel, sekarang tinggal 600. Nah, ini juga harapan kita bisa menambah daripada target lifting kita. Dan yang saya tanyakan, apakah akan mengganggu eksploitasi atau bagaimana? Tolong nanti diberikan penjelasan tentang itu. Kedua, juga pertanyaan saya terhadap PHE terkait Jambaran Tiung Biru (JBT). Ini adalah proyek strategis nasional, potensi gasnya besar, tapi saya mendengar terkait penyerapan gasnya belum maksimal. Saat ini katanya buyer sudah kontrak dan siapa saja dan besarannya berapa, juga apakah sudah terserap maksimal hal tersebut. Apabila penyerapan belum maksimal, kira-kira rencana apa ke depannya atau seperti apa kurang lebih? Saya mendengar PGN dan PLN saja yang menyerap gas dari JTB dan penyerapannya belum maksimal. Nah, mohon juga diberikan penjelasan. Sementara itu dulu, nanti mungkin ada penambahan Bang Nasir maupun Pak Hendrik. Pimpinan, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Pak Nasir mau menambahkan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormatin pimpinan Komisi 7, teman-teman anggota Komisi 7, Dirut Pertamina Hulu Energi dan seluruh dikit mungkin saya nambahkan penyampaian saya tadi. Saya ingin interaktif pimpinan. Interaktif. Mbak Dirut, tadi Bapak jelaskan bahwa 160.000 itu per hari. Itu dari Rokan saja atau seluruh wilayah Rokan? Izin Pak, dari blok Rokan ini Pak. Dari Terus, blok 100% dari blok Rokan Pak. Di luar yang Rokan, mana lagi blok yang Bapak kerjakan? Di seluruh blok di Sumatera Pak. Ada di zona 4 itu di Prabu Muli di Sumatera Selatan dan beberapa lapangan di sana. Itu berapa hasilnya? Kalau di Sumatera Pak, di luar Rokan itu total minyak sekitar 42.000 barel minyak per hari dan gasnya 700 mm meskah per day Pak. Itu termasuk yang rantau? Termasuk Pak di rantau ya. Berarti yang 160.000 ini khusus Rokan? Khusus Rokan Bapak ya, blok Rokan ya. Pak, saya ini menerima masukan dan dari berita media juga yang saya input. Kegiatan yang dilakukan di Rokan ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Berapa jumlah seluruh kegiatan yang dilakukan per tahun untuk meningkatkan regulasi mencapai 160.000 tadi? Berapa jumlah kegiatannya? Penunjangnya semua seluruhnya berapa? Sumurnya sekitar 600 sumur Pak untuk tahun ini saja.
Untuk tahun 2022 itu sekitar di 404 sumur Pak. Di tahun 2021 itu sekitar 132 sumur Pak dalam 4 bulan pertama, 4 bulan alih kelola pertama. Itu sumur yang kami lakukan Pak. Untuk kegiatan di luar untuk perbaikan sumur-sumur baru Pak itu bisa mencapai sekitar 20.000 kegiatan Pak totalnya dalam setahun Pak. 20.000 kegiatan Pak. itu semua punya nilai kontrak? Iya Pak, itu dikerjakannya bersama-sama dengan mitra kerja Pak. Nah, tapi kontraknya bukan 20.000 Pak ya, maksudnya. Ya, saya mau tanya berapa nilai kegiatan yang dikontrakkan dari seluruh regulasi per tahun? Ya, kalau dari budget tahunan Pak ya, Ya. untuk per tahun itu di 2022 Pak itu investasi itu sekitar 530 juta Pak, sedangkan untuk operasional tuh sekitar 1,5 miliar dolar Pak. Pak, yang untuk kegiatan tadi, ya Pak, berapa jumlah pelaku kegiatannya? Perusahaannya Pak ya? Ya. Mungkin puluhan, mungkin bahkan lebih dari 100 Pak itu Pak, jumlah pelakunya Pak, untuk semua kegiatan Pak ya. Dicek dulu Pak, berapa Cek banyak? angkanya Pak ya, angka tepatnya Pak, izin saya cek Pak ya. Pak, sini lagi kami lihat angka totalnya Pak, untuk total seluruh kegiatan di Blok Rokan. Untuk sumur-sumur baru Pak, itu ada 11 mitra kerja Pak. Untuk yang sumur baru saja Pak ya, untuk rik-rik tadi. Itu, Terus yang rik-rik lama? Untuk rik lama. Rik-rik baru ini yang mengerjakan kegiatan, yang mengerjakan ini kontraktor-kontraktor yang lama juga? Ini maksudnya rig baru, maksudnya rig yang mengerjakan untuk sumur-sumur baru Pak. Jadi rignya. Iyalah, berarti kan kontraktornya ada kan? Ada Pak. Nah, ini kontraktornya yang pekerja-pekerja yang sudah memiliki kontrak di situ juga? Kombinasi Pak. Jadi ada yang. Bukan, yang saya tanya aja Pak. Yang saya tanya. Iya Pak. Apakah mereka pekerja yang sekarang udah aktif, yang Bapak perpanjang melalui peralihan dulu, terus dia dapat lagi pekerjaan baru di situ, atau gitu? Ada yang seperti itu, ada juga tambahan Pak. Jadi tidak 11. Ada BUMN yang ngerjakan juga? Kalau dari 11 mitra kerja hanya satu Pak, yang untuk yang sumrik tadi hanya satu yang dari BUMN, yaitu PDSI Pak. PDSI? Ya. PDSI ini Bapak tunjuk? Yang khusus PDI satu ini Pak, ini tunjuk langsung Pak. Kenapa dia ditunjuk? Untuk ini kan satu dari 11 Pak ya. Ini hanya untuk sinergi BUMN Pak. Bapak tahu nggak kalau karena sinergi itu nanti ada korupsi? Dan itu kan peluang korupsi sekarang di situ. Bapak benar nggak, benar mereka yang mengerjakan atau pakai subkon lagi? Subkon itu yang mengeluarkan biaya, baru mereka hanya administrasi. Itu kan namanya memperluas dan membuka ruang korupsi di situ seluas-luasnya. Ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya, apakah ini sistem yang dibangun BUMN untuk membangun korupsi sebesar-besarnya di BUMN? Nah, kenapa nggak diberikan sama yang mengerjakan yang dikontrakkan oleh anak perusahaan BUMN tadi? Kan lebih bagus dia yang mengerjakan. Secara profesional dia pakai biayanya dia sendiri, secara profesional dia yang punya peralatan sendiri. Nah, kenapa nggak dia yang dimenangkan? Kenapa harus menunjuk anak perusahaan BUMN? Apa masih ada preman atau tukang pala di BUMN ini? Ini terjadi Pak. Nah, ini yang saya tanya sekarang, kenapa ditunjuk? Berapa banyak sekarang Bapak tunjuk anak perusahaan BUMN selama 2022? Saya minta datanya. Saya minta pimpinan, izin pimpinan, mungkin teman-teman sekalian. Kita bentuk panja saja Blok Rokan ini.
Nah, kita biar bedah berapa regulasi pengadaan yang dilakukan penunjukan di Blok Rokan ataupun di bawah Pertamina Hulu Energi ini. Karena saya melihat gak benar. Yang mengerjakan orang yang punya modal, yang mengerjakan orang punya alat. Nah, anak perusahaan ini buat apa ditunjuk? Kalau cuma ngemplang-ngemplang uang dari keuntungan hasil keringat orang lain. Nah, ini banyak sekali, Pak. Peralihan waktu Rokan diambil alih oleh Pertamina, Chevron diambil alih oleh Pertamina. Perpanjangan kontrak ini runtunnya panjang sekali dan tidak ada evaluasi. Nah, saya nggak ngerti nih pola mana yang dipakai gitu loh, aturan mana gitu loh. Negara ini berdiri dasar undang-undang. Nah, hukum di Indonesia itu cuma satu, hukum. Nggak ada hukumnya Pertamina. Saya minta Pak, berapa jumlah perusahaan yang Bapak tunjuk anak perusahaan BUMN selama 2022? Izin interaktif pimpinan. Ada juga perusahaan yang bermasalah sampai hari ini, pembangunan pipa 4,2 triliun. Sampai hari ini jadi pembicaraan media. Dan Bapak belum jawab sampai berulang-ulang saya tanya, Pak Buyung, itu Pak Dirut, itu sudah dijalankan belum pipanya? Sebagian, Pak. Itu jawaban Bapak sama saya. Kenapa sebagian? Itu Dirutnya dulu yang ngerjakan Pak Wiko ini. Anak perusahaan dari PGN. Nah, itu saja belum tuntas. 4,2 triliun. 4,2 triliun. 4,2 triliun kan anggarannya pipa itu. Pak Dirut jangan lupa nanti keluar dari ruangan ini. Ya Pak, itu kan yang membuat dari Pertagas Pak, anggarannya, anggaran pembuatan. Yang membayar proyek itu siapa? Yang kami membayar biaya sewa Pak, tol fee untuk pipa tersebut. Loh iya, sekarang kalau Bapak bayar, kalau alat itu dibayar tidak sesuai gimana? Itu nggak jadi temuan. Kan nilai proyek itu 4,2 triliun. Ini Pertagas ini anak perusahaan BUMN nggak? Kan anak perusahaan BUMN. Saya minta Pak, berapa yang Bapak tunjuk 2022? Mana datanya? Bagaimana kesimpulan bisa menunjuk itu? Tolong dijelaskan di sini. Kalau cuma bilang sinergi BUMN, saya nggak ngerti. Ada lagi satu kegiatan yang dilaporkan ke kami, menunjuk sistem kesehatan yang dirutinitaskan di Rokan ini dengan beberapa rumah sakit, tapi rumah sakitnya itu saja yang ditunjuk. Padahal yang ditawarkan tidak ada menunjuk Pakudana berapa nilai kegiatan itu. Tapi itu terus yang ditunjuk gitu loh. Kalau yang menawarkan lebih mahal itu alatnya lebih bagus dan lebih canggih dan lebih berpotensi untuk memperbaiki kesehatan orang, kok kenapa itu nggak ditunjuk? Ada apa sebenarnya di Rokan ini? Apakah tadi kecelakaan itu karena peralatan yang kontraktornya sudah itu saja, alatnya nggak diganti-ganti karena menjadi kecelakaan lah itu? Bisa jadi. Pimpinan, interupsi pimpinan. Sebentar Pak Gandung, saya tanya dulu Pak Nasir, lagi jatahnya Pak Nasir ini. Saya tanya dulu ke Pak Direktur Pertamina Hulu Rokan, yang data diminta Pak Nasir tadi udah siap belum? Kalau belum siap kita hold dulu Pak Nasir ini sebentar Pak Nasir, karena kan ada beberapa kawan-kawan fraksi yang belum menyampaikan, nanti bisa ditanggapi yang terakhir Pak Nasir. Begitu, cocok?
Bukan, saya mau nanya yang ditunjuk dulu tadi, yang di PL-PL tadi tuh. Iya, nanti disiapkan datanya belum ada ini. Bukan, Jumlahnya itu berapa? beda yang kita tanya tadi. Yang saya tanya sekarang, berapa jumlah perusahaan anak perusahaan BUMN yang ditunjuk langsung di perusahaan Rokan ini? Udah bisa dijawab, Pak. Bapak kok lemot sekali tadi. Ya. Belum Pak, ini masih kami Tapi kumpulkan, katanya Pak. sistemnya bagus. Nah, ini datanya kurang lengkap juga Pak Direktur Hulu Rokan ini. Jadi gimana Pak Nasir? Kita lanjutkan dulu dengan yang lain, nanti Pak Nasir bisa leluasa seluas-luasnya kita buka ruang. Saya untuk juga kan punya kegiatan yang lain. Pak, bisa jawab? Untuk yang data BUMN-nya masih belum Pak. Untuk data berapa BUMN yang sekarang terikat kontrak dengan Rokan Pak, ini lagi di Gimana dilihat Pak sebentar, Nasir Pak, ya. lanjutnya ini? Lagi sudah ada PAW kita. Pak Doni, kopilot dulu. Iya, kopilot. Bentar. Ini baru penjajakan. Karena ini pimpinan. sudah ada pimpinan yang asli Pak, yang kami mundur dulu. Terima kasih pimpinan. Rapat saya serahkan kepada Pimpinan. Jangan mundur dulu, ini mengikuti masalah biar penyesuaian. Nggak bisa Pak, ini udah ada SK, kita belum ada SK Pak. Ya. Wah, pimpinan nggak tanggung jawab ini, melarikan diri. Bener juga Pak Gandung, pimpinan tanya nih sekarang, udah sampai mana katanya ya. Jadi saya bentar lanjutin dulu ya pimpinan. Nah, jadi Pak Nasir, Pak Buyung belum siap data, maksudnya ini menunggu giliran yang lain. Saya tidak mengurangi hak Pak Nasir untuk bicara, kita persilakan dulu dari fraksi Golkar, PKS, PAN, dan P3, begitu. Ya Pak Nasir, dengan sangat bijak saya. Dia nggak bisa jawab, data dia belum punya. Iya, dia kan lagi siapkan datanya. Sekarang bisa dijawab Pak Buyung, kalau bisa dilanjut. Kalau nggak bisa kita hold dulu pertanyaan Pak Nasir ini. Di hall. Yang lain masih nunggu ini. Nanti Masalahnya di root terakhir yang di hall keluar, bukan saya. di hall keluar. Iya. Kalau Waduh. nggak gini gimana dia bisa jawab? Misal pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Ya, waduh, ngeri juga ini. Pimpinan, tadi ada usulan panja, nanti di panja itu kita tukikkan gitu. Ya, izin pimpinan. Nah, saya mengusulkan karena ruwetnya ini birokrasi di Rokan ini maupun di Pertamina Hulu Energi ini, kita bentuk panja saja. Ya, nanti pimpinan yang asli ngomong Jadi saya panja. mengusulkan karena saya melihat penunjukan langsung yang dilakukan oleh seluruh perusahaan yang Pertamina ini, terutama Pertamina Hulu ataupun Pertamina Rokan maupun Pertamina Mahakam ataupun Pertamina anak perusahaan yang lain yang di bawah Pertamina Hulu Energi ini, perlu dipertanyakan apa masalah ditunjuk langsung. Sementara dia menunjuk lagi perusahaan yang punya modal, yang punya kemampuan, yang punya teknologi untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kenapa nggak perusahaan yang asli itu saja yang memenangkan pekerjaan ini? Nah, ini kan berarti ngemplang-ngemplang keuntungan orang. Ini kan namanya korupsi. Kan rentengan panjang korupsi yang dilakukan oleh Pertamina ini. Ini ruang yang dibentuk, ini bahasa baru saja. Sinergi BUMN. Ini apa? Ini kan korupsi yang dibangun di sini. Itu yang saya maksud gitu loh. Nah, saya minta kita bongkar ini sinergi BUMN ini. Ada apa isinya? Sementara si pekerja ini mempunyai modal, mempunyai teknologi dan kemampuan ini, memodalin sendiri pekerjaan ini. Dan bukan dimodalin oleh anak perusahaan BUMN ini. Ini orang yang nggak punya modal, cuman dijadikan anak perusahaan. Ditunjuk, disuruh buat harga sendiri. Ini kajian mana yang dipakai? Ini kan menjadi temuan korupsi dan membuat rentengan panjang, cuman bahasanya jadi rubah nih, sinergi BUMN. Setahu saya Kepres itu menyetujuin cuman 200 juta bisa di PL. Bapak bilang, iya kami punya rumusan sendiri. Rumusan yang seperti apa? Masa anak durhaka Bapak kasih terus PL? Ini anak perusahaan kami, ini cucu kami, ini durhaka, tapi dikasih terus gitu loh.
Masa kita udah melihat ini anak durhaka kita biarkan terus negara dibiarkan rugi di situ. Nah itu yang saya minta gitu loh. Mana datanya, dan saya minta melalui forum ini dibentuk panja Rokan ini. Dan anak perusahaan lain yang di bawah Hulu Energi, termasuk Hulu Energi juga. Biar kita bedah ini, apa sih isi sebenarnya. Ada yang memindah-mindahkan jabatan, ada yang begini, ada titipan, ada yang pekerjaan dibayar tapi pipanya nggak dikerjakan. Dan nilainya cukup besar. Berapa lama saya nunggu datanya Pak, jawaban ini? Yang saya tanya tadi. Ini sudah ada Pak datanya Pak. Ya, izin pimpinan. Berapa Pak? Jadi dari total 2022 ya? Iya Pak, 2022 dari total 381 kontrak itu ada 45 kontrak yang dengan BUMN Pak, BUMN atau berapa BUMN. nilainya? Ya. Kalau dari total nilai perusahaan Pak, dari 196 perusahaan yang bermitra dengan PHR ada 19 yang BUMN Pak, jadi kurang dari 10%. Enggak, tadi kan 300 sekian ada 40 sekian. Iya Pak. Itu yang ditunjuk. Kan 300 sekian nilai kegiatannya. Iya Pak. 40 itu apa Bapak bilang tadi? Ada juga yang ditenderkan Pak, tidak semua anak perusahaan itu kita tunjuk Pak, tidak Nah, tunjuk langsung. sekarang berapa Pak jumlah nilainya itu? Sebentar Pak, kami lihat nilainya Pak. Yang 40 tadi. Ya. Ya, yang seperti PDSI Pak. Saya minta datanya aja Pak. Semua kegiatan 2022 itu berapa yang Bapak lelangkan? Nah, mari kita minta datanya itu. Mana datanya? Dan itu yang saya minta waktu kita kunjungan reses pada waktu itu. Bapak bilang nanti kita susulkan, tapi sampai hari ini saya nggak terima data itu. Mungkin itu aja pimpinan. Sambil nunggu mungkin bisa dilanjut ke yang teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasir. Dilanjut ke PKS tadi belum ya? Ya, silakan Bu Dian. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh teman-teman Komisi 7, Pak Dirut Pertamina Hulu Energi dan juga Pertamina Hulu Rokan dan seluruh jajarannya. Memang yang menarik pertama Pak, saya sebetulnya kami mengapresiasi dari capaian ya dari PHE secara umum atas peningkatannya, dan ini tentunya sebuah titik terang bahwa sesungguhnya kita bisa terus meningkatkan lifting migas ini, dan berharap target-target yang dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri terkait dengan produksi migas ini bisa tercapai, karena saat ini kan masih di bawah target ya Pak ya, performanya masih di bawah target, dan kita dorong untuk bisa meningkat. Ya, apresiasi ini sebagai bentuk ya cara kita bersyukur Pak gitu ya, mudah-mudahan dengan demikian semakin dimudahkan kita untuk bisa memproduksi atau menaikkan lifting migas ini. Nah, yang kedua kepada PHE ini, saya pernah membaca informasi Pak tentang temuan sumur Kembo Papua ya Pak ya. Apakah ini benar informasi ini? Lalu progresnya itu seperti apa? Apakah memang sesuatu yang bisa ditindaklanjuti? Dan kalau memang menjadi sesuatu yang bisa ditindaklanjuti, seperti apa timeline perencanaannya gitu ya? Karena tentunya kalau memang ini positif dan bisa juga menambah produksi migas kita, ya ini juga berarti kan harus sesuatu yang harus diperhatikan secara serius ya. Yang kedua, saya memang menjadi tertarik ya mencermati tadi diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi ya. Pikiran saya berpikir bahwa kalau ini terjadi di Rokan, bukan satu hal yang tidak mungkin ini terjadi di tempat yang lain juga. Dan mungkin bukan hanya di PHE, tapi di Pertamina secara keseluruhan. Gitu. Karena kita sedang berbicara ini dengan Pertamina. Jadi Pak Wiko, ini saya juga menarik gitu ya, jangan sampai apa yang terjadi di Rokan sebenarnya terjadi juga nih di PHE di
perusahaan lainnya gitu ya, tidak hanya di Rokan. Dan ini menjadi suatu hal yang menurut saya sangat serius gitu ya, karena yang dirugikan adalah negara. Negara yang dirugikan, memperpanjang mata rantai yang sebetulnya kemudian tidak esensi gitu. Nah, ini saya sepakat pimpinan bahwa kita harus mendalami urusan ini secara lebih serius gitu ya. Kita ini berusaha untuk mengurangi kerugian negara, dan potensi korupsi itu tidak hanya pada sisi pengeluaran, tetapi juga pada sisi loss-nya potensi pendapatan, yaitu dengan panjangnya mata rantai yang tidak perlu, itu seperti itu. Itu saja pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia. Pimpinan fraksi Gerindra belum ya? Ya. Daftar dulu. Golkar juga belum, Pak. P3 nggak ada ya? Oke, saya lihat di sini catatan memang Golkar dan Gerindra belum. Silakan Golkar dulu, Pak. PAN dulu, Pak. PAN baru balik lagi. Oh ya, PAN dulu, maaf Pak Nasir. Ya, Pak, Pak ketuanya. Nasir, maaf Pak Nasir. Nah, Silakan Pak Nasir. Kalau puasa ini kan sering pelupa kita. Terima kasih pimpinan anggota Komisi 7, teman-teman Komisi 7 yang kami hormati, Pak Dirut Holding, Pak Wiko, dan Pak Buyung sebagai Dirut PHR. Suka tidak suka kita memang harus puas, Pak Wiko, terhadap capaian daripada listing kita yang hari ini muncul di angka 595 untuk minyak ya. Gas 10 kita 2763 ya Pak ya. Nah namun untuk penguasaan kebutuhan domestik kita kan baru gas ini 44% ya Pak. Berarti masih ada yang impor. Pengalaman kita dalam untuk melakukan eksploitasi saya pikir sudah cukup panjang ya. Beberapa kendala-kendala tentunya juga cukup banyak ya. Banyak kendala yang sesungguhnya sering kita bicarakan di DPR ini. Way out-nya itu tidak ketemu atau lambat, atau apakah ada kendala lagi dalam pencapaian way out itu Pak, solusi tadi. Katakan bagaimana mencari investor yang benar-benar berinvestasi, bagaimana menanggulangi persoalan peralatan. Nah ini kan sesungguhnya yang harus ya mendapat dukungan politik ya, regulasi, dorongan regulasi dari DPR yang sesungguhnya ini belum transparan atau belum terbuka Pak. Ini yang saya berharap Pak Wiko yang hari ini sebagai pemangku kepentingan yang sangat luar biasa ya, di holding ini, saya pikir rapat ini tidak boleh berjarang-jarang kita Pak, harus sering sekali supaya capaian ini kan kita mengingat capaian 1 juta per day itu kan hanya mimpi, pada akhirnya kan bisa kita katakan mimpi. Nah dorongan politik ini katakanlah begini Pak ya, apa dikatakan saudara Nasir tadi ya, kita kecenderungan ketika masuk badan usaha milik negara yang nyata-nyata tidak punya peralatan, yang nyata-nyata hanya menjual bendera, yang nyata-nyata hanya diretenderkan kembali ataupun ditunjuk kembali kepada anak-anak perusahaan. Nah ini apakah mengarah kepada profesional? Tidak, nggak profesional Pak.
dia ikut bidding, apalagi ditunjuk. Nah ini kan sesungguhnya kami melihat ya, kita sudah bahas ini, udah jauh kita bahas tentang keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 8/2017 itu, ya sampai sekarang tidak muncul lagi Kepmennya nggak muncul lagi. Kenapa? Penuh dengan gugatan. Karena sinergi itu kan kecenderungan nepotisme. Nepotisme itu kecenderungannya ada bla 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 di belakangnya. Saya pikir harus ada mereform kembali beberapa regulasi ketika ya persoalan mendasar kita adalah lifting, ya anggaran kita cukup, ya Pertamina sudah siap, ya jangan ada lagi yang mencela-mencela di sini, Pak. Ini yang persoalan sinergi. Saya sangat mendukung, Pak, sangat mendukung ya terhadap di Komisi 7 ini mendorong panja sinergi. Panja sinergi ini yang tidak hanya terbatas di PHR saja, tapi di seluruh ini yang berkaitan tentang sinergi BUMN tadi. Saya sangat sepakat karena kecenderungan sinergi BUMN itu adalah nepotisme yang mengakibatkan tidak profesional. Kenapa? Dilepas kepada diretender kepada di bawah-bawahnya kembali. Itu yang saya menyikapi hal itu. Kenapa ini harus saya sikapi? Karena sampai hari ini beberapa solusi terhadap way-out yang keinginan bersama untuk mencapai 1 juta barel per day tadi, ini kan didukung dengan CAPEX yang cukup ya Pak, betul ya Pak? Nah, ini hari ini kita tidak pernah membahas CAPEX. RKAP ini nggak pernah muncul di sini, sehingga kita tahu lihat tonton aja, tiba-tiba kita melihat, oh begini. Ternyata hanya beberapa segelintir orang, maka Pak Nasir tadi masih yang lama. Artinya apa? Dari zaman Londo sampai sekarang itu juga. Nah hari ini Bapak sebagai Dirut Holding yang baru, kami memberikan dukung support Pak, penuh Pak, penuh kepada Pak Wiko, sepanjang Pak Wiko bisa menerima pemikiran-pemikiran segar kita, pemikiran kita untuk kita jadikan ya, karena kan kita ingin mengangkat Komisi 7 Pak. Komisi 7 ini terangkat bila ya kita bisa memicu, mendorong lifting 100 juta per day. Nah ini Komisi 7 akan terangkat paruhnya Pak, termasuk Pak Wiko juga, ini prestasinya nggak luar biasa. Ini yang kita dorong. Saya sepakat untuk panja sinergi tadi ini kita mau melihat sejauh mana yang ini. Kenapa? Terkadang BUMN itu bukan BUMN juga yang mengatur, ada juga swasta yang mengatur. Masa BUMN diatur swasta? Ada pihak-pihak swasta yang mengatur. Dulu Pak Nasir mengatakan ada namanya JIM. Bukan James. Nah, JIM Kartanegara 68. Izin interupsi. Ini Pak Auto ini kenal deket nih sama James, enggak? Hah? Katanya Bapak perpanjangan James di sini enggak? Hah? Yang ngatur semua penempatan di sini? Iya, orang kayak gini juga harus disingkirkan gitu loh. Itu yang saya dengar gitu. Izin Pak Nasir yang saya hormati. Sebetulnya enggak Pak. Pak, nanti Pak Oto, izin sama pimpinan bukan sama Pak Nasir. Pak Doni Ukon yang ngatur lalu lintas rapat. Ya, saya minta interupsi. Yang kami dengar perpanjangan James itu untuk mengatur regulasi Pertamina Hulu Energi ini, Bapak ini ditakutin nih sama seluruh regulasi yang ada di sini. Mengotak-ngatik jabatan, mengotak-ngatik proyek, mengotak-ngatik permintaan James tadi. Itu yang saya dengar. Pimpinan, bentar. Saya coba agak menarik sedikit ini. Ini James ini masuk salah satu dewan direksi. Nah kita nggak tahu ini semacam halilintar apa, nggak tahu kita ini. Waduh, nggak bener ini.
Silakan, sebentar. Silakan Pak Nasri lanjut dulu, Pak Nasri. Ya. Silakan Pak Nasri. Halilintar ini apa? Menyambar petir sana, nyambar sini, tapi menentukan. Ketakutan semua yang di bawah ini. Apakah ada Pak Okto di situ? Saya nggak tahu juga. Tapi ini saya tinggalkan tuh Pak. Ada namanya James kan gitu, yang bisa melakukan intervensi ke. Artinya kuasa penuh yang kita berikan kepada Pak Wiko ini nggak berfungsi Pak. Kami berikan dorongan Pak, berikan politik, regulasi yang Bapak butuhkan, kami siap untuk memberikan itu. Kita kan mengejar 1 juta per day, itu kan sepakat ya Pak. Nah, itu ya. Yang pertanyaan kedua tadi adalah suatu saat kami minta nggak apa-apa, soft copy pun nggak masalah Bapak sampaikan ke sekretariat ya. Tetap Capex 2023 dalam melakukan fungsi pengawasan Pak gunanya. Dan yang terakhir ya, di samping kami memberikan apresiasi kerja keras ya, tentunya rasa ketidakpuasan kita ya pasti ada Pak, karena kita terlalu besar, ruang yang menganga terhadap importnya kan baru 68% kebutuhan kita. Jadi, dan yang terakhir kami memberikan apresiasi Bapak telah melepas Pak Khalid tadi ya. Tentunya ini sebagai bahan pelajaran bagi kita bagaimana kultur DPR itu, hierarki DPR itu ya, rasa kehormatan kita itu ya, ini harus juga dipelajari kepada calon-calon ini Pak, calon-calon dirut, calon-calon ini supaya jangan semena-mena dengan posisi yang ada kan gitu, apalagi mempunyai kesewenangan yang semena-mena kan begitu Pak Okto ya, nggak bisa semena-mena Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasril. Saya lanjutkan langsung ya ke fraksi Golkar. Silakan Bang Lamhot. Baik, terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 7 yang saya hormati, Pak Wiko, Pak Okto, Pak Buyung, dan segenap jajaran yang hadir pada hari ini. Inilah gunanya interaksi antara Komisi 7 ya dalam konteks menjalankan tugasnya pengawasan ya. Bagaimana caranya lifting kita ini bisa naik, paling tidak bisa mencapai target, kalaupun tidak mencapai target tapi paling tidak mendekati 1 juta barel itu ya. Itulah yang selalu kita fokus membahasnya itu. Dan di rapat-rapat terdahulu juga kita selalu membahasakan bahwa fakta sekarang ini 70% hulu migas kita itu dikuasai oleh Pertamina. Di satu sisi kita senang dan bangga karena ini nasionalisme kita ya, tapi di sisi lain juga dengan hengkangnya pemain global ya, beralihnya transisi dari mereka-mereka yang pemain global itu terhadap Pertamina, di satu sisi memang kita bahagia, tapi di sisi lain dari sisi produksi juga sangat memprihatinkan kita. Ini yang selalu dari hari ke hari selalu kita cermati dan kita cermati dan kita cermati. Ada apa ini? Kan itu yang menjadi problem di kita. Ternyata itu ada perubahan karakter korporasi yang ada ya. Nah, kita memang melihat belakangan ini Pak Wiko, terus terang kita juga apresiasi naiknya produksi dari berbagai baik di PHM maupun di PHR ya. Tapi catatan kita adalah masih jauh dari target yang kita capai. Di tengah-tengah iklim ICP kita yang sangat dinamis, harga minyak dunia yang sangat dinamis. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan APBN kita dengan naiknya ICP itu adalah bagaimana menaikkan produksi di hulu lifting kita. Itu yang menjadi concern kita Komisi 7. Kita sangat miris Pak, adanya perubahan karakter-karakter yang ada. Dan ini membebani terhadap produksi yang ada di hulu migas kita. Ini membebani kita semua. Di rapat terdahulu, ya, ini Pak Nasir menyebut tadi James. Saya nggak ngeh Pak, sebenarnya. Nggak ngeh Pak Nasir. Lalu saya tracking. Ternyata kok nggak ada nama James, yang ada nama
Febri Prasetyadi Suparta, dan juga masih tersangkut kasus KPK, kasus Rudi Ramdini. Ini udah rumus nih Pak Wiko, ya. Kita ini Komisi 7 nih hari-hari ini kan membicarakan bagaimana kita menaikkan lifting hulu migas kita. Tetapi kemudian tadi Pak Nasir sudah mengatakan ada satu orang yang sangat berperan strategis di luar Pertamina yang mengatur segala sesuatunya. Menurut saya ini yang justru menjadi beban. Orang ini yang menjadi beban, ya. Adanya perubahan karakter di Pertamina yang tadinya dikelola oleh PMA, pemain-pemain global, transisi ke Pertamina, masuklah kawan ini obrak-abrik, mengatur GM, mengatur para direksi dan lain sebagainya. Terus terang Pak Wiko, ini sangat membahayakan Pertamina. Ini sangat membahayakan untuk mencapai tujuan kita, target kita 1 juta barel per day orang ini. Nah, oleh karena itu pimpinan, saran saya ingin menyarankan, kita rekomendasikan supaya Pertamina ini tidak terpengaruh oleh intervensi tadi yang nama disebut itu, ya. Kalau perlu ya yang bersangkutan aja jadi dirut, si James itu aja jadi dirut, biar sekalian dia yang ngatur proyek, dia yang ngatur GM, ya. Kalau tadi Pak Nasir mengatakan harus dipanggil ke Kertanegara 68 lah, apa hubungannya? Jangan-jangan ini yang menjadikan dipanggil Komisi 7 nggak mau, dipanggil oleh yang bersangkutan mau. Kan ini kan sebuah ketidakdisiplinan yang mengakibatkan produksi daripada kita itu nggak mencapai target. Ini yang menjadi problem kita hari ini. Maka saya pimpinan merekomendasikan untuk tidak terpengaruh intervensi dari pihak luar manapun yang mengatur jabatan-jabatan struktural dan pengaturan-pengaturan proyek di lingkungan Pertamina Hulu Energi. Kalau perlu kita rekomendasikan supaya orang ini tidak lagi menjadi hambatan ataupun tidak menjadi beban, ya, ketika kita ingin mencapai target kita 1 barel per day. Ini yang jadi utama. Dan jangan menjadi sebuah presiden apa yang sudah dilakukan oleh tadi Dirut Mahakam, kita nggak mau itu menjadi sebuah presiden, ya. Cukuplah itu yang terakhir, Pak Buyung dan Pak Okto, dan juga di lingkungan hulu migas kita, ya. Jangan sampai kalian
lebih mendengarkan yang namanya James daripada mendengarkan Komisi 7. Kita semua di sini udah berbusa-busa membahas dari waktu ke waktu, bahkan kita harus konspek ke lapangan, mengecek dan lain sebagainya. Tapi kita pun nggak dihargai. Orang yang bersangkutan yang tidak ada kaitannya terhadap ini, justru itu yang paling ditakuti oleh mereka-mereka. Nah, oleh karena itu kita rekomendasikan pimpinan supaya tidak ada intervensi pihak luar yang bisa mengatur-ngatur semuanya ini. Saran saya seperti itu. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Bang Pimpinan Ahmad. Masih ada lagi? Sebentar. Gerindra dulu satu. Gerindra belum. Maksud saya begini, tadi kan kita batasin waktu jam 4. Kalau mau kita lanjut, kita perpanjang dulu, atau kalau mau kita skor isoma, kita isoma dulu, nanti kita lanjut lagi. Itu. Ini udah lebih 10 menit dari waktu yang sudah kita sepakati. Ya. Sebentar, saya perpanjang waktunya dulu. Saya perpanjang waktu dulu sampai 16.45. Setuju ya? Ya, silakan. Tuntaskan. Saya silakan Pak Ramson dulu. Setelah ini baru Pak Andrew. Makasih. Terakhir saya Pak Ketua. Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya langsung aja ini ke Pertamina Hulu Energi. Ini yang tadi yang keluar itu cucunya Pertamina Hulu ya, PHE ya Pak. Ini interaktif Pak ya Pak. Cucunya ya? Anak. Cucunya? Anak. Betul Pak, anak usahanya PHI Pak. Oh. Struktur ini saya lihat tidak ada. Yang ada hanya PHI. PH Mahakamnya nggak ada. Jadi itu cucu ya? Betul Pak. Oh. Terus memang ini Pertamina PHE ini sangat besar. Saya interaktif aja. Saya mau tanya ini keuntungan PHE itu 2022 berapa Pak? Revenue kita 16 billion Pak. 16 miliar US dollar atau 16 triliun? Miliar dolar Pak. 16 miliar US dollar. Itu keuntungan atau pendapatan? Pendapatan Pak. Pendapatan. Ya jangan dikasih tahu pendapatan dong, kosnya besar, mungkin bisa kosnya juga 15,5 miliar US dollar. Laba bersihnya belum closing Pak. Namun yang tidak audit berapa? 4,6 Pak. 4,6 miliar US dollar. Karena memang ini sumber pendapatan terbesar dari Pertamina. Terus yang mau saya tanya itu ada saya baca di di berita koran, nilai mau IPO nilai PHE itu dinilai 9 triliun rupiah, benar ya Pak? Tidak benar Pak. Tidak benar ya, kok bisa terekspos begitu 9 triliun? Kami kurang tahu Pak. Oh, oke. Terus yang berikutnya target ini kan manajemen udah bicara soal IPO PHE. Ini targetnya berapa triliun mau diperoleh dari IPO PHE? Kalau sesuai aturan OJK minimum 10% Pak dari valuasi. Kira-kira berapa triliun? Katanya 15%. Targetnya berapa triliun? Dapat dana segar? 1,5 billion Pak. US dollar. Miliar US dollar. 1,5 miliar US dollar. Makasih. Pak Dirut, Pak Ketua, Pak Pimpinan, ini sebenarnya problem bangsa ini. Menghasilkan keuntungan 4,6 miliar US dollar. Tapi harus diprivatisasi untuk mendapatkan uang 1,5 miliar US dollar. Saya kadang-kadang nggak ngerti logikanya. Jadi ini mau dijual semua ya privatisasi dari dulu. Ya sebelum reformasi masih hampir tipis yang diprivatisasi. Ini semua udah diprivatisasi. Padahal andalan kita adalah Pertamina. Nah ini hanya dapat 1,5 miliar US dollar. Itu nanti jadi termasuk milik publik dan biasanya investor dari luar yang banyak masuk. Padahal keuntungannya di sini 4,6 miliar US dollar. Kalau tadi pendapatannya 16 miliar US dollar. Kadang-kadang saya nggak ngerti logikanya mereka kenapa membuat keputusan seperti itu.
Nah, ini kadang-kadang gue pikir apa aja kerjanya. Jadi hanya begitu. Sampai padahal CSR diurus-urus, ya kan? Oleh Menek ini. Makanya saya heran juga. Ini mau dijual, mau di IPO. Nah, ini memang suatu problem ini. Makanya perlu pansus Pertamina nih. Pansus Pertamina perlu. Panja. Ini harus kita bedah ini. Ini kok begini-begini aja ini. Padahal Pertamina ini, Pak Ketua, 68% lifting minyak itu Pertamina. Tapi harus dijual coba. Harus di IPO. Hanya untuk mendapatkan dana 1,5 miliar US dollar. Keuntungannya 4,6 miliar US dollar. 1 tahun. Coba. Ini saya kadang-kadang saya mengerti Pak soal finance Pak. Cukup paham saya. Dulu saya juga pernah pemain di stock exchange juga. Dulu. 10-15 tahun yang lalu. Jadi saya tahu. Ya cuma ini kan gimana coba ini. Masa mau dijual 1,5 miliar US dollar, keuntungannya 4,6 miliar US dollar. Ini perlu apa namanya rethinking. Kalau kata Bung Karno, rethinking. Ada introspeksi, retrospeksi, rethinking sama reshaping, perubahan strategi. Jadi jangan, kalau poinnya tidak jelas, ngapain harus diprivatisasi. Terus yang ketiga, ini sekarang kan era green energy. Nah ini saya interaktif lagi. Ini CCS atau carbon capture storage yang digunakan oleh Pertamina PHE dan semua anak perusahaan dan cucu perusahaannya udah berapa banyak Pak? Untuk storage kami masih dalam tahap studi Pak. CCS, carbon capture storage. Ya, masih dalam tahap studi. Belum ada yang dipasang ya? Belum ada. Karena ini trennya harus dipasang. Karena kita menuju green energy. Apalagi menuju tahun 2060 mengenai carbon capture storage. Kebetulan Pak Ketua, saya tahu juga dikit mengenai CCS ini, mengenai teknologinya. Jadi itu yang perlu disiapkan juga strateginya untuk itu, sehingga kalau investor, dalam arti investor masuk tidak harus untuk dijual. Nah ini harus dibuat suatu strateginya. Bagaimana agar Pertamina itu bisa mendatangkan investor, tapi tidak harus menjual kepemilikan. Kalau ini kan IPO yang dijual kepemilikannya. Jadi tidak 100% lagi milik rakyat atau milik negara. Nah, itu yang perlu perhatian yang mendalam. Kalau soal yang lain nanti bisa lebih banyak lagi waktunya. Tapi seperti tadi mungkin ada usulannya Pak Gandung tadi, panja, yaitu kalau mau mendalami lebih dalam memang begitu. Jadi itu memang yang cuman saya sangat prihatin, seharusnya harus ada suatu strategi yang jelas untuk semua subholdingnya Pertamina, karena ini kan Pertamina sudah sangat besar, ini luar biasa. Tapi kalau ambil keputusannya harus di atas lagi, dikatakan A langsung A semua, ini memang jadi problem juga yang akan dihadapi oleh Pertamina. Kalau Pertamina masih tetap 100% milik negara, milik rakyat, itu suatu kebanggaan bagi Indonesia. Ini perlu untuk Pak Ketua. Tinggal Pertamina ini yang masih 100% milik negara. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ramson. Nah, kita lanjut. Tadi saya janji Pak Gandung, silakan Pak Gandung. Terima kasih pimpinan. Dari awal sudah ada kekecewaan nanti, tapi sudah diobati untuk suruh keluar. Tapi pada Rokan saya lebih kecewa lagi ini. Pak Dirta sama sekali tidak menguasai data. Data Siti nengok ke belakang tanya. Siti tanya, ini berarti pemimpin yang tidak mampu menguasai data. Nah, kemungkinan ini kalau sekarang istilah oligarki, kalau dalam dulu kroni-kroninya ini bahaya Pak Samen itu. Pemimpin harus menguasai data betul. Nah, untuk itu saya
minta agar data yang diminta Komisi 7 Pak Nasir tadi betul-betul diberikan. Kalau sudah 1 kali, 2 kali diminta kemudian banyak alasan, ini mesti ada masalah di situ. Mesti ada masalah. Pertamina perusahaan-perusahaan yang menopang hidup dan kehidupan bangsa, negara, rakyat. Ya. Tapi kalau cara mengolahnya itu tidak profesional, itu ya panjenengan itu pengkhianat bangsa. Ya. Karena mengolah sumber daya kekayaan ini semau-maunya aja. Lebih ironis lagi kalau memang betul Master James Bond, tapi bukan Pak, teman kita itu Master James tadi, itu nama apa? Nama panggilan itu betul-betul menggurita di panjenengan, Pak. Maka dari itu tidak ada kata lain, kita bentuk panja. Dan kepada pimpinan, kemarin panja kemarin saya menerima usulan panja, saya terima. Tapi kalau sekarang nggak saya terima, harus keputusan RDP ini panja, khususnya Rokan ini dari Pak Direktur Warga kelihatannya gamblang gitu. Tapi setelah masuk ke lebih kecil ruwet. Ini juga tanggung jawab panjenengan, Pak. Ini. Maka dari itu saya sekali lagi minta ini panja penting. Ini tidak sekedar keinginan panja itu, tapi kebutuhan dalam rangka untuk menyehatkan Pertamina. Dalam rangka untuk menyehatkan Pertamina itu nyedi-nyedi. Panjenengan nyambut gawe tenanan seperti itu, masuk kilang kobong, terbakar. Nah ini kan cilakaning ciloko cor Jawane itu, cilakaning ciloko itu. Ini untuk itu ya karena banyak hal yang ruwet tadi. Ini Pak, panjenengan kok kita lemot dalam data ya apa Pak? Sebetulnya top manajerial itu kan biarpun secara pokok detailnya itu nanti setap, tapi kan harus tahu pokoknya. Jadi ini mengurangi performa panjenengan dalam memimpin perusahaan yang besar ini, Pak. Ini tidak main-main jabatan zaman itu. Ya. Ini menyangkut masalah Gusti Allah, menyangkut rakyat ya, Indonesia. Ini. Nah, kami usulkan Pak, sekali lagi kita buat panja secara cepat. Sebab gerakan orang menggurita itu lebih cepat daripada gerakan-gerakan formal kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gandrung. Terakhir, pimpinan. Menambahkan. Bu Mercy dulu sebentar boleh? Oh ya, silakan. Bu Mercy silakan. Bu Mercy, setelah itu Pak Gunhar. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu anggota yang saya hormati dan seluruh jajaran dari PHE, PHI dan semua jajaran yang ada di sini. Ini saya langsung aja agak teknis sih sebenarnya, tapi ini agak menggelitik sih dari tadi lihat data-datanya. Mungkin kita bisa buka di halaman 5. Kalau bisa mungkin saya dikasih sedikit penjelasan, kalau bisa juga interaktif ya. Halaman 6. Nah di halaman 6 itu ada target rencana kerja 2023. Ini saya mereview balik aja pada saat rapat Banggar kita kemarin, sebenarnya itu kan agak tarik-tarikan ya. Antara lifting yang turun, sementara cost recovery yang naik terus menerus. Artinya kalau lifting turun, cost recovery tetap atau naik, ini kan sebenarnya anomali sesungguhnya. Tetapi karena kemarin kita memberikan justifikasi terhadap kerja-kerja EOR, kemudian proven reserve cadangan dan sebagainya, sehingga dari yang informal sampai masuk di dalam rapat Pak Ketua. Nah, di target kinerja 2023 dari regional 1 sampai dengan regional 5 di sini, saya tidak lihat yang development wells dan exploration wells ya. Saya ingin tanya aja yang workover 268, kemudian ada 8, ada 337, 55 dan 20. Workover di situ penutupan sumur atau pemeliharaan atau EOR atau apa bentuknya?
Karena ini sudah pasti akan sangat berdampak juga terhadap kepentingan lifting kita yang ditetapkan kemarin udah turun sebenarnya. Waktu penetapan itu saya tahan hati, rasanya tuh sedih banget karena kita tuh mewakili Komisi 7 ya. Performance dan kualitas kerja kita tuh sebenarnya ada di sana pada saat itu. Mulai dari rapat di Komisi 7 sampai di Banggar. Saya minta interaktif aja. Kalau bisa ada yang menjawab entah dari PHE atau dari PHE aja langsung. Ya, silakan Pak. Baik Ibu, terima kasih. Yang dimaksud dengan development wells ini adalah pemboran sumur pengembangan No, baru. yang saya tanyakan walkovernya Pak. Oke, kalau walkover itu kita mengerjakan di sumur existing, namun kita melakukan pindah lapisan berdasarkan data-data terbaru yang kita miliki. Setiap tahun kan kita melakukan pemboran baru, melakukan walkover. Dari situ kita dapat mengetahui di mana sebetulnya masih ada jebakan-jebakan minyak. Jadi di sumur yang sama kita pindah lapisan. Pekerjaannya adalah Ini maksudnya EOR ya Pak? Bukan Bu. Bukan EOR lagi ya? Jadi bukan. ini berpindah lapisan ke lapisan yang lain lagi Betul, gitu Bu. ya? Betul, Maksudnya supaya kita clear aja gitu loh. Betul Bu. Untuk walkover yang 268, 337, 55, 20 dan 8, di sini kan ada di sini ada 5 region ya. Ya. Saya ingin tanya aja dari walkover sebanyak ini nih berapa kira-kira yang bisa kita peroleh Pak untuk meningkatkan lifting? Angkanya menjadi satu dengan development wells itu ada 91.000 barrel oil per day Bu, total. Untuk lebih detail saya harus melihat ke lampiran Bu. Sebentar. Jadi ini antara development wells dengan walkover itu satu sumur yang sama atau berbeda Pak? Berbeda Bu. Berbeda. Berbeda. Ya maksudnya ini supaya mungkin bisa ada penjelasan. Ya, kalau dari target di 2023 walkover itu hanya ditargetkan 930 barrel oil per day Bu. WIWS, well intervention dan well service ada 9.800. Sorry, terbalik Bu. Walkover itu ditargetkan 7.700, WIWS 41.000, sementara dari bor 36.000 barrel oil per day Bu. Total 90 yang saya sebutkan di halaman 5 tersebut. Sekarang kita lihat di halaman di halaman 4. Di halaman 4 di sini Pertamina mengelola produksi migas sebesar 1,5 juta 65 blok migas yang berada di dalam negeri maupun internasional. Status sampai dengan Maret 2023 produksi minyak sebesar 424 dan nasional dari realisasi nasional 621 dan produksi gas 2429 MMCFD dan realisasi nasional sekian. Nah, mungkin bisa butuh penjelasan Pak karena di sini kan jelaskan ini kan secara umum aja ya bahwa Pertamina mengelola produksi migas 1,5 juta BOEPD dari 65 blok migas. Kita ingin dapat kepastian aja Pak. Kira-kira ada potensi naik nggak dari apa yang kita tetapkan di badan anggaran dari sisi Pertaminanya sendiri? Berapa kira-kira yang bisa disumbangkan untuk ikut? Kemarin itu kan sebenarnya penetapan lifting itu sebenarnya penetapan lifting sangat konservatif. Amat sangat konservatif dengan mempertimbangkan seluruh variabel. Dengan catatan waktu itu. Kita diskusi informal waktu itu dengan Pak Ketua Banggar. Kalau cost recovery-nya tetap di 8,25, mestinya ada peningkatan dan itu tanggung jawab Komisi 7 untuk meningkatkan itu. Jadi sebelum kita minta dari perusahaan-perusahaan K3S yang lain, dari Pertamina sendiri, gimana gitu loh. Jadi ini yang kita ingin dengar. Makasih. Silakan, mungkin interaktif sebentar. Ya, baik, untuk 2023 target kita di produksi minyak itu 5% lebih tinggi dari realisasi di 2022. Jadi target kita full year akan 595.000 Bu. Per hari ini 3 bulan pertama kita sudah memproduksikan 575.000 barrel oil per day. Kalau kita plot year to date, target di bulan berjalan
Dengan realisasi bulan berjalan kita 2% di atas target. Sebagai gambaran, ini merupakan produksi kita tertinggi dibanding kita pada awal tahun lalu yang 2022, yang terus menurun sampai September. September kita berada di angka yang rendah, 406.000 barrel per day untuk di domestik, Bu, ya. Hari ini kita sudah di 425.000 barrel per day. Artinya dari domestik kita ada kenaikan 20.000 barrel per day. Secara potensi kita melihatnya ada, tergantung kita bagaimana mengelolanya ini secara best engineering oil practices, ya, Bu. Termasuk bukan hanya kegiatan untuk pemboran, workover, well service, tapi juga kita bagaimana mengelola integrity, Bu. Integrity. Hari ini dari banyaknya blok kita, rata-rata yang sudah peralatan yang sudah di umur di atas 40 tahun itu sudah banyak, Bu. Di Rokan, di OSES, kemudian di Pertamina EP. Jadi kita juga berkutat dengan aset integrity manajemen, Bu. Terima kasih Bu Mercy, Pak Wiko, terima kasih jawabannya. Terakhir Pak Gunhar, silakan Pak Gunhar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirut PHE, Pak Dirut PHR, juga Pak Direksi Hulu Energi, kawan-kawan Komisi 7 yang saya hormati. Tadi sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan di RDP ini terkait dengan produksi minyak kita yang juga belum bisa mencapai atau menyamai apa yang diproduksi oleh Chevron pada masa itu. Kalau tidak salah tahun 2018. Ya, tetapi kita mengapresiasi kinerja Pertamina Hulu Rokan yang sudah semakin meningkat produksinya. Itu yang poin pertama, Pak. Poin yang kedua, saya ingin menanyakan terkait dengan accident fatality. Bagaimana sih regulasinya, baik itu kepada pejabat yang memegang jabatan atau kepada pihak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan. Dan yang ketiga, tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir, ada istilah yang Pak Buyung sampaikan, sinergisitas. Ya, kita melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan bukan hanya di sektor hulu, tetapi di sektor pembangunan infrastruktur pun banyak BUMN yang dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan strategis nasional seperti pembangunan jalan tol, waduk, ya. Dan ini saya pikir tidak menyalahi aturan yang ada. Tetapi dalam sektor yang sangat strategis seperti eksploitasi dan eksplorasi, sebetulnya kita ini mampu, Pak Dirut, ya, kita ini mampu. Tetapi kenapa kita berikan kepada ruang pihak lain seperti perusahaan-perusahaan asing yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi itu? Dan kita juga tahu, ya, seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, perusahaan-perusahaan ini sebetulnya memang tidak layak, yang kawan-kawan sampaikan tadi, untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi mungkin, ya, tadi yang disampaikan oleh kawan tadi, ya kan, ada orang-orang tertentu yang bisa mengatur, ya, invisible hand kata orang, yang bisa mengatur bahwa pekerjaan ini dikasihkan kepada perusahaan ini. Ya kan, nah, saya agak sedikit tertarik tadi apa yang disampaikan oleh teman kita, baik itu Bang Nasril, Bang Lampot juga maupun Bang Nasir, terkait dengan nama seseorang. Ya, ini forum resmi, ya, pimpinan, ya, dalam RDP ini menyebut nama seseorang yang seseorang ini tidak memiliki kuasa apapun, amanah apapun sesuai dengan konstitusi, bisa mengatur seluruh pekerjaan yang ada di Pertamina. Nah, ini gawat negara ini kalau sudah begini. Ini negara mafia namanya, ya kan? Nggak benar ini. Apalagi orang tersebut masih terkait dengan kasus hukum, ya kan? Jadi saya minta kepada pimpinan yang terhormat pada forum rapat RDP ini, kita istirahat sesuai dengan hasil keputusan kita tadi, kita skor 15 menit, ya. Sebelum itu kita masuk kepada tahap proses untuk
pembahasan panja terkait dengan apa yang sudah kita bahas dalam forum rapat ini. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hendrik. Ya, Silakan. terima kasih pimpinan yang terhormat, teman-teman di Komisi 7, Pak Wiko beserta tim ya Pertamina Hulu. Saya melihat data ini Pak, kinerja SH Upstream ini Pak. Ini saya melihat di sini ada kontribusi nasional produksi untuk Indonesia nih ya, 60%, oil 44% gas gitu ya Pak ya. Ya. Memang kita sangat konsentrasi dengan minyak ya. Gasnya kelihatannya kita tidak fokus. Bolehlah jelaskan Pak Biko, sumur-sumur gas kita di mana aja Pak gitu. Ya. Karena kita sibuk dengan minyak, gasnya nggak kita perhatikan. Padahal gas ini juga penting buat kita. Boleh jelaskan Pak Biko, sumur-sumur gas kita di mana aja? Terus apakah sudah optimal, dan juga bagaimana serapan gas ini pada masyarakat atau siapapun mitranya gitu. Apakah memang yang 44% ini sudah full gitu. Kira-kira itu aja Pak Wiko. Terima kasih pimpinan. Iya, terima kasih Pak. Saya pikir ini udah semua ya Pak. Cukup ya Pak Wiko. Saya silakan untuk ini, pertanyaan dari tadi sudah cukup banyak dan sebagian sudah interaktif dengan Pak Wiko. Izin poinnya silakan dijawab, selebihnya kita akan boleh tertulis, dijawab dengan tertulis. Tapi yang paling mendasar adalah nanti kita akan mendetail kalau sampai dalam panja nanti. Ya itu yang memasukkan. Mendetail nanti kita masuk di dalam panja nanti. Memang nanti kita akan bahas di internal proses pembentukan panjanya. Tapi poinnya sekarang, jadi apa poin-poin yang utama dulu dijawab, silakan. Nanti sisanya secara tertulis. Untuk secara detailnya nanti kita akan jawab secara di dalam panja, nanti kita akan bicara lebih luas. Karena jujur, pimpinan. Karena jujur, sorry. Karena jujur, ini kita dari kemarin kan, dari periode bukan periode yang baru ini dan dari 2 tahun yang lalu ini kan kita bergembar-gembor lifting mau naik 1 juta ya. Itu target lifting 1 juta barrel. Yang kurang tuh perkataan itu apa? Target 1 juta ekonomis. Karena sekarang kalau lihat dari reserve yang ada, menurut saya mungkin 1 juta. Tapi ekonomis tidak. Nah ini yang belum terjawab sebetulnya. Kalau kita mengatakan hanya 1 juta saja dengan reserve yang kita punya sekarang, oke, setuju saya. Tapi apakah itu kalau kita bor, kita drilling, kita angkat itu menjadi ekonomis? Nah itu yang jadi pertanyaan kedua. Nah ini harus didalamin nantinya Pak. Silakan Pak. Izin pimpinan sedikit. Pimpinan panjanya ini kan kita kan bukan hanya rokan, tapi kita panja secara menyeluruh dari kinerja hulu. Ya. Jadi supaya kena semua, bukan hanya rokan tapi juga PHM juga perlu, yang lain-lain juga seperti ya, saya lebih kepada holding di atasnya, yaitu pada hulu energinya. Ya Pak. Izin dikit. Pak Dirut, data tadi udah ada ya? Iya Pak. Udah Pak. Mana ya? Ini bisa kami sebutkan Pak? Oh, enggak, di print aja. Oke, nanti datanya diserahkan ke kami karena kami akan dalamin nanti di dalam panja. Ya, nanti datanya tolong di print dan diserahkan kepada kami. Pak Wiko silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih pimpinan. Izinkan saya menjawab poin-poinnya. Yang pertama yang banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian mengenai masalah safety. Memang ini menjadi komitmen kita sebetulnya untuk melakukan yang disebut dengan zero accident, dan kita secara kronologis Pertamina sebetulnya sudah memiliki sistem yang bernama Supreme ya. Namun demikian betul adanya di awal-awal tahun ini terjadi beberapa accident yang menyebabkan fatality Pak. Ini terjadi karena di 2023 kita bekerja lebih banyak lagi, bekerja lebih besar lagi, dan banyak peralatan yang tadinya atau supporting system yang tadinya masih cold stack tidak siap pakai, kemudian kita lakukan procurement setelah didahului inspeksi,
dan nyatanya memang masih ada 3 kejadian fatality di lingkungan Pertamina Hulu Energi. Langkah kami untuk memperbaiki ini di Pertamina Hulu Energi sejak bulan lalu kita sudah mencantangkan apa yang kita sebut dengan safety transformation, Pak. Ini akan menyangkut masalah CLSR. CLSR itu adalah Corporate Life Saving Rule yang ada di tempat kita ada 15. Ini menegakkan lagi aturan mana yang do dan mana yang don't, mana yang boleh dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua kita perbaikan culture, Pak, culture untuk safety supaya safety ini menjadi in mind, ada di kepala kita terus, dan kita perkuat di situ dengan yang namanya stop work authority. Jadi manakala seseorang melihat sesuatu kondisi berbahaya maka dia bisa melakukan stopping. Yang ketiga kita fokus di masalah kontraktual. Ini kita bedah mulai dari requirement administratif sampai inspeksi peralatan kita lakukan dengan baik. Dan yang terakhir akan ada penegakan yang kita sebut dengan reward and punishment, tentunya dengan telah memberikan pemahaman dan pelatihan ataupun peningkatan knowledge bagi para pekerja maupun supporting system kita. Setelah itu kita lakukan masih terjadi kelalaian maka kita akan lakukan punishment. Itu yang di bidang safety. Kemudian pertanyaan tentang gas ada 2, Pak, di Jambaran Tiung Biru dan sumur gas. Jadi secara keseluruhan hampir di semua regional kita ada produksi gas, Pak, ada sumur gas. Di Sumatera ada 700 mmSCFD, di Jawa Barat sekitar 270, Jawa Timur 200 mm, di Kalimantan Timur ada 580, dan di Sulawesi. Ini telah mencerminkan kondisi demand di domestik, Pak. Walaupun sebetulnya potensinya bisa lebih kita berproduksi, seperti di Sulawesi, masih ada potensi yang perlu kita monetisasi. Kemudian di Kalimantan Utara masih ada juga yang belum termonetisasi. Khusus untuk di Jambaran Tiung Biru yang terjual baru 172 mmSCFD, pembelinya adalah PGN. Kita produksi kita mampu sampai 192 mmCFD. 20 lagi kita akan bekerja sama dengan kementerian pemerintah kemana gas ini akan diberikan alokasinya. Itu tentang gas. Kemudian Kembu tadi, Bu, ya. Kembu dan beberapa pertanyaan itu terkait eksplorasi. Kembu ini adalah temuan eksplorasi, Bu. Eksplorasi dapat kami infokan ini tidak bisa langsung serta-merta dimanfaatkan. Kita harus appraisal dulu seberapa besar reserve yang ada. Kemudian karena ini juga menyangkut gas, kita harus mencari demand gasnya dulu, Bu. Kita perkirakan di Papua ini mungkin 2-3 tahun kemudian baru bisa komersial di wilayah Kembu. Itu wilayah mana, Pak? Papua, Pak. Izin pimpinan. Papua. Papua, Pak. Itu yang dirutnya mana ada? Nggak ada, Pak. Oh ya, nanti dirutnya Bapak hadirkan di sini. Jadi biar dia juga bisa kita pertanyain untuk pengembangan Ya, apa-apa saja yang dilakukan gitu. Harusnya Bapak bawakan semua dirutnya jadi kita kenal. Ya. Siap. Kemudian mengenai sinergi, ini memang ada aturan internal kita untuk sinergi antara anak usaha SK38. Prinsipnya adalah memberdayakan anak-anak usaha untuk pekerjaan internal. Konteksnya memang harus kompetitif, harus berdasarkan dengan expertise juga. Di dalam anak usaha kita, untuk yang kontrak long term, anak-anak usaha kita telah memiliki resources sendiri, seperti PDSI itu sudah memiliki rig pemboran sendiri dan walkover rig sendiri. Sementara untuk yang kontrak short term, EPC dan lain-lain, kebanyakan anak usaha kita melakukan kemitraan dengan penyedia subkontrak lainnya, Pak. Itu yang untuk sinergi penjelasan awal. Pimpinan. Ya, silakan Kak konfirmasi. Tadi kan dicontohkan oleh Pak Buyung tadi, Pak. Ya. Pengeboran ya, Pak Buyung. PT Inti. Ya, PDSI dari PT Inti kan. Nah, PT Inti itu kan bukan anak perusahaan. PDSI, Pak. PDSI, oh bukan PT Inti. Bukan, Pak. PDSI. PDSI. Ya, Pak. Nah, berarti ini memperdayakan internal.
Nah, saya ini begini Pak, saya paling tidak setuju. Tadi judul saya itulah sinergi adalah pendekatannya adalah nepotisme. Nepotisme itu pendekatannya tidak profesional. Boleh deh Bapak kaji ya sesuai dengan apa? Kenapa tidak ada fair play di sini? Tidak ada fair play dan juga tidak ada ini, tidak ada kompetitif. Orang bidding kenapa ditunjuk gitu loh Pak. Maka saya setuju apa yang disampaikan teman-teman, mau masuk ke lingkaran panja, kita kaji nanti gitu. Baik sinergi BUMN maupun sinergi yang ada di internal. Sama persis. Terima kasih Miran. Ya, silakan lanjut Pak Wiko. Baik, terima kasih masukannya Pak. Khusus PDSI pangsa pasarnya hanya 30% Pak dari RIK yang kita sewa, selebihnya ada dari swasta. Itu mencerminkan jumlah RIK yang dia miliki Pak. Harganya juga cukup kompetitif dibanding dengan yang lain. Namun kami mengikuti proses selanjutnya untuk bisa didetail Pak. Pimpinan. Ya, silakan. Ini saya mau tanya sedikit Pak Wiko. Ini katanya di Rut Mahakam ini dirubah jadi di Rut Rokan ya? Apa benar ya? Yang bandel tadi? Hah? Benar Pak, kami sudah ada surat dari pemegang saham untuk melakukan rotasi jabatan. Nah terus orang kayak gitu ditunjuk? Ya hancur Pimpinan, ini udah di luar konteks. Mungkin kita bisa lanjut ke Enggak, yang bukan lain gitu. dulu. Sebentar pimpinan, kita kan belum selesai. Nah, ini kalau orang yang kayak gini dijadikan dirut lagi, apalagi di dapil saya, wah pusing kepala saya lihat orang kayak gini. Tolong Pak, ini dijadikan perhitungan. Yang tadi, yang keluar tadi, jadi dirut dirokan katanya. Ini Pak Wiko ini aja masih punya kasus pipa, tapi bisa jadi dirut. Saya nggak ngerti juga nih. Ini yang satu kaki tangannya James tadi ya ini, yang direktur SDM ini. Ini udah ngelinding ini sebenarnya di situ udah. Ya nanti kita dalamin pimpinan, nanti kita dalamin di panja pimpinan. Bukan, belum selesai nih Pak Gunhar. Pak Gunhar ini kayaknya ada yang nggak beres saya lihat itu. Nggak sahur. Saya kan masih ngomong Pak. Jadi saya minta pimpinan ini jadikan catatan juga di kesimpulan bahwa orang yang tadi tidak bisa menghargai Komisi 7 aja didatengin di tempat kerjanya, kami dari Komisi 7 minta semua yang direkomendasi oleh Kementerian BUMN itu dibatalkan. Nah itu. Ya. Itu. Bukan RUPS. Loh Pak, ini negara ini kan harus dipimpin dengan orang yang benar gitu loh. Itu dong. Itu pimpinan. Terima kasih. Pimpinan, saya Pimpinan, setuju. sebentar, Pimpinan. Ini bentar Pak Gandrung. Ini kita bahas di dalam panja, lebih dalam lagi dalam panja. Saya dari tadi banyak masukan-masukan. Ini memang banyak intrik-intrik yang terjadi di dalam sini. Jadi makanya nggak ada salahnya kita panja. Kita buka aja di panja seadanya. Nggak ada masalah menurut saya. Pimpinan. Ya Pak Gandrung. Tadi pimpinan diberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu pimpinan nanti bisa berdialog dengan Pak Miko tentang hal ihwal apa yang kita sampaikan tadi itu. Dan pimpinan Pak Sugeng siap untuk itu. Nanti kita lihat hasilnya. Itu Pak. Jadi iya itu. Jadi rekomendasi ini rekomendasi anggota itu semua tidak ada yang menentang. Nah, kalau pimpinan
lete-lete ya justru pimpinan nanti yang kita pancakan. Terima kasih. Siap, terima kasih. Pimpinan. Ya, silakan. Sedikit, Pimpinan. Pak Wiko, apa yang digarisbawahi oleh Saudara Nasir terhadap Saudara Khalid tadi yang dimutasi atau dirotasi atau dipromosi, kalau saya menganggap itu promosi kan Pak, karena kan levelnya agak lebih ini ya, PAR kan gitu. Catatan kami bahwa apakah masih mungkin dikaji ulang? Enggak Pak Khalid tadi. Apa mungkin masih dikaji ulang itu terhadap promosi daripada mutasi daripada Saudara Khalid tadi? Dalam case ini mekanismenya top down dari pemegang saham, Pak. Dari pemegang saham. Berarti holding ya Pak ya? Ya berarti kalau memang sudah, tapi sudah definitif ya Pak? SK-nya? Belum dikukuhkan, Pak. Belum dikukuhkan? SK sudah ya? Nah, sementara kan yang bersangkutan masih mempunyai catatan dengan kita. Kan gitu. Mestinya catatan. Itu saja pimpinan, terima kasih. Enggak, izin pimpinan. SK-nya udah nih, Pak. Pak, SK-nya udah? Ya Pak, tapi belum ada RUPS. Hah? Belum ada RUPS, Pak. Jadi kok belum ada RUPS sudah ada SK, gimana Mas ya? Harus di-RUPS-kan Pak, ditetapkan. Itu kan mekanisme Nah, terus DKPP. tadi yang saya tanya, orang yang tidak bisa sopan santun seperti ini dijadikan dirut, gitu. Itu maksudnya gitu loh. Masa nggak paham-paham yang kita maksud? Dari mana orang seperti ini bisa dinilai jadi dirut? Anda aja menjalankan proyek 4,2 triliun itu, sekarang barangnya nggak bisa dipakai di Rokan itu. Tapi Anda bisa jadi dirut, saya pun nggak ngerti gitu. Jadi kita minta nanti bongkar ini semua. Proyek yang gagal, yang dikerjakan Pak Wiko ini waktu dia dirut anak perusahaan PGN. Nah, ini sekarang orang yang memimpin, yang didatengin Komisi 7 tidak ada di tempat, mengutamakan apa kita nggak tahu, tapi bisa direkomendasi, kan aneh gitu loh. Nah, saya minta ini dijadi evaluasi. Ini forum Pak, forum dilihat semua nih oleh masyarakat Indonesia. Ini satu kaki tangannya James, yang namanya James itu, nggak tahu siapa, tapi semua dia yang menjalankan regulasi di situ. Nah, saya minta dihadirkan juga nanti orang itu. Kalau nggak tahu itu kalau yang itu jadi biar clear gitu. Otto ini orang yang mengganti seluruh regulasi anak perusahaan di bawah Pertamina Hulu Energi atas perintah James, dan dengan bangga dan lantangnya dia membicarakan seperti itu. Jadi segera pimpinan minggu depan kalau bisa panja ini sudah jalan, nah, untuk melakukan ke sejelas-jelasnya gitu. Saya minta sejelas-jelasnya gitu, dan saya minta KPK juga harus masuk di sini gitu. Karena ada bab nama KPK nih orang Otto ini. Nah, gitu. Nah, itu biar clear dan jelas gitu. Gini tuh pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pimpinan sedikit. Boleh. Udah. Lambat. Iya, Bang. Udah lewat nih waktunya. Oke, silakan Ya, Bang. Gini, ini supaya clear, karena ini yang kita bicarakan ini kan sangat esensial ya. Selama ini Pak, kemitraan antara Komisi 7 dengan Pertamina itu bagus-bagus saja. Tadi kan saya udah sampaikan bahwa jangan sampai ada beban di Pertamina hanya karena tangan-tangan orang yang ikut campur yang tidak pihak orang lain. Nah, saya sarankan begini, Pak Wiko, setelah ini Bapak langsung melapor ke Budirut. Ya, Bapak tadi mendengar bagaimana sikap kita semua. Tujuan kita adalah mendukung Pertamina untuk mengejar target 1 juta barrel per day. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak mau dengan orang-orang yang memimpin Pertamina ini adalah hanya boneka yang suruhan orang lain. Ya. Nah,
kalau kemudian sudah kadung, SK-nya sudah keluar, batalkan itu. Ya. Kalau itu tidak dibatalkan dan kemudian didefinitifkan itu nanti melalui rules, maka potensi kemitraan yang sudah berjalan bagus antara Komisi 7 dengan Pertamina selama ini akan terganggu. Ya. Bagaimana mungkin di Rokan ya Pak Nasir? Rokan itu 32% hulu migas kita dari 70% penguasaan migas. Dipimpin oleh seorang Halid. Yang Halid kata Pak Nasir adalah kaki tangannya James. Yang James ini kita nggak tahu rimbanya. Saat ini juga masih tersangka di KPK. Bahaya ini Pak untuk sebuah negara sebesar Indonesia ini Pak. Saya pun tidak ikhlas Pak. Saya tidak akan sebagai anggota Dewan di Komisi 7 ini yang ditempatkan, saya tidak akan ikhlas, tidak terima itu Pak. Ya. Dan kita tadi sudah mengatakan rapat keluar dari HRI, tiba-tiba besok RUPS menetapkan dia sebagai dirut PHR. Lah, di mana muka Komisi 7? Ya. Kita pun datang ke PHM, waktu di PHM aja dia datang, kita melecehkan kelembagaan loh, bukan orang per orang ya. Lalu kemudian karena kita di kunjungan dia dengan semena-mena memecat, suspend GM-nya. Yang GM itu dipanggilin ke Kertanegara 86. Bahaya ini Pak. Ke Kertanegara 86. Bukan tempat Pak Prabowo, sorry. Ya. Nah, saran saya pimpinan, ya, kesimpulan kita hari ini nanti disusulkan dengan surat pimpinan secara resmi besok. Lalu kemudian pada hari ini setelah rapat Pak Wiko segera menghadap ke Bu Dirut. Itu saran saya, ya. Sampaikan sikap ini bukan orang per orang loh Pak, Komisi 7 loh Pak. Ya. Yang kita inginkan adalah supaya kelembagaan ini antara institusi Pertamina dengan institusi DPR Komisi 7 selama ini yang sudah baik-baik saja, tidak ada masalah, bisa berjalan untuk mencapai visi 1 juta barrel. Makasih. Pimpinan interupsi Pak Ketua. Pimpinan 1 menit pimpinan. 1 menit kalau boleh. Ini Jangan terkait bawa-bawa dengan Jalan Kartanegara lah. Ya James saja. Soalnya publik tahu rumah Kartanegara itu rumah bos saya. Ya. Jadi James saja. Iya tapi kan nggak enak nanti dengar-dengar ini terbuka nih rapatnya nih. Ya. Buka nanti. Ya pimpinan. Publik, ya Kartanegara itu kan panjang. Publik Nomor secara 1 sampai interpretasi. pimpinan 1 menit pimpinan. Kartani iya tapi kan nggak usah disebut-sebut langsung aja James aja. Oke. Pimpinan izin 1 menit. Silakan Pak Gunat. Saya tanya sama Pak Direktur Pak Oto. Pak Oto kenal sama James? Hah? Bapak kenal nggak saya tanya sama James? Pernah jumpa sama Pak James? Jumpa sih pernah Pak. Ya, tetapi mungkin saya tambahkan juga izin pimpinan kalau boleh. Ya Pak. Jadi kalau mekanismenya untuk tadi itu apa untuk pemilihan misalnya penentuan gaji ya Pak ya. Izin pimpinan. Interupsi. Pimpinan, hak guna bicara saya jangan dipotong karena Pak Nasir ngomong saya nggak potong Pak Nasir. Ya. Pak, sekarang saya maaf Pak Nasir, Pak Nasir, Pak Gunhar dulu Pak Nasir. Sorry. Saya lagi interaktif dengan Pak Oto. Silakan. Teruskan. Ya. Jadi kalau ada mekanismenya Pak di kami sesuai juga dengan pedoman dari holding Pak. Jadi di kita itu ada namanya TRM. Jadi TRM itu kami kayak saya di SDM itu memfasilitasi pertemuan para direktur misalnya Pak ya. Misalnya di region 1 di calon GM gitu ya Pak ya. Itu pun kalau tidak rata-rata itu jadi levelnya sama Pak. Kalau enggak itu melalui mekanisme namanya IJP. Kemudian itu ada namanya TRM Pak. TRM misalnya untuk level GM ke atas itu eksekutif, namanya eksekutif TRM. Kemudian itu para direktur itu bicara. Ya Pak ya, dilihat kandidatnya yang sesuai, baik itu kompetensinya, teknisnya, kemudian juga personalitinya, kemudian ada juga kayak CC, integrity dan sebagainya Pak. Dari situ misalnya untuk itu kemudian setelah jadi dites ya Pak di FPT. Jadi tidak ditunjuk-tunjuk kayak begitu Pak. Kemudian hasilnya itu kami masukkan ke DPKP namanya, itu masuk ke holding. Meminta persetujuan. Jadi proses. Oke, saya paham itu Pak. Itu teknis ya di dalam ya. Itu pelaksananya. Nah, sekarang saya tanya, Bapak pernah berjumpa dengan Pak James? Pernah lah dulu sekali Pak. Ya, dalam kapasitas apa itu Pak?
Urusannya apa itu? Iya. Berteman Bapak sama Pak James? Enggak. Nah, sekarang kita bicara Pak James, di dalam ruangan ini, sementara satu pun tidak ada kewenangan Pak James itu untuk mengatur seluruh apa yang ada di situ, kan, Pak? Betul ke Pak? Betul. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kita, ya, kalau memang James ini kita anggap mengganggu, ya, mengganggu kinerja Pertamina Hulu Energi, apa kapasitasnya James? Tidak ada regulasi yang memberikan dia kewenangan untuk mengatur seluruh jabatan struktural yang ada di sini. Nah, nanti kita menimbulkan fitnah, praduga, ya kan? Apalagi kita mengintervensi PHI ini untuk membatalkan seorang dirut. Terlalu jauh. Kita mencampuri urusan itu. Ya kan? Kita berapa kali kok dulu pernah nolak Menteri BUMN, kita nggak usah ikut hadir, tetap aja jalan, kewenangannya ada, tupoksinya juga udah ada. Nah, jadi menurut saya pimpinan, jangan sampai rapat ini semakin liar dan panjang. Kita fokus aja, nanti kita bahas di panja. Biar kita sama-sama anggota Komisi 7 ini saling menghormati, saling menghargai pendapat satu sama lain. Kalau mau dibuka ruang debat di sini, debatnya panjang. Ya kan? Ya. Kalau udah mau diputuskan, putuskan aja. Udah kita selesai, udah dijawab, kita bahas nanti di panja. Terima kasih pimpinan. Ya, instruksi Pak Ketua. Jadi udah tepat itu panja. Kalau panja kan tertutup. Kalau di sini liar sebut jalan lah, inilah kan nggak pas. Kita ini anggota Dewan yang terhormat ini. Baru panja kita investigasi lebih dalam, tertutup gitu. Nggak boleh nggak datang. Kalau nggak datang itu contempt of parliament. Ada hukumnya, ada undang-undangnya. Itulah yang terjadi tadi Pak Ramzan. Iya, itu kita rapat tertutup aja yang betul begitu. Jadi jangan liar-liar, ini benar juga saya pendapat itu dengan yang terhormat Pak Gunhar itu. Jadi supaya jangan ini salah pengertian ya. Kalau memang kita lihat dari rapat ini ada ditemukan kasus-kasus yang membahayakan eksistensi Pertamina Hulu Energi, kita buat panja, kita investigasi lebih dalam gitu. Karena ini kita rapat terbuka, ada salah ngomong, publik salah persepsi, repot lagi. Ya itu kan bahaya, jadi viral lagi nanti kan, gitu. Itu tolong kita lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Jadi jangan membawa jalan-jalan apalah gitu. Makasih. Terus saya sedikit pimpinan. Ya, silakan meluruskan saja. Tadi kan sudah ditanya Saudara Gunhar, apa potensi ketemu dengan James? Itu yang sekarang isu di mana-mana. Ini permasalahan sudah mencuat. Inilah yang mengatur regulasi di Pertamina ini. Mengganti GM, dirut, semua. Nah, jadi makanya kita berani menyampaikan di sini karena udah terdengar dan sudah terjadi dari beberapa orang. Ini disampaikan di sini gitu loh. Nah, apa tadi urusannya Pak Auto ini ketemu dengan James? Yang saya dengar James ini dekat dengan Menteri BUMN. Orangnya Menteri BUMN. Pak, ini hak suara saya, jangan Bapak atur. Oke? Jelas ya, Bos? Nah, jadi saya punya hak sendiri. Nah, jadi atur suara Anda aja. Suara saya sendiri yang atur. Ya. Biar jelas. Nah, jadi itu pimpinan. Jadi kita meluruskan dari regulasi kunjungan Komisi 7 itu meluruskan pertemuan ini. Nah, orang yang seperti ini mesti bisa lagi direkomendasi jadi dirut. Itu yang disampaikan teman-teman tadi. Nah, itu yang diluruskan gitu loh. Nah, kalau orang yang seperti ini lagi dijadikan dirut, lo mau dijadikan apa gitu loh. Dia dirut di sana aja sudah tidak patuh, sudah diminta hadir nggak hadir. Nah, masa orang yang gini yang ditunjuk lagi gitu loh. Nah, ini bila perlu Saudara Otto ini dibuang juga dari regulasi sini gitu loh. Yang membuat kacau balau di sini. Itu pimpinan intinya. Makasih. Interupsi pimpinan. Terima kasih. Interupsi. Ya. 1 menit aja. Iya, Pak Falah silakan. Kita ini udah lewat waktu nih, Pak. Silakan Pak Falah, silakan. Saya terlambat karena tadi sholat, tapi saya menyimak. Terima kasih pimpinan. Tadi sudah banyak teman-teman menyampaikan, bahkan sampai ada bicara orang lain yang di luar struktural Pertamina. Saya pikir begini, apapun itu
namanya James Watt atau Watts James, siapapun lah namanya, itu orang lain, kita nggak peduli itu siapa, ya kan. Tapi itu tidak ada di dalam struktur Pertamina. Kalau itu orang ada di struktur Pertamina, kita panggil, kita tanyain. Tapi kalau itu orang lain, ngapain juga, kan gitu. Nah, supaya terang benderang, ya kita pertajam nanti di panja. Tapi jika kita harus memanggil seseorang yang tidak ada kepentingannya dengan Pertamina, ya itu sesuatu yang nggak pas buat saya. Itu aja pimpinan, terima kasih. Siap, terima kasih. Pak Wiko masih ada dilanjutin? Bentar sebelum cukup Pak, ya. sebelum Pak Wiko interupsi, kalau udah dipanja, biarpun di luar struktur bisa dipanggil Pak, kalau dipanja. Tapi kalau ini kan rapat terbuka, kita hanya dengan beliau-beliau rapatnya RDP. Ya, terima kasih. Oke, saya pikir cukup Bapak-bapak, jawaban penjelasan yang disampaikan oleh Pak Direktur sudah cukup. Dan saya pikir kita tadi sudah saya sampaikan, kita minta untuk secara pointersnya saja yang dijawab, dan sisanya mohon izin untuk bisa dijawab secara tertulis Pak Wiko. Dan sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari rapat hari ini. Silakan tayangkan. Kesimpulan RDP Komisi 7 DPR RI dengan dirut PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Mahakam, dan PT Pertamina Hulu Rokan. Selasa 10 April 2023. 1. Komisi 7 DPR RI mendukung dirut PT Pertamina Hulu Energi untuk melakukan upaya-upaya strategis agar target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari atau BOPD dan gas 12 miliar standar kaki kubik atau BSCFD pada tahun 2030 dapat tercapai. Yuk. 2. Komisi 7 DPR RI merekomendasi Dirut PT Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena telah melakukan contempt of parliament dengan tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI dan PT Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2023 dengan alasan yang tidak jelas. Pimpinan, interupsi pimpinan. Jadi poin kedua ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita kan tidak memberikan ruang kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam ini, apa yang menjadi alasan yang tidak hadir. Kan itu persoalannya. Tetapi kita tidak bisa memintai keterangan karena kita suruh dia keluar sebagai bentuk keprihatinan kita lah. Apa yang telah dilakukan ketika kita melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Direktur Pertamina Hulu Mahakam ini melakukan contempt of parliament, ini menurut saya terlalu jauh. Interupsi pimpinan. Gini Pak Gunhar, saya coba jelaskan tadi. Mungkin Pak Gunhar tadi nggak dengar apa yang saya sampaikan. Ini kan suasana kebatinan. Tadi ada Ibu Ratna, ada Ibu Dia, ada semua. Ini suasana kebatinan kita. Ya. Pertama, waktu itu dari pagi kita berangkat subuh bos. Ya, sampailah kita di sana. Ternyata dirutnya tidak ada. Itu pun kita masih berbesar hati. Kita sampaikan Pak Wiko. Benar ya Pak Wiko? Pak Wiko, kalau beliau berhalangan pagi ini sampai siang, tolong dihadirkan nanti sore atau malam sekalipun. Sampai kita menginap. Kita tunggulah sampai malam. Ya toh? Sampai malam pun yang namanya, saya kira Pak Wiko juga atasannya beliau kan? Sampai malam pun tidak ada kabar. Tidak datang. Ya, telepon pun nggak bisa ditelepon. Setelah kejadian itu, pulanglah kita. Pada saat itu kesimpulan kita bahwa orang ini sudah melecehkan kita karena tidak ada kabar apa-apa, ya toh. Sampai setelah berminggu-minggu setelah kejadian itu, sampai hari ini tidak juga ada surat 1 lembar ataupun telepon kepada pimpinan. Ini yang pimpin Pak Doni Ukon loh. Ya, kita cek, saya cek sampai
beberapa hari yang lalu Pak Doni Ukon. Pak Doni Ukon sudah ada kabar belum dari Pak Khalid bahwa beliau tidak hadir? Tidak ada. Artinya apa? Ini betul-betul pelecehan kelembagaan, content of parliament. Sudah tidak datang, tidak merasa bersalah. Itulah suasana kebatinan kita, ya toh. Nah, lebih jauh lagi adalah kita dapat kabar seminggu yang lalu GM yang menyambut kita di sana dinonaktifkan hanya karena menyambut kita. Nah, inilah yang kita, suasana kebatinan kita Pak Gunhar, yang kita hadir. Bangun subuh-subuh loh berangkat kita, ya. Nah, itu aja. Jadi kalau poin nomor 2, saya kira teman-teman sudah sepakat semua. Sepakat ya. Pimpinan. Kalau saya harusnya tadinya lebih ekstrim, minta di Rut Pertamina untuk mencopot dan tidak boleh lagi menduduki jabatan di lingkungan Pertamina. Tapi oke lah, kalau teman-teman menyarankan seperti ini ya, monggo saya ikut. Kalau saya tadi lebih ekstrim lagi. Saya memahami ya suasana apa yang dialami kawan-kawan waktu melakukan kunjungan. Tetapi di sini saya coba membangun narasi contempt of parliament yang mungkin karena background saya di bidang hukum, saya jelaskan dulu. Contempt of parliament ini adalah dalam bentuk parlementer yang tidak kita kenal di pemerintahan kita. Kita ngeri-ngeri sedap pakai bahasa contempt of parliament ini, ya kan? Karena pemerintahan kita presidensil, ya kan? Kalau kita mau bicara contempt of parliament ini menganggap menghina lembaga negara legislatif, ini ada ancaman hukuman pasti dan tidak bisa tidak. Tetapi kalau kita menganggap bahwa Direktur Pertamina Hulu, ya bahasanya, ya dengan tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik, maka Direktur Pertamina kita minta memberikan sanksi keras kepada Direktur Pertamina Mahakam. Yes, nggak masalah saya. Tapi kalau kita bilang bahwa dia melakukan contempt of parliament, ini orang kena hukuman, Pak. Bukan hanya pemecatan sebagai Dirut Pertamina Mahakam, tapi juga harus menjalani proses hukum. Gak bisa kita bilang dia contempt of parliament. Kita tidak memberikan dia hak jawab. Apa alasan dia tidak hadir? Mungkin kita semua di ruangan ini pernah mengalami itu. Hal yang penting kita tidak bisa hadir. Tetapi ketika dia hadir untuk memberikan klarifikasi, kita sudah suruh keluar untuk menghormati suasana kebatinan kita. Saya tidak larang kok dia keluar, silakan keluar. Tapi kalau kita memberikan punishment kepada dia melakukan contempt of parliament, saya fraksi PD Perjuangan tidak setuju. Kita rubah narasi bahasanya. Interupsi Pak Ketua, sedikit saya klarifikasi ya. Saya klarifikasi. Mungkin, dari tadi Pak Gandung, silakan Pak Gandung dulu, baru Pak Ramson, silakan. Jadi peristiwanya itu kan tadi minta klarifikasi peristiwanya, kemudian timbul berbagai macam pertanyaan dan tanggapan. Kemudian kita sepakat untuk bisa dikeluarkan dulu. Namun dikeluarkan itu kita memberikan rekomendasi buat pimpinan untuk menyelesaikan masalah itu antara diskor dan tidak. Karena tidak diskor, kemudian pimpinan nanti yang menyelesaikan. Itu rekomendasi resmi tadi. Kalau enggak kita coba kita rekamnya kita ulangi lagi. Benar enggak saya sampaikan itu. Dan nanti tadi Pak Sugeng yang mimpin itu. Nah itu. Jadi nanti tugas pimpinan itu menyelesaikan bersama Pak itu Pak sama Miko itu. Bagaimana jalan keluarnya gitu. Karena memang tadi klarifikasinya sederhana sekali, simpel sekali gitu. Kalau tadi bertiga itu beliaunya sudah minta maaf. Gitu. Tapi di sini permintaan maaf diterima, namun kronologisnya itu realisasinya seperti apa gitu loh. Ini apa perlu kita tindak lanjuti kesepakatan tadi. Terima kasih. Ya silakan Pak Ramson, silakan Pak Ramson. Pertama, contempt of parliament itu ada di hukum kita. Cuman yang kedua, ini kurang pas
masuk diasumsikan atau diputuskan sebagai contempt of parliament, karena harus ada tindakan hukum kita ke lapor ke polisi. Kalau adanya ada, tapi yang kedua ini belum pas. Jadi malah mendegradasi pemahaman contempt of parliament. Jadi hanya membuat kesimpulan seperti ini, bukan. Itu harus dibawa langsung diproses. Proses pidana itu. Yang ketiga, dicarilah kesimpulan lain yang memberikan sikap yang keras dari Komisi 7 terhadap tingkah laku tadi Dirut Pertamina Hulu Mahakam tadi. Lebih bagus dibuat bahasanya Pak Ketua. Jadi jangan sampai tergradasi pemahaman contempt of parliament. Jadi nanti untuk berikutnya orang nggak segan lagi dengar contempt of parliament. Demikian Pak Ketua, makasih. Terima kasih Pak Ramson, silakan. Pimpinan. Tadi Pak Nasril dulu, sebentar. Pak Nasril. Ya, terima kasih pimpinan. Saya melihat Pak Gunhar ini semakin sore semakin cerdas. Cerdas dan jelas. Ya. Jadi saya kalau sampai diberikan sanksi tegas dan keras, kan gitu, saya setuju. Direktur Utama PT Pertamina Hulu, kalau pasal pencopotan boleh nggak ya? Kan usulan pencopotan, aneh nih. Izin pimpinan. Kalau nggak salah, kan di awal periode lalu, ya, Komisi 6 itu menolak rapat dengan Menteri BUMN, Ibu Rini Sumarno. Satu periode nggak rapat, Pak. Jalan aja. Nah ini yang kita sering salah lakukan tugas kita sebagai anggota parlemen, gitu loh. Tapi padahal dalam proses rapat kita, Bapak Komisi 6 Pak Nasril ya kalau nggak salah ya? Enggak, saya punya pengalaman di Komisi 6 juga Pak. Pak, saya memberhentikan Sugiharto menjadi Dirut BUMN. Itu Komisi 6 juga. Kan tergantung user Pak. Ya, bola kan tinggal tendang-tendang aja. Saya berharap Pak Gunhar bisa menerima yang pernah jadi Komisi 6 di sini saya, Pak Nasril sama Pak Mutarudin. Oke, saya sampai ini tegas dan keras ya. Pada itu Direktur PAM telah melakukan pelecehan terhadap parlemen. Ya, pelecehan terhadap lembaga. Ini lembaga, Pak. Lembaga DPR RI dalam tanda kurung Komisi 7. Begini. Apalagi? Ya. Kita bukan lembaga peradilan di sini. Catat ya. Kita lembaga politis. Satu. Di dalam lembaga peradilan, untuk memutuskan suatu perkara tentu ada dua saksi. Saya berbicara ini, Pak Nasir. Ya, bukan begini. Maksudnya saya kasih klarifikasi dulu. Ya, ketika hakim menanyakan kepada saksi sebagai bukti-bukti, ya, ini namanya klarifikasi, Pak. Ya kan, fakta persidangan. Tetapi kalau kita hanya memberikan punishment kepada yang bersangkutan tanpa kita meminta klarifikasi, itu namanya zolim. Saya ralat Pak Gunhar, klarifikasi itu ada, ya. Tolong. Pak Lamhot, tadi saya bicara, saya tidak berpotong Pak Lamhot. Tadi beliau Pak Lamhot silakan setelah kalau saya sudah bicara. Bukan. Ini kan saya mengklarifikasi omongan Anda. Enggak, saya lagi ngobrol sama Pak Nasril. Betul. Ya, saya bahwa klarifikasi itu sudah apa yang disampaikan Pak Nasril soal pelecehan. Klarifikasi itu sudah diberikan oleh saudara Khalid tadi. Dia tadi menceritakan ada pertemuan komisaris bla 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 dengan Kementerian SDM bla 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 bla. Sudah. Klarifikasinya sudah kita dengar. Baru kemudian klarifikasi itu, tapi akibat daripada sampai hari ini tidak ada pernyataan yang resmi, ya, dan itu kita anggap sebagai pelecehan kelembagaan.
Tadi pun sebelum rapat ini Pak Wiko, Pak Halid juga datangin kita satu persatu, minta maaf ya, minta maaf. Oke, kita maafkan. Karena ini bulan Ramadan kita maafkan. Tapi jangan sampai lembaga ini dilecehkan dan kita maafkan begitu saja, ya. Ini menjadi presiden buruk nanti kepada siapapun. Tadi di awal saya udah bilang, visi kita ini adalah mendorong Pertamina ini mencapai target 1 juta barrel. Kalau orang-orang seperti itu dan dia adalah boneka orang lain yang tidak ada kepentingan di Pertamina, terus terang saya nggak ikhlas. Saya pun nggak setuju. Nah, oleh karena itu ngapain kita bela orang-orang seperti itu? Saya nggak mau dipimpin, Pertamina dipimpin oleh orang seperti itu. Yang notabene dia adalah bonekanya saudara James. Semua tadi kawan-kawan sudah mengatakan. Dan sifat arogansi yang dipertontonkan oleh saudara Halid, ya, justru itu adalah bentuk pelecehan terhadap kelembagaan ini. Kalau nanti lembaga DPR ini dibuat oleh seperti yang apa yang sudah dilakukan oleh saudara Halid, maka semua nanti direksi-direksi Pertamina yang akan memperlakukan kita seperti itu. Di mana marwah daripada DPR? Itulah yang saya maksudkan. Makasih. Pimpinan, silakan. Saya lanjutkan pimpinan. Apa yang disampaikan Pak Nasril tadi. Jadi begini Pak Nasril. Ya, kalau kita menggunakan kata pelecehan itu di bahasa Indonesia kan sama saja sebetulnya. Penghinaan, ya. Nah, jadi kita kurang tepat. Sebetulnya kalau bicara nama James, saya sepakat. Artinya ini kan subjek yang belum jelas. James ini. Kita tahu nama. Enggak, kita nggak bicara James, Pak. Enggak. Ini kan kembali yang disampaikan oleh rekan kita tadi, ya. Nah, kalau ini masalah pelecehan, saya pikir sama saja. Kalau kita masuk kepada memberikan sanksi yang tegas dan keras kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam, ya monggo, silakan. Itu bahasa yang kita pakai dalam forum RDP ini. Ya. Ini kan kalau kita kaitkan yang bersangkutan adalah kaki tangannya atau apapun bentuknya, ini kan masih wacana. Perlu pembahasan kita lebih lanjut. Di sini poinnya bukan di situ. Kalau kita masuk kepada kesimpulan, ya, Komisi 7 DPR RI merekomendasikan Direktur Pertamina untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam karena melakukan pelecehan terhadap lembaga DPR RI. Ini dihapus saja. Ya kan, dengan kita telah memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam, ya itu sebetulnya sudah cukup poin yang kita masukkan. Kalaupun nanti kita masukkan lagi, kenapa kita memberikan sanksi tegas kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam? Masuk kita poinnya karena tidak ikut hadir pada saat anggota Komisi 7 kunjungan ke Kalimantan, boleh dimasukkan poin kedua. Itu. Nah, kalau lebih dari situ kita melampaui kewenangan kita, Bos. Nah, katakan kita punya reasoning. Kenapa kita memberikan sanksi keras dan tegas? Kita tambahkan karena dia tidak hadir. Dia hadir. Ah. Itu akan dikatakan pelecehan. Pak Nasril yang terhormat, mohon izin Pak. Saya ini tadi buka Google dari tadi, saya buka terus Contempt of Parliament ini Pak. Enggak, Contempt Parliament saya setuju sudah. Ya, ini bahasa Inggris Pak. Ya. Kalau orang PDI ngomong Inggris, ya. salah sedikit PDI ini. Sebetulnya bahasa Indonesia sama. Ya kan, pelecehan terhadap parlemen. Ya kan, nah ini konteksnya kita ini belum match betul, belum pas. Itu aja. Gini loh, Pak Gunhar, gini loh Pak. Tadi kan udah runut, sebenarnya saya udah runut, saya jelaskan Pak Gunhar ya. Biasanya saya kalau jelaskan Pak Gunhar ini orang yang paling cepat mengerti apa yang saya sampaikan. Begini. Nggak tahu kali ini contoh mungkin. Ya, saya contohkan. Dengar dulu Pak Gunhar. Dengar dulu. Enggak, yang ngatur lalu lintasnya Pak Doni Pak. Ya, saya udah minta izin Pak Nasir, pimpinan. Saya udah minta izin pimpinan ya. Kan tadi saya udah bilang ya. Bayangkan 7 Februari Bos. Sekarang ini tanggal 10 Maret, 1 bulan lebih. 10 April Pak. Kalaulah kemudian 2 hari setelah 7 Februari itu dia ada telepon lah minimal. Atau apalah gitu, nggak usah surat resmi lah. Ya mungkin kita masih terobati lah.
Saya udah bilang secara runut tadi Pak Gunhar, kita hormati Pak Wiko. Pak Wiko bisa hadir nggak? Kalau nggak sore ya malam deh. Nggak juga tuh. Setelah kita pulang, ya kita berharap ada surat resmi. Kalau nggak ada surat resmi, pemberitahuan lah. Sampai 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya cek Pak Doni Ukon, ada nggak pemberitahuan ketidakhadiran dia? Nggak ada. Nggak ada, bos. Itu seorang Halid, bos. Lah kita datang ke sana untuk visi, untuk bagaimana mendorong mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kok kita nggak begitu kan? Lah itu yang terlecehkan, maksud saya. Itu yang terlecehkan. Yang dilecehkan tentu bukan kita secara orang per orang, bukan pribadi, tapi adalah kunjungan kerja resmi Komisi 7 DPR ke sana. Dan sampai hari ini tanggal 10 Juli, begitu kita mau RDP, kita panggil dia, barulah dia datang tadi satu-satu ke kita, minta maaf Pak, minta maaf Pak. Apa itu? Kenapa dia harus datang dari diminta maaf sama kita? Karena kita nggak dianggap, bos. Kita dilecehkan. Itu loh perlunya kata-kata itu. Belum lagi kita dengar tadi Pak Wiko mengatakan hari ini dia sudah di-SK-kan tanpa RUPS. Hebat betul nih orang. Tanpa RUPS pun bisa di-SK-kan. Jadi sudahlah, saya pikir nomor 2 semua teman-teman udah sepakat Ketua. Tinggal dikotok aja. Interupsi pimpinan, Falah Amru. Ya, silakan. Ini kan sebentar lagi juga buka puasa. Saya pikir kita ini tadi juga sudah dengan keras, juga sudah dengan tegas mempersilahkan saudara Khalid meninggalkan ruangan, ya kan? Artinya ini pelajaran yang luar biasa buat Pertamina, khususnya Pertamina Hulu Energi. Sehingga di sini saya berharap di rekomendasi poin 2 ini tidak usah lagi lah ada kata-kata melakukan pelecehan terhadap lembaga DPR. Ya sudah aja langsung Komisi 7 DPR RI merekomendasikan Dirut Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari. Gitu loh. Jadi ini jangan bertele-tele soal urusan ini. Kita paham bahwa secara tidak langsung dan secara langsung saudara Khalid sudah melecehkan kita. Kita berangkat pagi, kita terbiasa berangkat pagi, jam 4 baru bangun, jam 5 berangkat, ternyata nggak ada orang, kita terlecehkan. Tapi saya minta juga kepada teman-teman, dalam hal ini kita tadi juga sudah memberikan hal yang sepadan, setidaknya sudah membuat Pak Khalid itu malu di depannya Pak Wiko dengan keluar dari ruangan. Itu juga sudah tamparan yang keras, gitu loh. Jadi saya mohon kepada teman-teman kita menghilangkan pelecehan terhadap lembaga DPR RI. Terima kasih. Oke, Pak Ketua. Sebentar Pak, ini kita kalau dilebarin terus nih panjang. Ya, langsung pimpinan ambil Saya kesimpulan. Saya mau ambil sikap. Saya sebagai pimpinan saya mau ambil sikap Pak ya. Izin. Untuk poin 2 ini tadi memang sudah sanksi tegas dan keras itu sebetulnya sudah jelas. Saya memang kalau saya justru yang memimpin dalam acara itu. Saya memang juga merasa ya seperti yang Pak Lahmud sampaikan tadi, merasa tidak dihargai lah gitu lah. Kami yang datang ke sana terlepas dari kita datang pagi apa segala macam kita lakukan lah sama-sama, betul ya. Cuman dengan kita hadir di situ dan saya sangat menghargai Pak Wiko saja hadir gitu loh. Pak Wiko hadir sebagai atasannya. Dan memang sampai hari terakhir kita datang kami tidak mendapatkan penjelasan apapun, surat atau kabar atau apapun yang menyatakan atau telepon yang tidak bisa hadir. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Lahmud tadi juga betul-betul jelas. Sebelum acara RDP ini sendiri mereka bertanya, teman-teman di lapangan menanya, ada komunikasi tidak? Tidak ada.
Nah ini makanya yang begitu dalamnya Pak Lamot tadi marah karena apa? Tidak adanya itikat baik untuk memperjelas ini. Ujuk-ujuk datang tadi minta maaf. Ya, buat kami juga, oh kok semudah itu ya, gitu ya. Sudah sekian lama. Gitu. Ini sedikit penjelasan. Saya minta Pak Wiko kira-kira ada masukan nggak Pak Wiko? Silakan. Baik, sekedar pertimbangan aja bahwa yang bersangkutan itu tidak ada niat untuk melecehkan lembaga DPR. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan pada hari yang sama itu ada rapat dengan komisaris dan membahas RJPP serta insentif untuk program kerja yang diajukan ke SDM dan SKK Migas. Perlu kami informasikan di regional ini direkturnya cuma satu, Pak. Cuma satu. Pak Khalid juga tadi sudah menjelaskan pada akhirnya dia memutuskan mengambil rapat dengan komisaris tersebut, ya bukan dengan niat untuk melecehkan Pak, karena cuma satu di sana direkturnya. Pada hari kejadian sebetulnya saya komunikasi, dia berusaha untuk mendapatkan penerbangan. Memang di data penerbangan itu masih ada, tapi posisi dia itu di luar Jakarta Pak, di luar Jakarta. Jadi sekali lagi kalau niat untuk melecehkan itu tidak ada, dan saya kira kami akan tetap menghormati dan sangat menghormati Komisi 7 DPR RI ini Pak. Itu aja tambahannya Pak. Ya, oke, terima kasih Pak penjelasannya. Tapi kami di sini memang kita harus ambil sikap ya. Teman-teman di DPR juga harus mengambil sikap. Jadi saya pikir saya coba mengsingkatkan pernyataan ini Pak ya. Komisi 7 DPR RI merekomendasikan Dirut PT Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras ya kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena telah tidak menghadiri kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI di PT Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2023 tanpa alasan apapun. Itu pas Pak Ketua. Ya, tanpa adanya, ya itu cocok lah, tanpa adanya alasan. Jadi saya pikir ini jelas dia sampai hari, ya kalau seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Wiko sebetulnya ya kita bisa terima gitu Pak Wiko ya, cuman sampai hari terakhir kami itu secara resmi tidak mendapatkan berita itu, informasi itu yang membuat kita sebetulnya teman-teman standing statement kita di situ Pak. Ya, setuju ya? Oke, setuju pimpinan. Komisi 7 DPR RI merekomendasi Dirut PT Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena telah tidak hadir pada kunjungan kerja spesial Komisi 7 DPR RI pada Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2003 tanpa adanya alasan. Setuju ya? Setuju. Saya ketok ya? Ya. Pimpinan. Kurang cepat Pak Ketua mengajukan ini. Sebagai karena tidak tadi udah bijaksana. nyasar urusan jalan lah, apalah. Kurang cepat. Karena kita nggak ikut sih, ikut ke Kaltim waktu itu. Iya, silakan. Makasih. Sebentar Pak Salamson. Jadi sebagai tindak lanjut daripada kesimpulan nomor 2 ini, maka Komisi 7 harus berkirim surat secara resmi kepada Dirut Pertamina. Jadi bukan hanya kesimpulan saja, tapi surat juga Komisi 7 yang ditandatangani oleh pimpinan. Saya kira tindak lanjut daripada ini. Jadi tidak hanya sekedar kesimpulan, tetapi juga surat tertulis dari Komisi 7 kepada Dirut Pertamina. Terima kasih. Kesimpulan ini dilakukan di DPR ini sama kekuatannya dengan undang-undang. Jadi sebetulnya kalau mereka terima ini pun sama sebetulnya jauh lebih kuat. Ini kesimpulannya jauh lebih kuat saya pikir ya. Nanti kita bahas di internal ya. Setuju ya? Langsung nomor 3 ya. Komisi 7 DPR RI merekomendasi Dirut PT Pertamina Persero untuk tidak terpengaruh intervensi dari pihak luar yang mengatur jabatan struktural dan pengaturan proyek-proyek di lingkungan PT Pertamina Hulu Energi. Saya setuju. Apa itu? Ada proyek strategis juga, seperti eksploitasi dan eksplorasi itu kan ini kan strategis itu. Iya, yang tapi non kalau strategis pun diisi. Kalau dibilang proyek-proyek itu semua Pak. Kalau strategis kan cuma strategisnya saja.
Ini lebih lingkupnya lebih luas. Ya, jadi ini secara general. Jadi jangan pakai strategis lagi. Ini proyek-proyek di lingkungan Pertamina Hulu Energy. Ya. Oke, nomor 3, oke. 4. Komisi 7 DPR RI akan menindaklanjuti melalui pembentukan Panja Pertamina Hulu guna mendalami permasalahan-permasalahan di sektor hulu migas di Pertamina. Hulu migas di Pertamina. Tambahan hulu kali, hulu migas bukan hulu. Panja Pertamina Hulu Migas. Guna mendalami permasalahan-permasalahan di sektor hulu migas di Pertamina. Setuju? 5. Komisi 7 DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Mahakam, dan PT Pertamina Hulu Rokan untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 7 DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 17 April 2023. Setuju? Selesai. Silakan. Atas persetujuan anggota, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pembahasan dan kesimpulan rapat dengar pendapat pada hari ini. Sebelum mengakhiri rapat hari ini, kami persilakan kepada Direktur Pertamina Hulu Energi untuk dapat memberikan closing statement-nya. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati. Ke depan kami akan berusaha lebih baik lagi bermitra, tentu saja dengan tujuan untuk sama meningkatkan produksi migas nasional. Dari kami sebagai pelaksana, dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai fungsi pengawasan. Saya kira kita akan terus menghormati Komisi 7 dan kita akan terus bermitra dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Pertamina Hulu Rokan, dan Direktur Utama PT beserta seluruh jajarannya. Atas kerjasama yang baik dalam rapat dengar pendapat hari ini, kami atas nama pimpinan Komisi 7 DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu anggota Komisi 7. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rapat dengar pendapat pada hari ini saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.